Assalamualaikum saudara muslim semua. Ada yang nungguin live sahabat Bang Suma? Kenapa terlambat Sadli? Karena tadi lagi ada aku sama Bang Suma keluar. Ada kegiatan di luar. Ini baru balik dari luar gitu. Aku nungguin. Gak ngantuk kalian? Kirain gak live malam ini host. Live kita dari tadi bukan nemuin Linka ya. Enggak lah. Akhirnya live juga. Udah mau subuh. Iya, kita live sampai sahur. Lama bener bang. Lagi di luar tadi ada kegiatan. Mana Gurunda Sadli? Di tap-tap dulu. Minimal 30k. Sekalian di share-share ya teman-teman. Kirain dah tidur. Belum. Aku tuh gak tidur guys, aku standby. Kirain gak live dari tadi nyari-nyari. Sehat-sehat, alhamdulillah sehat bang. Ding. Bang Helmi. Oh, Bang Helmi kayaknya Jabodetabek ya. Kalau live-nya Bang Zuma gak bakalan ngantuk, alhamdulillah. Medan Selam 3 hadir. Siap Medan. Serius itu di Selam 3, Bang Zulkifli. Permen Kojek naikin host. Siap. Mana permen Kojek? Request permen. Bogor hadir. Halo Bogor. Jatim hadir. Halo Bang Alexa. Makassar juga hadir. Siap anak Makassar. Madura hadir. Siap Bang Alwi. Rasmi permen naik. Medan Percut. Lihat Sadli ngantuk. Oh baiklah. Tunggu sebentar lagi. Aku bisukan ya. Yaudah nanti aku tidur. Kalian jangan marah-marah kalau host tidur. Horas Siantar. Horas juga Bang Putra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bandung. Halo Bandung. Bang, API Kaltim ada nggak? Ada yang udah daftar untuk API Kaltim, tapi untuk pengurusnya belum ada kayaknya. Makassar hadir. Siap Bang Amang Soherman. Jangan naikin permen karet. Kojek. Gitu ya. Ada yang nggak mau permen Kojek naik guys? Saya sedia kopi segalon. Aku 2 galon. Ewako. Siap, Ewako. Tangerang, Aceh. Putra Sunda. Tasik, Sumatera Barat hadir. Siap, Bang. Naikin Victor sambil login. Yoi. Yang tadi malam itu ya. Ntar kalau dia mau naik lagi, siapa tahu dia request lagi, silakan, atau sudah ada standby di sini silakan request Victor. Medan hadir, Makassar hadir. Siap Bang Taufik. Nggak ada yang hadir ya Sudiang. Halo Sudiang. Api Sulawesi Tengah ada nggak? Ada. Nggak ada permen Kojek, nggak rame host. Oh kalian terhibur ya sama permen Kojek. Halo Jum. Jum, kamu nggak bela aku Jum? Itunya ya. Lucu ya. Oh. Saya selalu terhibur sama Oten bang. Oke.
Sungai Sadang. Sungai Sadang, oh dekat dari Makassar. Masih nge-charger HP dia. Bener Bang Billy. Bang Billy suka kucing juga ya? Guruku mana? Di tap-tap dulu, baru aku naikin Bang Juma, supaya komal kita bertahan lama. Kok tumben malam ini nggak ada haters yang komen? Alhamdulillah, muslim semua berarti nih. PLK Palangkaraya hadir siap. Sadli jangan tidur ya. Aku nggak tidur, aku standby. Cuman biasa sudah diambil alih sama Bang Handi. Tapi aku tetap standby di handphone, ngeliat komen yang mau naik kayak gitu. Kadang aku bisu-bisukan komentar oten-oten yang kurang ajar kayak gitu. Nah kayak ini udah ada nih komennya aneh-aneh. Terus akunnya private, nggak bisa ditarik, ya udah kita bisukan aja gitu loh. Sampai berapa kah Bang? Oke, udah 41k. Masya Allah, secepat itu. Tunggu ya, aku panggilkan Bang Juma. Bang Juma, are you ready? Tangan yang gemuruh untuk Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Apa kabar? Alhamdulillah Sehat-sehat baik. semua. Alhamdulillah sehat Bang. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini lagi di mana semuanya teman-teman ini? Lagi di handphone Bang. Nggak langsung aja. Oh iya juga ya. Iya Bang. Sama kayak permen Kojek kan. Nanti kamu hadir lagi ya malam minggu Bang Juma di handphone, katanya gitu. Oke, tema kita malam ini apa? Apa bagus teman-teman? Bahasa apa kita? Menunggu itu loh Bang Juma. Pastor yang semalam itu, ya kita kan janji kemarin malam kita memang agak telat ya. Semoga beliau iya, masih betul. mendengarkan, beliau bisa bergabung. Bang Andreo ke Iya, betul. Iya. Kita tunggu beliau. Kedua, sebelum kita lanjut, saya himbau ya kepada penonton, terutama penonton di YouTube, jadilah penonton yang sedikit jeli dan jangan sampai tertipu-tipu kan begitu. Di luar sana banyak mempergunakan fotonya Bang Juma sebagai logo channel dia. Lalu kalau nggak salah channelnya juga bernama Sahabat Bang Juma. Kan begitu. Ternyata itu punya Bang Erwin, Bang Andi. Tadi beliau sudah hubungi Oh itu, tim itu kita. nggak ada masalah. Iya. Iya, cuman kalau bisa supaya tidak bingung netizennya, namanya jangan kembar. Kita punya apa? Sahabat Bang Suma kan? Persis kan? Nah itu. Oh, Sahabat Bang Suma official kalau admin kita punya. Cuma ada penambahan official aja. Cuman maksud saya supaya netizen itu nggak bingung. Iya, karena bertanya-tanya terus, ini channel yang mana channelnya? Ternyata Bang Erwin punya Sahabat Bang Suma, sedangkan kita punya itu adalah Sahabat Bang Suma official. Nah itu. Bulan berapa ini? Bulan 5 itu aktif kembali channelnya. Jadi Bang Juma hanya punya dua, Julkifli Mabas sama Sahabat Official. Bang Juma official. Official. Ya. Iya.
Sama dengan Betul. saya, Handi Selebes Channel dan Handi Selebes Official. Begitu, ada 2. Begitu Iya teman-teman. betul bang. Ya udah ya Bang Mungkin bisa Jo. diganti fotonya. Ya udah Bang ya Bang Ganti Jo. fotonya bang. Yang terbaru. Live-nya HP saya sisa 18% nih Bang. Kok mirip? Mirip bang sama si permen. Ini semua orang nanya minta naikin permen. Ngefans sekali orang ini. Gak ada permintaan di bawah itu. Kita lihat. Belum ada. Oten silakan yang mau naik. Oten aja ya, Oten dulu ya. Yang muslim ntar aja. Kita nunggu Gak bisa Oten aja. diseling-selingi lah sambil menunggu Oteng naikin 1 mau nanya apa begitu. Udah pernah dinaik. Yang ini belum. Ya itu. Udahlah. Ya udah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Saya ini mau bertanya dengan Bang Juma ini, hanya mau curhat sedikit ini. Salam Iya, bang. Siap. Saya mau curhat. Ya begini Bang Juma, saya ini bingung ini. Saya ini Islam. Iya. Jadi bapak saya itu mulai dari nenek saya itu semua beragama Nasrani, sampai bapak saya beragama Nasrani. Ya. Saya lahir di dunia ini bukan lahir Kristen dan saya bukan mualaf, saya Islam. Karena yang syahadat di telinga saya, yang azan di telinga saya, katanya orang tua saya, ibu saya, bahwa saya punya kakek dari pihak ibu saya, karena ibu saya kan Islam. Jadi bapak saya ini meninggal dunia. Bapak saya ini meninggal dunia, kan kebetulan kami dari Buton. Kami di Buton. Iya. Iya. Di Buton. Itu jadi problem saya. Pada saat bapak saya meninggal, itu banyak yang bilang sama saya, jangan kau baca Al-Fatihah di atas kuburan bapakmu. Gitu. Ada juga yang bilang sama saya, tidak apa-apa. Jadi saya ini bingung Bang Juma, bingung saya apakah saya baca Al-Fatihah sebagai doa yang satu dalam Islam saya, atau saya biarkan saja. Kalau saya biarkan, bagaimana bakti saya terhadap orang tua saya yang pernah melahirkan saya? Jadi pertanyaan saya, siapa yang salah ini? Saya kan dilahirkan dari rahimnya mereka, atau mereka yang melahirkan saya? Itu. Dan saya harus bagaimana? Begitu Bang Juma. Yang meninggal bapak. Iya Bapak. Terus Saya dia mati dalam keadaan sakit dia, sakit. ya maksudnya agamanya bang. Kristen dia lahir secara Kristen, dia meninggal secara Kristen, dan saya Islam. Ibu saya Islam, saya Islam. Gitu. Jadi pas bapak saya meninggal, dia belum sempat kami Islamkan. Jadi karena semua kan sepupu-sepupu saya dari bapak saya semua Kristen, hanya kami dari keluarga bapak saya sendiri Islam. Makanya kami itu tidak mau bujuk bapak kami masuk Islam, karena bapak saya itu orangnya Pancasila sekali. Dipersingkat gini loh. Tobo Ireng ini punya bapak, punya ibu Kristen, tapi Enggak, dia dilahir. Bapak saya Kristen, ibu saya Islam, begitu Ya, Bang. tapi Anda lahir terus diajankan oleh kakek Anda. Ya. Nah, sejak Anda lahir sampai sekarang nggak pernah Anda mengakui dirinya Anda Kristen. Ya, Anda Enggak, Muslim. saya Islam. Anda Saya Islam. Muslim sekarang udah. Iya, Itulah Pak Muslim. Juma. Yang jadi pertanyaan ketika beliau berdoa membacakan Al-Fatihah kepada orang tua bapak beliau yang sudah meninggal, apakah diterima atau tidak? Ada yang bilang temannya Al-Fatihah yang dia bacakan itu nggak diterima gitu loh Bang Juma. Begitu Bang. Ya. Jadi kalau berdasarkan dengan kaidah orang tua yang sudah meninggal dunia itu kan terputus hubungannya dengan dunia kecuali 3 hal: amal jariah,
anak yang soleh, dan ilmu yang bermanfaat. Nah, bagaimana dengan orang tua yang mati dalam keadaan kufur? Kalau orang tua mati dalam keadaan kufur, maka tidak ada kaidahnya mendoakan mereka. Tidak ada kemudian contoh di dalam ajaran Nabi Muhammad untuk mendoakan orang tua yang beda akidah, yang sudah meninggal. Oleh karena itulah kemudian kalau di Islam itu mendoakan orang yang sudah meninggal, orang tua kita itu tidak ada patokannya untuk kemudian diperintahkan. Karena mereka sudah beda akidah dengan kita. Itu bang. Akan tetapi tugas kita kemudian adalah menjadikan keturunannya itu menjadi anak yang soleh dan soleha. Akan tetapi kita tidak boleh berputus asa kepada Allah. Ini urusan Allah. Makanya setiap kali kita berpikir tentang orang tua kita yang mati dalam keadaan kufur, ya kita selalu berpikir positif kepada Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Jadi saya tidak jadi masalah kalau saya doakan dia, Bang tuh. Kalau Anda ingin mendoakan silakan aja, silakan. Tapi kalau dikatakan dia harus Anda datang ke kuburnya membacakan Al-Fatihah dan seterusnya, itu tidak ada syariat dan tidak pernah disyariatkan. Kalau Anda ingin mendoakan silakan aja, tidak ada pun larangan mendoakan berbuat baik kepada orang tua kita yang sudah nggak ada. Anda ingin mendoakan, hanya saja tidak ada kaidah, ya tidak ada kaidah yang menjelaskan bahwa ini adalah sebuah kewajiban kepada orang yang sudah meninggal yang beda akidah. Ya positif aja kepada orang tua, kepada Allah, dan kemudian berbuat baik aja sebagai anak yang ditinggal berbuat baik, lalu kemudian jadikan anak-anak kita keturunannya itu menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Karena sebenarnya kita sudah beda akidah. Doa itu tetap sampai kepada Allah, itu pasti, karena Allah maha mendengar. Gak mungkin tidak sampai. Apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan itu diketahui oleh Allah. Ya hanya saja Allah terima atau tidak, yaitu kita serahkan kepada beliau. Hanya saja tidak ada kaidah di dalam ajaran agama Islam selayaknya anak yang meninggal orang tuanya dalam keadaan muslim, ya mereka mendoakan. Segitu bang. Tidak ada kaidahnya. Jadi kalau saya ditanya pribadi, saya tidak menganjurkan, saya juga tidak melarang, seperti itu adanya. Kembalikan kepada Allah. Iya bang. Ya, makasih banyak kalau begitu bang. Saya sudah tenang kalau begitu bang. Biar Siap. turun. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang jangan putus asa, Bang Tebu. Anda tetap muslim. Oke, kita sapa selanjutnya Andronikus Kapolakiding. Ini mana Durha, kalau naikin nggak apa-apa lah. Andronikus Kapolakiding. Islam ya? Katolik dia, tapi Katolik progresif. Oh, Tahu aja. Semangat gedein suaranya. Iya, tahu aja ini. Maksudnya Bang Ye, cilin. masih kecil udah. Sudah cukup. Apa sih? Suaranya kedengaran dah. kedengaran tapi kecil. Kecil banget suaranya, bro. Aduh. Atau jangan pakai headset. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru Muslim
tadi. Alhamdulillah. Tapi saya masih pertanyakan, kenapa di Bible itu selalu mengatakan Yesus itu Tuhan? Itu aja sih yang saya masih bingung ya. Apa salah tanya? Iya, gimana? Pertanyaannya, kenapa di dalam Bible itu Yesus selalu Tuhan gitu? Nah, itulah tujuan iblis merasuki Yudas. Tujuan iblis merasuki Yudas, tujuan imam-imam kepala mahkamah agama, orang-orang Yahudi membuat makar. Tujuannya itu, mereka kemudian, iblis ini kemudian menginginkan misinya itu terrealisasi di dalam kehidupan manusia gitu. Di dalam Al-Quran dikatakan wa ikhwanuhum yamutunahum fil ghayyi tsumma la yukasirun, dan saudara orang-orang kafir yaitu iblis, mereka akan selalu membantu satu sama lain di dalam menyesatkan manusia, dan mereka tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan. Maaf Bang, saya ralat. Maksud saya di dalam Bible itu kan tidak ada tulisan Yesus itu Tuhan. Tapi kenapa Kristen itu selalu menganggap Yesus itu Tuhan? Seperti itu. Ya ada, Lukas 2 nomor 11. Telah lahir juru selamat di kota Daud, yaitu Yesus Tuhan. Itu ada dalilnya. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, agar dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Roma 10 nomor 9. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Memang ada perintah di dalam Bible itu untuk menuhankan Yesus. Tapi itu bukan ajaran Yesus. Ajaran yang muncul belakangan. Gitu, Mbak. Iya, karena setelah saya pelajari itu mungkin saya agak lupa ya, tapi mungkin Bang Zuma lebih paham. Tapi saya pelajari itu ada perkataan Yesus itu diturunkan hanya untuk memberitakan bahwa Nabi Muhammad lah yang terakhir. Seperti itu. Yang karena sejak saya baca itu, saya jadi yakin dan saya ingin mempelajari Al-Quran sejak saya baca itu. Iya, betul. Di Yohanes 16, Yohanes 14 itu memang merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kisah para rasul 3 nomor 22 dan nomor 23. Memang demikian adanya. Akan tetapi di tengah-tengah pengajaran Yesus itu muncul pengajaran yang lain yang mengatasnamakan Yesus, seperti yang tadi, yang mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Baik dan benar. amin, amin ya, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Amin ya Rabbal. Sebelumnya dari Katolik. Iya, iya Bang. Dari Saya dari Katolik. Katolik. Iya, iya, iya. Saya 2019 saya vakum sejak saya baca tentang itu, dan saya merasa janggal untuk menyebut Yesus itu Tuhan. Karena setahu saya Yesus itu Isa, Nabi Isa. Seperti itu. Iya, iya, iya. Benar sekali, Mbak.
Jadi saya tadi sudah udah syahadat dengan Ustadz Alif. Alhamdulillah saya sudah merasa tidak terombang-ambing. Saya tidak merasa jadi bingung. Saya bisa mendoakan kedua orang tua saya yang sudah tidak ada dengan di jalan yang kebenaran yang Allah tunjukkan. Masya Allah. Itu aja sih Bang yang saya mau Iya, pertanyakan. makasih. Tetap Ya, terima istiqomah kasih, ya Bang. Mbak. Belajar terus dekat kepada orang-orang yang beriman gitu ya. Ya, terima kasih Bang Juma. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara apa itu? Halo? Roll. Roll. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Aku mau tanya sama Bang Zuma. Iya, gimana Bang? Aku nih kayak merasa ada kesalahan Bang Zuma. Itu makanya mau tanya ini. Dulu kan saya itu ada gerombolan itu namanya Demiang gitu. Tapi kan dia bercerita tentang Yesus lah gitu. Terus aku tuh menjawab dengan palsu Bang. Nah ini ntar Bang Zuma yang luruskan saya salah apa enggak. Saya bilang dulu saya juga Kristen, tapi karena agamanya enggak rasional, mengaku-ngaku gitu Bang. Maksud saya biar dia masuk Islam gitu, maksud inti saya. Tapi ya dalam hati aku izin kepada Allah lah kan gitu. Ya terus bantah-bantahan seperti itu gitu tentang debat itu masalah firman kayak gitu. Itu kalau menurut Bang Zuma gimana aku Bang? Perbanyak bertobat aja Bang, karena kita nggak boleh berpura-pura kemudian menjadi non-Muslim, berpura-pura menjadi Kristen. Artinya berpura-pura menyembah Yesus. Meskipun itu berpura-pura, tapi itu adalah sesuatu yang batil. Nah, setelah saudara tahu, ya maka itu nggak boleh lagi dilakukan, ya Bang. Tapi silakan ya, bertobat, istighfar, ya. Iya, maksud saya si Damiang ini biar luluh karena dia di dalam perkumpulan itu selalu membawa-bawa ya itu firman Yesus gitu. Itu terus akhirnya gimana ya supaya ini biar masuk Islam. Maksud saya intinya begitu sebenarnya. Tapi ya saya saya merasa berdosa sih Bang. Saya merasa bersalah kayak. Iya. Iya, bertobat aja kepada Allah Bang. Oh iya Bang. Iya siap Bang. Itu yang pengen saya sampaikan, berarti tetap salah lah saya Bang ya. Khilaf ceritanya kan nggak tahu Bang. Kita serahkan kepada Allah. Kecuali kalau sudah tahu tapi berpura-pura kemudian, nah itu yang dilarang. Tapi dasarnya aku udah izin loh Bang, benar. Tapi dalam hati ya Allah aku izin ya, aku berbohong kayak gini. Tapi mas saya Damiang ini biar gitu, biar nggak ngombalin lah, biasanya nggak menyiarkan agama di situ kan, terus kalangannya kan Islam gitu. Tapi dia di dalam kalangan perkumpulan itu kayaknya mau menyudutkan Islam, mau ngajak anak-anak itu mau masuk kayak gitu. Terus gimana ini? Jangan kita nggak mereka tidak bisa diperlakukan dengan pola itu, Abang. Jangankan kita, Yesus aja mereka tolak. Jangankan kita, jangankan Yesus, kitab yang nyata-nyata sudah ada di genggaman mereka pun mereka tolak. Apalagi dengan cara-cara seperti itu nggak akan mereka bisa dapat hidayah gitu. Iya, saya dulu pernah berdebat dengan orang Islam yang ngaku-ngaku Kristen. Setiap saya berdebat,
hampir setiap saya berdebat dia naik bela Kristen terus, bela Kristen terus. Ada suatu masa dia japri saya kan, Bang Suma mohon maaf, ini saya yang di Zoom, nama saya ini, saya Muslim kata dia. Tapi saya berpura-pura biar saya bisa masuk ke dalam grup mereka untuk mencari tahu gini. Saya balas aja, oh iya bang, saya katakan waktu itu dipikirkan lagi deh apa tujuannya seperti itu. Iya bang, tenang aja, nanti kalau ada apa-apa saya info. Saya cuek orangnya kan, maksudnya dari cara dia berdiskusi dengan saya itu dia sangat mendalami kristologi. Dan dia bertanya kepada saya juga mengenai Al-Quran sangat mendalam kali gitu. Nah, ada satu masa di mana saya lagi berdebat lagi kembali, dia lagi yang pasang badan waktu itu. Jadi saya ngotot-ngototan di atas, sudah gitu ngotot-ngototan kayak gitu, langsung ku buka dia punya penyamaran. Ya, sebenarnya teman-teman ini Muslim orang ini. Tapi karena dia pakai cara-cara kafir menipu, pura-pura jadi Kristen. Dia ini chat saya bahwa dia ini adalah Islam, pura-pura jadi Kristen. Kubuka langsung depan umum. Sementara beliau kawal wakili Kristen, kubuka depan umum. Habis itu dia nelpon terus nelpon. Saya tidak pernah angkat. Karena sudah capek ditelepon terus, ku angkat, ku maki habis. Semua kebun binatang keluar. Jadi ku katakan, apa tujuanmu nyamar-nyamar kayak begitu? Ku bilang laknat, tidak ada di Islam itu diajarkan nyamar-nyamar pura-pura Kristen. Ya itu beda bang kasusnya, karena memang dia sengaja, dia tahu hukumnya tapi dia sengaja berpura-pura. Makanya ku maki habis waktu itu, ku telanjangi baik-baik. Karena memang di agama kita dilarang. Apa aku perlu syahadat lagi ya bang ya? Takut. Tapi kan selama ini sholat abang kan? Iya. Cuman ya udah syahadat aja sholat itu. Sholat taubat bagusnya sih kalau saya. Sholat taubat. Sholat taubat, tahajud gitu ya. Iya, betul. Iya. Sholat taubat kan memang ada sholat taubat. Saya kirain aku perlu syahadat, aku mau syahadat lagi lah bang, takut kebelenggu saya. Gara-gara pura seperti itu. Beneran saya bang. Lillahi ta'ala saya ngomong. Ya Allah. Iya. Padahal maksud saya ya itulah, waduh ini kayaknya dami yang bahaya ini. Kayaknya mengajarkan pada anak-anak kayak gini nih. Ya, itulah terus aku ya berpura-pura itu. Tapi aku izin bang dalam hati. Ya Allah aku izin ya. Ya salah, tahu itu keadaan itu sebenarnya tahu salah. Cuman keterpaksaan itu tadi. Apalagi yang dihadapi Demian ini serigala bernanah. Iya bang, dia memang dia itu bukan Kristen, dia itu Yahudi. gitu ya. Kalau kita debat sama dia itu nggak pernah bahas Kristen, dia Tuhannya Yahudi yang dia bahasnya, nggak pernah bahas Tuhannya dia. Ya itu Bang Juma, aku ya terima kasih atas waktunya. Iya. Kalau misalnya sama-sama saya ada kesalahan di situ, ya kalau memang saya harus syahadat Bang, memang saya dari kecil dari orang tua yang memang Islam kan gitu. Takut aja kalau nggak tanya, takut ada kesalahan ini memang saya nggak pernah ngomong gitu, apalagi kan ketemu Bang Juma yang istilahnya paham lah dengan Bible itu, gitu. Oke bang, terima kasih ya bang Rol. Iya, terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Belum ada oten nih. Ucok naik. Yaudah ya nih, coba aku sapa. Big Ucok nggak bisa dinaikin, nggak mau dia. Selamat malam, Lati. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Enggak, mau kasih masukan dikit boleh bang ya? Apa tuh? Iya silakan bang. Kan saya ini kan
penggemar debat udah lama banget ya bang. Cuma karena Wah, malas ada nyatet bang. Cici Jesslyn. Karena malas nyatet dari itu ilmu yang dibagi sama Bang Zuma, Bang Kores tuh mental semua bang. Iya, iya, Ya iya. boleh nggak sih bang? Kan Abang Zuma ini kan yang paling atas nih. Pasti yang lain pada nurut nih kalau Bang Zuma yang ngomong. Dan itu mungkin bisa jadi buat penghasilan juga buat apa namanya, buat penghasilan, buat pemasukan api gitu bang. Jadi dibuat ini bang, apa namanya, dibuat apa namanya, kayak konten, kayak PDF gitu bang. Misalkan Bang Kores disuruh bikin sejarah Alkitab, Bang Zuma kan akhirnya di Paulus palsu ayat-ayatnya apa aja gitu bang. Terus misalkan Unirifa tentang pencatatan Al-Quran, supaya kita tuh yang penggemar api ini bang tinggal buka-buka PDF-nya aja gitu bang. Iya, iya, iya. Jadi kalau kita pun Iya, bagus jadinya, juga tuh usulannya. jadi kita pun sebenarnya pingin banget bantu, cuma nggak punya amunisi gitu bang. Padahal amunisinya Iya. tiap hari kita dengerin, cuma karena kita nggak nyatet dan kita pun ya emang keterbatasan kita kan dengerinnya sambil di jalan, sambil di kantor. Jadinya lepas gitu aja bang, sayang aja gitu bang. Dan kita pun seandainya itu ada, kita pun disuruh bayar misalkan uang untuk api, untuk sukarela 100.000 pun kita kayaknya pada banyak yang mau deh bang. Iya, iya. Bahkan ya mungkin pasti banyak manfaatnya sih bang. Kalau menurut saya sih gitu bang. Iya, insya Allah. Nanti coba Bang Handi nanti yang infokan ke teman-teman, khususnya ke Mungkin aja kan Iya. banyak di antara kita nih yang pintar ngomongnya dan bisa menjadi penerusnya Bang Zuma dan yang lain, cuma karena malas nyatet dan nyari datanya itu, jadinya lepas gitu aja gitu bang. Itu bisa jadi buat bibit penerus api juga bang. Iya, iya. Oke, sip. Insya Allah Bang ya. Nanti coba kita bahasakan ya. Siap. Makasih masukannya. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cece. Halo, Ini saya di mana? channel ya Bang. Saya tempat Bang Handi. Sini terus. Oh iya. Iya, Kok iya, ini iya, saya Masya tulisnya Allah. Bang Handi ya? Oke. Panitia surga pada main. Assalamualaikum Bang Juma, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kangen Gurunda Juma dari kita dari Sincan. Ini pakai kaos Bang Juma ini. Allahu Akbar. Sini dong, kasih Masya lihat Allah. Wah, keren, Masya Allah. Izin Bang Juma. Kapan ke Jakarta lagi? Insya Allah bulan ini, insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Ditunggu. Amin. Lanjut ya sedikit. Orang soleh. Ma makna soleh fil lugatil. Belum ada Oten, Gimana ya nih? udahlah, hiburan aja dulu nih, yang ditunggu-tunggu netizen. Mudah-mudahan HP-nya sudah di-charge. Soleh dan sejati orang yang soleh. Amin. Kudus. Halo, permen Kojek. Soleh. Halo, Ya, mana si Jum? itu ada. Apa yang ingin disampaikan? Oh ya, permen Kojek untuk malam ini baterainya berapa persen? Ada, sebentar saya lihat dulu ya. Wih. Pakai kacamata dong liatnya. Lama kali lihat baterai pun. 36 Jum. Oh, 36. Iya. Bagus lah. Bisa lah Jum. Sampai jam Bisa. 12. Oh, siap. Berarti lagi 3 jam ya? Benar nggak?
3 jam setengah. jam Jum. Hah? Berapa? 1 jam, nanti lobet lagi kalau 3 jam. Oh siap. Katanya kemarin udah beli cas. Udah beli, udah baru. Dari tadi saya, dari sore nungguin. Oh gitu, sampai nggak tidur. Kenapa bisa? Tidur sebentar. Suaminya kemana? Banyak yang inbox Jum, katanya bom-bom suami saya. Oh, kapan menikahnya? Nggak Kapan mau lah, menikahnya? Jum. Udah badan besar itu. Hah? Tapi katanya sudah menikah sama Pak Bom Bom. Gak jadi? Gak mau lah Jum, mending sama kamu aja Jum. Emang mau nikah sama Bang Juma? Syahadat mau, syahadat. Emang harus ikut Tuhan Yesus dulu. Syahadat mau. Ya istri yang harus ikut suami. Malam itu Kenapa? semalam saya baca yang Bible berjalan, katanya Tuhan istirahat Jum. Ya itu dia makanya. Kejadian 31 itu. Saya bingung, saya baru tahu. Ya, jadi bagaimana dong? Atau permen Kojek juga mau istirahat selamanya? Janganlah host. Janganlah host. Kirain mau istirahat selamanya. Siapa Oke. itu Jum perempuan? Mantannya itu Bang adik Juma. Adik saya itu. Oh adeknya. Ya, yang bungsu. Tuh enggak lihat, aku kan mirip. Jangan naikkan Cirasmi ya Jum. Kenapa? Cemburu kau permen. Berisik dia. Berisik. Tapi permen ini kok mirip sama adik saya Cece nih? Cantik mana kira-kira ya? Masa sih Jum, bisa aja. Cantik Iya. Cece itu bang. Oh. Masa sih? Tahu cantikan Cece pakai hijab tuh Cece. Tapi kalau si permen ini kurasa lebih cantik. Lipstiknya aja 2 cm tebalnya. Astagfirullahaladzim. Gimana dong? Jum, itu ada yang inbox namanya bom-bom B2. Oh, dia sudah lamar kamu? Iya, dia bilang katanya, permen, I love you. Wah, keren. Jawablah. Tuh, bilang gitu. Kami mendukungmu. Gak mau Jum, saya jawab aja. Apa? Apa bilangnya jawabnya? Badan besar kau bom. Tapi bagus badan besar. Gak mau lah Jum, susah dipeluknya. Jangan dipeluk, ditunjang. Begitu masuk kamar, tunjang. Masuk lagi, tunjang lagi. Yaudah. Habis. Kok Tapi jadi itu bahas? kok namanya bom-bom B2, B2 babi. Nah, dia mau dengan nama itu, dia namanya sendiri, urusannya dia lah. Sebes. Oke, kita sapa dulu ini ada Bang Benny Lim. Selamat malam, assalamualaikum kalau Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ben Muslim. Bang Benny Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya Bang, apa yang tidak ingin disampaikan? Ya kalau tidak ingin disampaikan berarti disuruh diam dong ya.
Ya apa bang yang ingin disampaikan? Ya, ada. Oh Muslim ya Ingin bang ya? mendengarkan. Saya Islam. Oh iya iya. Apa kabar Kak Cece? Sehat? Gak dengar beliau. Belum ada Oten nih. Bang Zuma, Yap. kemarin ada yang telepon Gurunda Ardiansah. Ada permasalahan di kota Kebumen. Kebumen. Ya, terkait misionaris itu. Beliau Kalimantan Timur. Bukan ya, Kalimantan Barat ya. Tengah. Hah? Jawa Tengah, Kebumen. Oh iya. Ngapa? Iya, terus. Iya, betul. Terus Beliau melimpahkan ke Jawa Tengah. Insya Allah nanti hari Jumat kita bertolak ke Kebumen. Oh ya sip. Kemarin sempat Japri Gurunda di tele, belum dibuka. Oh, belum kayaknya. WhatsApp Gurunda aneh hapus. Kenapa bisa? Takut ganggu. Nah ini baru saudara saya yang baik. Enggak lah bang, kalau yang penting-penting, kalau yang penting nggak masalah. Kemarin itu sempat dikasih sama saudari Dara, cuman saya hapus karena takut ganggu gitu. Jangan dihapus lah. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Tapi permasalahan itu nanti kita minta sama Bang Sadli aja lah, minta lagi. Udah terlanjur. Iya. Oke sip. Minta ini tambahan bekal nanti buat di sana. Oke. Karena kalau nggak salah itu keluarga beliau di Lombok itu sudah sering mengikuti Bang Zuma di YT maupun di TikTok. Iya, Masya Allah. Mantap lah. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik sesuai rencana. Amin. Untuk Jawa Tengah, insya Allah mulai offline minggu depan. Minggu depan, Masya Allah. Luar biasa emang ya. Belum ada Oten guys. Rata-rata yang minta Muslim. Bang Sadli nanti saya minta ini ya lewat WhatsApp Bang Sadli ya. Oh baik bang. WA saya tahu kan ya di bio profil ada. Udah kemarin udah sempat WhatsApp sama sampean gitu kok. Oke, baik bang. Sedikit banget ya Bang Oten yang mau naik ya. Saya tungguin nih ada yang menarik atau gimana. Mereka lagi istirahat kali ya. Tunggu aja. Insya Allah akan datang. Kadang kalau misalnya ada Bang Zuma, kalau ada misionaris atau pendeta yang naik itu karena undangan atau tiba-tiba aja? Rata-rata tiba-tiba aja, Cek. Tiba-tiba. Ada juga yang janjian sih, tapi lebih banyak yang datang sendiri gitu. Oke. Mungkin mereka sudah tunggu di mana Bang Suma live, mereka udah tunggu nanti akan naik gitu. Nah Bang, aku mau tanya nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar Mbak Cece. Lanjut. Assalamualaikum. Tadi saya bilang Assalamualaikum. Oh noise ya di saya, noise banget ya. Oh, Bang Adi, ini Bang Suma, Siap. itu di room sebelah Bang Suma udah berantem, udah nggak tahu kayak gimana lagi Bang. Di Siapa? di room Effendi Aceh tuh udah remuk kali orang tuh. Udah nggak tahu kayak gimana lagi tuh. Parah kali. Soalnya dia nggak mau naikkan kita soalnya. Andai saja mau dinaikkan.
Itulah, soalnya kan orang itu udah mentafsirnya terlalu jauh udah. Nah, jadi kan kalau macam kita-kita ini ya taunya kan cuman dari bersifat muslim doang. Jadi secara kekristenan kita nggak tahu, Bang. Nah, disitulah jadinya timbul masalahnya, Bang. Jadi kalau kita misalnya naik ke atas, yang dibahasnya tentang Alkitab, yang namanya kita ini ya udah nggak tahu gitu, Bang. Tapi kalau misalnya tentang Al-Quran ya sedikit banyaknya gitu, Bang. Iya, artinya kalau kita mau diskusi naik ke komal-komal diskusi lintas agama ya paling tidak kita punya pengalaman di dua kitab ini. Nah, itu Makanya ulama-ulama kita yang paham Al-Quran kalau masuk dunia lintas agama pun kurasa susah, sulit. Karena di dalam dialog debat agama itu kita tidak mesti harus bertahan terus, kita harus serang juga. Nah, bagaimana kita mau menyerang kalau kita tidak paham Bible? Susah ya, itu. betul, Bang. Enggak, soalnya kan jadi yang naik di sebelah itu tadi, mungkin dari satu segi Al-Quran nggak paham, Alkitab lebih-lebih gitu, Bang. Itulah ya yang jadi udah masalah. berarti masuk ke dalam untuk dimurtadkan. Berarti dia sudah siap murtad itu. Nah, biarin aja kalau dia sudah tahu dirinya nggak ada ilmu naik ke situ. jadi Gitu, Bang. kalau misalnya Bang Zuma ke sana nggak dinaikkan, gimana, Bang? Iya, Pak dinaikkan. Udah berapa kali pun. Itu ada si yang perempuan itu, siapa itu? Yang perempuan biasanya di Rumbambam itu? Siapa namanya pula? Lupa. Darni. Apa ya? Bukan. Itu parah kali dia ngomong dari tadi tuh. Sopiartul. Siapa? Oh. Mungkin. Ya, di Al-Quran kan mereka disebut iblis. Kok pergi ke komal iblis? Kan lucu. Berarti mau diobo-obo sama iblis. Kan lucu itu. Kenapa di sono lapornya ke sini? Kalau nggak mau jangan ke room oten. Ngapain sih ngeramein ke room sono? Pendi itu harusnya ini, kalau dia memang membawa misi kebenaran menurut hitungan dia ya, harusnya dia buka komal untuk naikkan Islam yang memang apologet, kan gitu. Oh ya, tadi Cece ada ingin bertanya. Mau tanya apa tuh, Ce? Mungkin bentar lagi di belakang saya ramai soalnya. Oh. Kasihan dia. Ntar berisik di dalam ya, nggak apa-apa. Udah lanjut aja. Saya pernah dibawa tuh di tempatnya Pendi Kuclu. Dia ngomong gini di atas, kalian yang Islam tuh jangan takut murtad ya. Saya ini udah 30 tahun di Islam, tapi nggak tahu apa tuh ajarannya, di mana keselamatannya. Aku minta naiklah aku ya kan, aku typing di bawah. Kau itu murtad karena kau nggak tahan kemiskinan. Orang tuamu miskin toh, jadi kau jual akidahmu. Aku ditarik naik. Di atas tuh aku bertanya, aku kasih tau dulu gini, kau itu miskin, kau itu nggak tahan miskin kan? Orang tuamu kan miskin, kau nggak mau kerja jadi orang tuamu yang siksa. Nggak tahan kau miskin, kau jual akidahmu. Saya tanya kau, di mana keselamatan itu dijanjikan Yesus bagi orang Kristen mana? Mana keselamatan kata Yesus, kau dijanjikan keselamatan oleh Yesus itu Kristen pemakan babi. Tersinggung jadi disebut pemakan babi. Janganlah disebut babi, muka sudah mirip disebut pula babi. Janganlah. Framingnya jangan kalian murtad. Saya ini sudah sekian tahun di Islam gak ada keselamatan. Ya Allah ya Rabbi, tidak mau berdialog. Aku di-kick. Saya tahu kau miskin, kau tidak tahan hidup miskin itu, makanya kau jual imanmu itu. Orang murtad itu tahu kalian, orang murtad itu antara perut dan bawah perut. Enggak karena dia cerdas, enggak. Karena dia botol, aku di-kick sama ada Nabi Rong di atas. Iya. Kalau untuk pengalaman mungkin Muslim, mungkin saya share sedikit ya. Saya ada mulai lah bertemu pelan-pelan bertemu oknum dari
Saya kan mualaf, saya bertemu oknum-oknum yang lebih muslim dari lahir. Tapi ada salah satu nih oknumnya yang paling parah nih, abang-abang, kakak-kakak semua. Sampai seakan di pandangan dia, saya sebagai mualaf tidak mengerti Islam menurut dia. Karena menurut dia, kalau sebagai muslimnya dia itu, dia emang agak nggak benar. Emang urusan perhubungan kemiskinan. Jadi dia merasa karena kehidupan ekonominya turun dan lain-lain, dia mulai menyalahkan Allah. Habis itu pada akhir-akhirnya, bahkan berbuat kriminal saja dia sah kan. Malahan saya mesti ingetin gitu kan. Menurut saya itu sedikit sangat disayangkan lah, lebih kayak sedih ke kita. Janganlah sampai kita harus seorang mualaf yang mengingatkan bahwa basic-basic dasar yang mana yang dosa, yang mana yang tidak. Jangan sampai menjual Tuhan hanya demi sepeser, hanya demi some money. Just because you can't buy, hanya karena kalian nggak bisa mungkin jalan ke luar negeri seminggu sekali. A lot of them like that. Benar sih, kata benar, masih banyak. Saya ketemu banyak di situ juga. Tapi again, kalau misalnya kita bisa membedakan yang mana yang oknum, yang mana yang memang percaya tentang Allah, yang memang yakin hidup kita itu nggak cuma material doang, nggak begitu sih. Jadi emang harus kita bedakan. Iya, jadi kebenaran itu tidak dilihat dari materi. Kalau pencipta langit dan bumi ini memberikan materi kepada orang yang benar-benar beriman sesuai dengan kaidah yang didatangkan oleh Tuhan itu tersebut, ya kayak mana itu ya? Misalnya agama Kristen yang benar, maka Kristen kaya semua dong. Dan kalau Islam yang benar, maka Islam kaya semua dong. Yang paling sering ke masjid, paling banyak uangnya, orang ke masjid semua. Habis itu takaran imannya seseorang apa dan? Materi dong. Jadi siapa yang beriman, siapa yang paling sering ke ibadah, wah paling banyak duitnya tuh. Wah, muncul semua orang-orang munafik. Jadi begitu duitnya habis, ke masjid lagi besok. Jadi hari ini poya-poya, besok ke masjid lagi ibadah. Begitu banyak rezeki lagi, lupa lagi Tuhan, hambur-hambur duit lagi. Gak ada duit, masjid lagi. Jadi Tuhan menciptakan satu agama saja berarti. Cukup satu agama, satu kepercayaan aja berarti kalau gitu. Itu ibarat kata, kalau Tuhan menginginkan ya semua orang dijadikan kaya. Kalau semua orang dijadikan kaya, lalu siapa yang jadi petani? Mati, kehidupan ini hancur. Siapa yang mau jadi tukang ojek, siapa yang mau antar online, semua orang kaya. Siapa yang mau kerja di toko, siapa yang mau kerja di pasar, ya sama aja kita mati. Itulah hebatnya Allah. Sama tadi sore kita membahas tentang Tuhan. Tuhan itu kalau memang dia ini mensifati sifat makhluk, dia bisa menjadi makhluk, maka tidak adil Tuhan itu kalau dia menjadi makhluk hanya di Yerusalem saja. Harusnya dia menjadi makhluk di setiap negara, di setiap tempat, baru adil. Tuhannya umat Islam ya wujud, tapi kita tidak bisa melihat adil. Tak ada bangsa yang bisa melihat Tuhan, tak ada suku yang bisa melihat Tuhan, tak ada kemudian golongan yang bisa melihat Tuhan. Nah kalau di teman kita di sebelah, orang Yerusalem bisa lihat Tuhan, orang Kristen bisa lihat Tuhan. Ya, aduh parah. Kau ini cuma pendusta, kau cuma. Gimana bisa bang? Tanggung jawab dulu dengan statementmu itu cuma ya. Yang mana? Kau pendusta, kau cuma. Tunjukkan sama saya statementmu itu. Kau tanggung jawab dulu ya. Apa itu bang? Jangan ngoceh aja kau. Ada rekamannya ini. Jejak digital itu tidak bisa dihapus. Iya, yang mana? Yang mana? Ucapan saya yang mana? Tentang kau cuma ya. Dari mana dasarnya, dalilnya kau sebut Muhammad itu sebagai Allahmu? Oh, itu telanjangi kau dengan statementmu biar kau tahu. Oke, baik. Dari mana dasarnya kau katakan Islam itu
Anda bisa nggak berdiskusi layaknya slogan agama Anda sebagai agama kasih gitu? Pendusta. Jangan naik-naik ke sini kayak orang emosian, Abang. Santai aja, Bang. Apa dasarnya kau mengatakan Dijawab dulu, Ucok. Biar dijawab dulu. Anda mau berkhutbah itu di gereja, Bang, di gereja. Abang, kalau mau khutbah itu di gereja. Belanja kau dengan dusta-dustamu. Ya. Iya. Oke, silakan. Kau naikkan saya, tapi kau mute. Kau udah mulai terkencing. Iya, karena abang nggak mau berhenti bicara. Saya tanya apa ini? Kau tunjukkan dasar dan dalilnya. Kau berstatement kalau si Muhammad itu adalah Allahmu. Oke. Stop. Berhenti ya. Diam. Kan gitu, Bang. Kalau Anda sudah berbicara, diam. Ini bukan gereja. Kau naikkan saya, tapi Jawab, Ucok. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Diam. Kalau nanya diam. Ngomongnya gitu banget ya. Aduh, parah nih saudara-saudara kita Kristen ini. Janganlah kayak gitu kali. Kalau Anda mau bertanya, ya berikan ruang kita untuk menjawab gitu loh. Anda boleh naik ke atas bertanya, saya kasih khusus yang tadi kalau mau naik ke atas malam ini Anda 20 pertanyaan. Saya satu aja pertanyaan. Gitu loh. Dan pertanyaan saya sederhana kali loh. Pertanyaan saya cuman 3 kata. Kalau Anda bisa jawab, saya berhenti jadi apologet. Saya tutup akun saya hanya 3 kata. Hanya 3 kata pertanyaan saya. Dan saya yakinkan 2 hari atau 2 jam sebelum kiamat, satu Kristen sedunia tak akan pernah mampu menjawab pertanyaan saya. Hanya 3 kata. Dan saya kasih Anda ruang bertanya 20 pertanyaan. Silakan naikkan kembali. Host naikkan kembali 20 pertanyaan buat dia, tapi janji saya 1 pertanyaan dengan 3 kata saja. Oke, Bang. Iya. Naik, Bang. 20 pertanyaan buat Abang, tapi jangan bicara terus. Karena ini bukan gereja. Anda sedang berhadapan dengan Bang Suma bersama dengan guru-gurunya. Naik. Yuk. Yang tadi naik. Siapa namanya tadi tuh? Bancuek. Ucok. Kirain Bancuek. Bang Ucok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucok tadi aku jambak, dia nggak request. Bang, nanti kalau nggak ada oten nanti izin saya mau menampilkan fitnah dari akun bernama Neva. Ini keji sih, dia live cuman kalau nggak ada oten aja nanti Bang. Saya mau bagian nampol-nampol aja. Ini Bang, mungkin boleh nggak dengar sebentar fitnahnya? Oke, saya dengerin ya. Boleh Uni, yang penting rendang dikirim ya Uni. Aman. Ya. Tapi kalau kamar itu kan langsung turun. Kedengeran nggak? Iya. Jadi kamu jangan jangan mau merangkai kata-katamu dengan asumsimu si siapa namanya kos di siapa tuh namanya tadi ya kaskado. Iya, udah jelas dibuat di situ istri. Bentar saya lanjut. Atau tidak kan begitu. Coba tanyakan tadinya dia itu Maria Kiptia itu pernah dinikahinya atau tidak. Makanya saya tadi mau lari ke situ. Cuman kalau sudah ngotot dengan argumen, dengan narasi atau asumsi sendiri ya berarti saya nggak cocok. Nggak paham ya. Si seorang babu namanya Maria Kiptia ini ya di Wiki ketahuan sama bininya siapa namanya Hafsa. Itu nggak dinikahi tuh, nggak ada tertulis dinikahi. Apa nggak zina? Nggak dinikahin? Iya. Jadi si Kaskado ini makanya jangan sok-sokan nyet. Saya udah tahu congormu tuh. Kamu siapa? Kalau kamu bilang menikah itu kamu siapa? Ustadz-ustadzmu yang terkenal bilang nggak dinikahi, boleh digauli tanpa dinikahin. Kamu bukan ustadz ya, kamu nyangkal Quranmu. Tapi dia itu babu, budak. Iya, makanya kan kita
Gini loh, kalau kalau yang kalian ini sanksi, kalian kan baca itu di TikTok nih kadang-kadang suka keluar itu. Siapa bahasa lama itu siapa sih Khalid ya? Khalid bahasa lama membahas tentang Al-Mu'minun itu jelas videonya bahwa memang tidak ada hukumnya ya menggauli hamba saya atau budak. Oke, itu satu poin ya. Ini yang lebih parah dan ini barusan dia live saya sendiri menjinai pembantunya. Oke, di sini poinnya adalah saya putarkan sekali lagi ya. Buat yang ada di YouTube-nya Bang Zulkifli M. Abbas, mohon teman-teman kalau perlu kita viralkan statement ini ya. Menzinai pembantunya. Oke, baginda Rasulullah menzinai pembantunya. Kan dilanggar semua itu. Itu ya. Taurat itu. Oke. Bang, abang mau jawab silakan Bang, nanti biar saya bagian anu aja. Silakan aja Dek. Nanti saya bawakan materi bahwa budak itu ya pasti tahu lah ya di dalam kita Bible tahu. juga. Iya, sip. Jujur saya bergetar karena kenapa saya mungkin ada sedikit emosional. Pertama dia tidak dia monolog ya. Dia tidak seperti kita umat Islam yang membuka ruang diskusi ya. Akun Aisyah ini yang namanya aslinya Neva ini, teman-teman mohon dengan sangat dengarkan saya. Akun ini tidak membuka ruang diskusi akademis, tidak mengizinkan umat Islam menjawab segala fitnahnya. Berbeda dengan akun yang kita buat selama ini, di mana kita izinkan orang Kristen untuk berbicara, membela keyakinannya dan membantah argumen kita andai mampu. Dengar ya. Nah, ada dua poin yang mau saya jawab di sini. Yang pertama adalah dalam kitab mereka, baik perjanjian lama atau perjanjian baru, tidak ada dalil yang mengatakan tidak boleh menggauli budak. Bahkan saya akan kasih dalil 1 perjanjian lama dan 2 perjanjian baru bahwa budak itu boleh disetubuhi. Dengar ya, ini statement saya. Kalau ada kalian Kristen yang mampu membantah, naik. Tapi tolong sampaikan kepada Neva, saya challenge dia hatuha di room Kristen dengan tema perempuan budak dan persundalan dalam kitab kita berdua. Ya, saya tantang kamu ya, wanita yang bernama Neva atau berakun Aisyah, serigala berbulu domba. Seorang Kristen yang menggunakan nama Ummul Mukminin, menggunakan nama itu untuk mengelabui umat Islam. Dengar ayat kalian ya, saya akan bacakan. Saya masuk di dalam perjanjian baru. Ingat, ini saya pakai perjanjian baru ya. Ini ajaran Paulus kalian. Baca dalam Titus pasal kedua nomor 9. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenaan kepada mereka. Jangan membantah. Kau kalau jadi budak di Kristen, kau mau dipakai depan belakang, mau ditusbal atas bawah, kau tak boleh bantah. Dasarnya apa? Unirifa bacakan tekstualnya tanpa mengurangi satu huruf pun ya. Konteksnya itu hak kalian. Tapi kalian memutar-mutar menjelaskan ayat ini. Ayat ini jelas. Dengar ya. Hamba-hamba, budak, hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal. Kalau kalian jadi budak orang Kristen, andai lobang dubur kalian dipakai, ingat ya, kalian tak boleh bantah. Dengar ya, ini dalilnya, segala sesuatu. Oke? Nah, kalau kita lihat dalam kitab perjanjian lama, lebih tegas lagi dalam perjanjian lama, bahkan diajarkan tutorial menjual anak untuk menjadi budak. Berani-beraninya kalian mengkritisi agama Islam yang syariatnya jelas dengan adanya pernikahan, di mana Rasulullah mengajarkan untuk menikahi budak. Dengar ya, ayatnya jelas, Rasulullah perintahkan untuk menikahi budak. Bahkan lebih baik menikahi budak itu dinikahi. Nah, baca dalam Keluaran pasal 21 nomor 10. Ini Tuhan kalian yang belum jadi manusia, belum berkelamin, belum disunat, masih jadi roh, mengatakan jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya dan persetubuhan dengan dia. Tuh persetubuhan di kitab kalian. Bahkan kitab kalian ajarkan bagaimana caranya menjual anak untuk jadi budak. Tutorialnya diajarkan, ya, cara-caranya ditunjukkan.
Tapi saya minta kalian tunjukkan satu dalil bahwa menikahi budak atau bergaul dengan budak adalah zina dalam Islam. Tunjukkan mazhab apapun, tunjukkan kitab manapun, tunjukkan dalam Al-Quran bahwa ada ulama, ada skolar Kristen, ada skolar Yahudi yang mengatakan menggauli budak adalah perzinahan. Ya, saya tantang kalian perempuan-perempuan Kristen, kalian biarawati sekalipun, ya. Saya tantang kalian untuk membahas bagaimana kedudukan perempuan dan budak dan tawanan dalam dua agama kita. Saya tantang kalian. Neva atau perempuan yang berakun Aisyah, saya tantang kamu Hatua. Saya rela masuk ke komal kalian asal ada moderator, asal ada timer, asal ada tema. Ya, ini tantangan dari saya. Silakan Bang Zuma. Ya, baik. Sebelum diambil alih kemudian oleh teman-teman yang lain, secara garis besar Islam itu datang bukan kemudian menjadi satu agama yang melahirkan adanya sistem perbudakan. Justru Islam itu datang menghapus perbudakan. Tuduhan yang dilakukan kemudian oleh saudara-saudara dari Kristen ini, yang mana mereka itu sebenarnya adalah iblis yang menjelma menjadi manusia di tengah-tengah kita, itu dikarenakan karena iri, dengki, benci, dan tidak tahu harus seperti apa ya memadamkan cahaya Islam itu. Jangka memadamkan, membuat cahaya Islam redup saja itu tak bisa mereka. Sehingga mereka harus memutar kepala, meskipun sebenarnya mereka itu hanya meludah ke atas, dan jatuhnya ludah itu tepat di mulut mereka sendiri, di mata mereka, di jidat mereka sendiri. Dikarenakan perbudakan itu bukan dari Islam, justru Islam itu yang kemudian berupaya dengan ajaran kaidah yang ada di Islam itu menghapuskan perbudakan. Ya, meskipun perbudakan ini adalah sistem yang akan bergulir dan akan mengiringi kehidupan manusia selanjutnya. Kenapa? Karena peperangan di atas muka bumi ini tidak mungkin dihapuskan. Tidak mungkin dihapuskan. Peperangan itu tidak mungkin dihapuskan. Artinya perbudakan itu kemudian tidak mungkin dihapuskan. Makanya di dalam Al-Quran itu adanya aturan kemudian tentang hal-hal yang demikian. Nah, kita lihat bagaimana kemudian di dalam kitabnya orang Kristen, ya, saya katakan kitabnya orang Kristen karena mereka mengambil kitabnya orang Yahudi, sehingga kitabnya Kristen hari ini bisa disebut sebagai kitab Spanyol. Di bilangan 31 misalnya, nomor 17, maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka, dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki harus kamu bunuh. Tetapi semua orang muda, bukan orang muda sebenarnya di situ, ya. Di situ adalah anak gadis yang masih perawan, perempuan yang masih perawan. Jadi perempuan yang masih perawan di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki harus kamu biarkan hidup untukmu. Jadi anak-anak bayi yang adalah budak hasil rampasan perang yang masih perawan itu diambil kemudian. Diambil untuk mereka yang memenangkan peperangan. Jadi ayat ini sangat-sangat valid membenarkan tindakan menggauli budak rampasan perang, karena dalil itu tadi menyatakan hanya wanita perawan saja yang boleh diambil. Nah, pertanyaan saya, untuk apa perempuan-perempuan perawan yang masih belia, yang baru 2 hari, 3 hari, 4 hari, baru 3 bulan, 4 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun ini, itu untuk apa diambil sebagai harta rampasan perang atau budak, kalau bukan untuk digauli? Dan juga di dalam Lukas 12 nomor 47, adapun hamba yang tahu, adapun budak yang tahu akan kehendak majikannya, tetapi budak tersebut tidak mengadakan persiapan, atau budak tersebut tidak melakukan apa yang dikehendaki majikannya, maka budak itu akan menerima banyak pukulan. Jadi pemukulan demi pemukulan akan terjadi terhadap budak apabila budak itu kemudian tidak melakukan apa yang dilakukan oleh majikannya. Kemudian ada hal yang menarik, ya, sebagai contoh di dalam, sebagai tokoh yang menjadi contoh di dalam kitabnya saudara Kristen. 2 Samuel 5 nomor 13. Daud mengambil lagi beberapa gundik dan istri dari Yerusalem setelah ia datang dari Hebron, dan bagi Daud masih lahir lagi anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi di sini diceritakan bagaimana kemudian
pengertian daripada gundi ini adalah budak yang kemudian diperistri oleh Daud, di mana Daud adalah tokoh yang ada di dalam kitabnya Saudara Kristen yang mencontohkan hal demikian. Begitu juga di dalam 1 Tawarik 39, semuanya itu anak-anak Daud, belum terhitung anak-anak dari budak-budaknya. Tamar ialah saudara perempuan mereka, dan seterusnya. Banyak hal di dalam kitabnya mereka ini yang bercerita tentang perbudakan, dan perbudakan. Nah, kembali saya katakan ya, bahwa buku yang mereka genggam senantiasa menghujat Nabi Muhammad SAW itu syarat dengan hal yang justru bercerita tentang budak dan sangat sadis ceritanya. Ingat ya, bahwa pada masa baginda Rasulullah Muhammad SAW, budak itu, yang dikatakan budak itu, kapanpun itu yang namanya budak itu setara dengan hewan. Itu namanya budak. Jadi kalau orang yang kemudian melakukan sesuatu persetubuhan kepada budak hanya sebatas pelampiasan syahwat, maka itu sama dengan dia menggauli binatang. Berbeda dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW, itu hadiah yang diberikan kepada beliau. Hadiah yang diberikan kepada beliau bukan hasil perang, bukan dari rampasan perang, maksud saya. Itu hadiah yang diberikan kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan statusnya merdeka. Status beliau itu merdeka. Karena begitu beliau diperistrikan, dinikahi oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka perempuan tersebut merdeka. Berarti dia bukan budak, tapi dia adalah wanita merdeka. Dia adalah istri sah dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita lihat di dalam imamat misalnya ya, imamat 25, tetapi budakmu laki-laki atau perempuan boleh kau miliki, ada dari antara bangsa-bangsa yang ada di sekelilingmu. Hanya dari antara mereka lah kamu boleh membeli budak laki-laki dan perempuan. Juga dari antara anak-anak pendatang dan tinggal di antaramu, boleh kamu membelinya. Dan dari antara kaum mereka yang tinggal di antaramu yang dilahirkan di negerimu, orang-orang itu boleh menjadi milikmu. Kamu harus membagikan mereka sebagai milik pusaka kepada anak-anakmu yang kemudian supaya diwarisi sebagai milik. Kamu harus memperbudakkan mereka untuk selama-lamanya. Tetapi atas saudara-saudaramu orang-orang Israel, janganlah memerintah dengan kejam yang satu sama yang lain. Keluaran 21, 20 sampai 21. Apabila seorang memukul budaknya laki-laki atau perempuan dengan tongkat sehingga mati karena pukulan itu, pastilah budak itu dibalaskan. Hanya jika budak itu masih hidup sehari dua hari, maka janganlah dituntut belanya, sebab budak itu adalah miliknya sendiri. Jadi kalau ada orang membunuh budaknya, ya sah-sah saja. Itu Keluaran 21. Dan itu dikatakan bahwa tidak boleh kemudian itu dihukum sang pembunuh, karena itu adalah harta miliknya sendiri. Sama seperti membunuh binatang. Keluaran 21 nomor 7 dan seterusnya, apabila seorang menjual anaknya yang perempuan sebagai budak, maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak-budak lelaki keluar. Jika perempuan itu tidak disukai tuannya yang telah menyediakannya bagi dirinya sendiri, maka haruslah tuannya itu mengizinkan ia ditebus. Tuannya itu tidak berhak untuk menjualnya kepada bangsa asing, karena ia memungkiri janjinya kepada perempuan itu. Jika tuannya itu menyediakannya bagi anaknya laki-laki, maka haruslah tuannya itu memperlakukannya seperti anak-anak perempuan berhak diperlakukan. Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya dan persetubuhannya dengan dia. Ini budak. Bercerita tentang budak. Nah, bagaimana dalam agama di Perjanjian Baru? Lukas 12:47 yang tadi. Adapun budak yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi dia tidak mengadakan persiapan untuk majikannya, tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh majikannya, maka ia menerima banyak siksaan atau banyak pukulan. Jadi saudara-saudara sekalian, ini tidak bisa kemudian kita jadikan sebagai acuan, ya, sebagai acuan untuk mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu seperti apa yang dituduhkan. Al-Quran mengatakan mereka akan dibalas dengan neraka disebabkan kekafiran mereka, yang disebabkan mereka menjadikan ayat-ayatku dan mereka menjadikan utusan-utusanku, rasulku, nabiku sebagai olok-olokan. Nah, inilah yang kemudian kenapa orang-orang kafir itu diantaranya mereka mati kekal di neraka, karena mereka senantiasa menghina, menghujat
setiap rasul yang datang kepada mereka. Zalika jazaohum jahannamu bima kafaru wattakhazu ayati wa rasuli huzwa. Demikianlah balasan mereka itu adalah jahanam karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayat dan rasul-rasulku sebagai olok-olokan bagi mereka. Nah, jadi betul jika tadi Dinda Unirifa menantang mereka, ya pasti itu sama halnya dengan mereka mencari matinya sendiri, karena di dalam Bible itu bertaburan data-data tentang perbudakan. Saya belum baca semua, ya banyak data-data tentang sadisnya kitab mereka terhadap perbudakan. Sama seperti Titus 2 tadi itu, budak-budak hendaklah taat kepada majikan dalam segala hal dan berkenan kepada mereka dan jangan membantah majikan. Demikian sementara. Izin Bang sedikit, buat kalian anak buah atau babu-babunya Neva, pertama roomnya Neva itu bukan room diskusi ya. Tolong kalau memang dia punya nyali, masuk ke room RK. Masuk ke room RK. Saya bahkan mau masuk ke room Kristen kalian. Nambahin koin buat hidup kalian ya kan? Karena kabarnya RK lagi butuh duit ya. Saya mau masuk ke room si RK asal si Neva berani bawa boleh 5 atau 10 perempuan-perempuan Kristen. Entah pendeta, biarawati kek, budak kek, apa kek, bawa. Saya sendiri aja nggak apa-apa. Tapi temanya perempuan dalam Islam dan Kristen, itu temanya ya. Saya sudah lihat bagaimana room Neva memperlakukan umat Islam. Umat Islam tidak diizinkan menjawab. Oke? Saya akan masuk ke room si RK. RK jadi moderator. Neva dan semua babu-babunya, pembantunya bahkan bawa bom-bom Sofiatul. Saya sendiri tidak apa-apa. Tapi temanya ya, perempuan dalam Islam dan Kristen. Oke? Karena saya baru saja masuk di komalnya si Neva, umat Islam tidak dikasih untuk menjawab. Buat apa? Hah? Untuk apa? Jadi saya mau men-challenge Neva dan kroco-kroconya di room RK. Ya, kalau nggak mau di room RK, room Bang Billy oke. Ya. Kalau kesini kan dia nggak berani, sudah pasti lah, nggak berani, nggak ada itu, kalian nggak punya nyali masuk ke room Islam. Ya, itu aja Bang Zuma. Intinya saya men-challenge semua perempuan Kristen membahas tema dengan saya. Kita full 1 bulan ini bahas temanya perempuan dalam Islam dan Kristen. Itu aja. Kalau memang kalian punya nyali ya, kalau memang kalian pede bahwa ajaran kalian memuliakan perempuan, harusnya kalian berani. Terserah, kalian mau 10 orang, mau 15 orang nggak apa-apa. Offline pun nggak apa-apa. Offline pun ayo di Jakarta. Kapan di Jakarta saya akan datangi kalian. Tapi temanya ingat ya, saya mau buktikan bahwa Kristen adalah agama yang merendahkan perempuan. Saya yang katakan. Bahkan realitasnya di abad ke-8 perempuan yang sudah menjadi korban itu ada, dan pelaku kejahatannya adalah para biarawan kalian. Saya akan buktikan bahwa ajaran Kristen adalah yang menghinakan perempuan, Islamlah yang memuliakan perempuan. Ya, itu dari saya. Monggo dilanjut Bang Zuma dan yang lain. Iya. Ayo silakan teman-teman yang mau menambahkan. Ya, mungkin dari atau lanjut aja. Udah silakan, komplit tadi kayaknya. Ya kalau diangkat temanya itu nih ya bunuh diri mereka lah, mati di tempat. Bagaimana jemaat-jemaat perempuan tuh dilarang berbicara di dalam tempat ibadah gitu loh. Mereka tuh nggak dibiarkan berkarya, harus di rumah. Pokoknya tuh nggak ada nggak dihargai lah wanita itu di Kristen. Betul itu, angkat temanya nih biar dia mampus. Salam sejahtera buat kita semua. Bang Hos, jadi Bang Juma. kalau ada dengar ya, Halo. Bang Hengki dikit lagi. Buat ibu-ibu yang ada di Komal, salam kenal, salam sejahtera bagi kita Cukup, semua. oke cukup, lanjutlah. Kalau udah cukup lanjut Bang. Silakan apa yang disampaikan Bang Hengki. Ya, makasih atas kesempatan dan waktu ya.
Begini Bang Juma ya, dan juga Siap. ibu-ibu, saudara-saudara saya yang ada di Komal ini. Saya menghargai akan pengetahuan Bang Juma ataupun saudara-saudari yang lainnya ada di Komal ini mengenai ayat-ayat suci ya, baik yang di Al-Quran ataupun yang di kitab Injil ya. Di sini yang mau saya sampaikan, soal keimanan orang itu tidak bisa diukur oleh manusia itu sendiri. Apapun yang dia imani, ya biarlah. Karena apa? Kalau kita memaksakan ataupun mau mengubah keimanan seseorang itu dengan prinsip kita pribadi ataupun pemikiran kita menurut pribadi, tidak bisa. Hanya Tuhan yang tahu. Baik buruknya manusia itu hanya Tuhan yang tahu. Walaupun Bang Juma tahu semua ayat, walaupun ibu-ibu yang lain di sini semua tahu ayat, mau ayat kitab Al-Quran ataupun Injil, hanya Tuhan yang tahu apakah kita sudah benar. Itu aja Bang Juma pesan saya. Karena apa? Orang kampung sendiri udah sampaikan, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Kenapa harus dibahas-bahas lagi Bang Juma? Kalau menurut agama Kristen itu benar menurut keimanan dia, ya udah biarkan aja Bang. Kami juga begitu. Kalau menurut saudara kami yang Islam, menurut mereka itu sesuai dengan Al-Quran, ya udah silakan. Biar jangan ini Bang ya. Lama-kelamaan saya perhatikan nanti akan membawa kericuhan. Ya, itu aja Bang pesan saya. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan dinaikkan kepada saya di Komal ini. Terima kasih Bang. Iya, sama-sama. Saya sanggah dulu Bang ya. Kalau berbicara mengenai kericuhan, maka sebenarnya kericuhan itu sudah dari dulu. Begitu penjajah datang kan sudah ada penjajahan Bang. Dan di situ sudah ditumpangi oleh agama Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, untung saja umat Islam itu diajari sebagai rahmat untuk alam semesta. Coba bayangkan, sebuah kitab yang datang dari Roma, dibawa oleh penjajah, diwariskan kepada saudara-saudara Kristen. Cakupan muatannya itu penuh dengan istilah-istilah Islam. Katanya lakum dinukum waliyadin, kasihilah musuhmu, ya, melebihi dari dirimu sendiri. Tapi apa buktinya? Bukannya mengasihi musuh, justru mengambil istilah-istilah Islam, disimpan di dalam kitabnya sendiri. Apa tujuannya? Untuk mengislamkan Kristen? Tidak, untuk mengkristenkan Islam. Ini yang harus disadari oleh saudara-saudara Kristen. Ini yang harus disadari. Kenapa kami umat Islam itu kemudian melakukan dialog tentang agama? Karena kami membela akidah kami. Ini wujud perlawanan kepada kalian yang menyerang akidah kami secara terang-terangan, secara sistematis dan masif. Apa buktinya? Kitab kalian itu kenapa disebut Alkitab? Tuhan kalian kenapa disebut Allah? Ada apa dengan kalian? Kenapa enggak menggunakan istilah kalian sendiri? Kenapa enggak menggunakan istilah Romawi Yunani? Kenapa harus menggunakan istilah Al-Quran? Apa tujuannya coba? Kalau bukan itu serangan akidah. Bagaimana kalau nama Yesus itu saya panggil dengan mengatasnamakan binatang peliharaan saya? Apa bisa Anda terima? Tidak bisa kan? Saya memelihara 2 ekor Yesus di rumah. Apa bisa Anda terima? Nggak bisa kan? Sementara kalian tahu Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Masjid toanya itu siang malam nonstop 24 jam mengabarkan itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya. Tapi apa? Apakah kalian punya telinga? Apa kalian punya kuping? Apa kalian punya alat pendengar? Ada kan telinga kalian itu? Tapi apakah kalian punya rasa, punya hati untuk kami? Tak ada. Coba Anda baca di Markus 1 nomor 1. Yesus Kristus adalah anak Allah. Apa itu? Padahal original teksnya kata anak Allah itu tidak ada. Coba. Ini apa-apaan Kristen ini? Kalian merasa ketika kemudian kami menyentil, seakan-akan kalian itu tersakiti. Kalian tidak rasakan selama kalian ada dibawa oleh penjajah, kalian menghabiskan tulang kami, rusuk kami, hancur kami ini dibuat oleh kalian melalui kitab kalian itu.
Contoh, saya kasih contoh nih. Di dalam kitab saudara diterangkan di 2 Petrus 2 nomor 9. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang yang soleh. Apa-apaan ada kata soleh di sini? 2 hari sebelum kiamat, orang Kristen sedunia tidak akan pernah bisa tahu ini original teksnya apa dan apa artinya dalam bahasa Indonesia. Itulah kalian. Agama aneh. Agama yang diajarkan dengan cara tipu muslihat. Dalilnya di dalam Filipi 1 nomor 18 memang dianjurkan. Mengajarkan Yesus dengan cara tipu muslihat. Itu ada dalilnya. 1 Korintus 9 nomor 20 itu dalilnya. Jadi jangan merasa Anda itu tersakiti. Jangan merasa Anda itu korban. Belanda datang mewariskan agama kepada kalian dengan pola Belanda merampas hak orang lain. Baca Bible dari lembaran pertama, bahkan dari sampulnya aja itu sudah menyerang akidah kami. Lihat Al-Quran, ada kami menggunakan istilah-istilah agama kalian? Tak ada. Padahal kami mayoritas. Harusnya kalian itu kami remas seperti kertas, lalu kami kunyah, kami telan, keluar di jamban kalian itu. Tapi kami tidak melakukan itu. Kami mengasihi kalian, kami menyayangi kalian. Kalian yang datang-datang menyerang akidah kami, bukan kami yang menyerang kalian. Coba, bagaimana ini? 2 Petrus 2 nomor 9. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang soleh dari percobaan. Apa-apaan orang soleh? Ini apa ini orang soleh muncul di dalam Bible ini? Apa orang soleh dalam bahasa Yunani-nya coba? Eusebes. Eusebes ini apa dalam bahasa Indonesia? Ada yang tahu? 2 hari sebelum kiamat tak ada yang tahu. Dalam bahasa Indonesia Eusebes ini apa? Tak ada yang tahu. Tiba-tiba saja menggunakan istilah Al-Quran, istilah umat Islam. Wa amilus salihah. Ambilnya dari sana. Dari Al-Quran ngambilnya kata soleh ini. Siapa sekarang yang menyerang Islam? Kami hanya melakukan perlawanan terhadap kalian yang sudah puluhan tahun, bahkan ratusan tahun melakukan penyerangan akidah kepada umat Islam. Untung saja umat Islam itu sabar. Kalau tidak, hancur kalian, hancur. Cobalah ya, besok-besok misalnya kami bikin terjemahan Al-Quran, di situ Yesus kami pakai untuk menunjukkan kepada iblis. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lanjut terus. Lalu dikatakan illa iblis kami terjemahkan kecuali Yesus. Mau kami lakukan itu. Yesus ya, sama dengan iblis dalam terjemahan Al-Quran. Mau? Menurut abang silakan. Karena gini bang, saya potong ya, maaf saya potong. Maksud saya bukan saya membicarakan ayat-ayat perbandingan ayat Alkitab dengan ayat Injil dengan Al-Quran, bukan itu bang. Ya, semua itu ayat itu menurut masing-masing ada yang benar, ada yang tidak benar. Kalau kita menurut pemikiran kita, keyakinan kita dan keimanan kita. Nggak akan ketemu bang. Biarlah berkembang dengan sendirinya. Ya bagaimana kita mempertahankan keimanan dan kepercayaan kita dengan agama kita, ya udah sesuai dengan agama kita, udah. Gak usah di ini bang. Agama Anda, kalau Anda mengatakan sesuai dengan agama kita, ya sudah sesuaikan dengan agama Anda. Kenapa Anda ke Islam? Agama Anda itu paling tua, agama Katolik. Saya tidak mempermasalahkan ayat yang berhubung. Anda tidak permasalahkan itu karena kemenangan ada di pihak Anda. Anda yang dimenangkan dengan pola itu, pola tipuan itu Anda yang dimenangkan. Anda tidak permasalahkan. Wajar. Biasanya yang tidak bermasalah itu perampok. Karena dia yang diuntungkan dari hasil rampokannya. Pasti Anda tidak permasalahkan. Yang merampok di sini Anda. Anda pada pihak diuntungkan. Kami yang dirugikan. Gini bang, pernah saya dengar seorang ustadz menyatakan untuk memperkuat, membuat kebenaran dalam agama masing-masing, ya kita bicara dengan agama kita masing-masing, itu aja bang. Itu sudah betul saudaraku. Kenapa Anda tidak menggunakan agama Anda masing-masing? Kenapa harus masuk ke Islam? Itu karena abang membawakan ke ayat abang. Lah, bagaimana saudara ini? Yang disebut agama itu adalah sebuah komunitas yang memiliki kitab yang dianggap suci. Kitab Anda itu dari Roma dan agama tertua yang Anda punya itu agama Katolik di Roma. Maka harus kembali kepada aslinya, kulitnya. Jangan pakai kulit Islam.
Ya kalau soal sejarah Bang, kita tidak tahu apa yang terjadi. Ya Anda yang tidak tahu, saya yang tahu. Jangan katakan kita. Agama Ya. Anda itu agama Katolik, saudara. Ya, saya hargai pengetahuan Abang, tetapi yang saya ambil di sini pada intinya, ya, kalau terlalu kita ini kan ke agama lain, Bang, itu yang maksud saya. Terlalu kita mempersalahkan ini, mempersalahkan yang sana, nggak akan ketemu, Bang. Selalu bertolak belakang karena keimanan seorang Anda itu. tidak merasa gitu ya, saudara? Umat Islam itu hanya bertahan dari serangan gerakan kristenisasi agama saudara. Kami punya hak untuk itu. Kami punya hak untuk membela akidah kami. Ya, Coba kalau dengan akidah Abang buatlah, jangan menjadi menyerang juga dengan mempersalahkan ini. lucu abang ini, lucu abang ini. Memang benar, itulah yang kebenaran itu maksud saya di hadapan Tuhan. Mohon izin. Tuhan, aneh, nggak ada ilmu kok sok-sok. Gimana sih? Saya memang nggak ada ilmu. Bang Enggi. Ya, kalau nggak ada ilmu jangan sok. Sabar Bang Samudra. Begini saudara, sadarilah. Kalian itu harus sadar. Kristen itu berasal dari Roma, dibawa oleh penjajah Belanda, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi kitab Anda itu justru lebih ke Islam-Islaman daripada ke Roma-Romawian. Kitab Kristen di Indonesia lebih keislaman daripada kekristenan. Itu yang ada. Soal yang keimanan dan ketuhanan ini Bang, saya tidak berpatokan dengan ayat-ayat apapun Bang. Yang penting saya ya di hadapan Tuhan, kalau menurut Tuhan itu benar atau tidak yang saya lakukan, itu Tuhan yang tahu. Itu aja Bang. Dari dasarnya saja agama Anda itu disebarkan dengan cara-cara yang tidak benar. Iya, itu saya hargai menurut pandangan Abang. Kalau saya Bukan menurut pandangan saya, baca Filipi 1 nomor 18. Diajarkan dengan cara mengelabui orang. Itu kan menurut penilaian Abang mengenai ayat itu. Bukan penilaian, itu fakta. Sekarang saya tanya kepada saudara, apa tujuannya kitab Anda menyebut diri dengan sebutan Alkitab? Tujuannya apa? Pedoman Bang. Pedoman apa? Bukankah kitab Anda itu dari Roma? Original teksnya itu adalah bahasa Yunani. Kenapa larinya ke bahasa Al-Quran? Itu kalau udah Abang kaitkan semua Bang, itu maksud saya. Itulah yang pencetusnya. Kami dengan Buddha tidak ada ribut. Kami dengan Hindu tak ada ribut. Kenapa? Buddha, Hindu percaya diri dengan agamanya sendiri. Agama kalian ini loh yang bermasalah. Ya itu saya hargai menurut pandangan Abang kalau salah. Kalau Anda sudah menghargai, izinkan kami membela akidah kami dari serangan agama Anda. Ya sesuai dengan akidah Abang lah, jangan juga diserang lagi, itu maksud saya Bang, biar jangan terlalu terjadi. Saudaraku, kalau Anda ingin kedamaian, tidak ada diskusi lintas agama seperti ini dengan Kristen, tolong kalian punya kekuatan, kumpulkan seluruh kekuatan Kristen, Persekutuan Gereja Indonesia, hapus semua istilah-istilah Al-Quran di dalam kitab saudara, kembalikan ke dalam bahasa Yunani, selesai. Tidak ada lagi debat. Gampang kan? Jangan Anda yang ingin merubah kami, sementara kitab Anda nggak rubah. Itu Bang, harus kita kembali ke sejarah dulu Bang. Ya udah, ayo kembali ke sejarah, silakan. Berarti harus kembali ke Yunani kan? Ya kalau soal kitab Anda Yunani kan? Lahir di situ Bang, saya nggak tahu nanti. Katanya sejarah. Iya, sejarah itu Bang. Menurut dari orang-orang yang selanjutnya Bang, cerita-cerita, kata-kata ataupun perkataan pertulisan Bang. Jadi nggak bisa patokan. Intinya kalau saya sih itu aja Bang pada prinsipnya. Soal yang mengenai ketuhanan ini percaya dengan Tuhan bukan karena ayat-ayatnya juga Bang. Ya. Artinya saudara ingin begini, Bang Suma diam, umat Islam diam, biarkan kami mencuri istilah agama kalian. Itu kan yang Anda mau? Biarkan kami memurtadkan anak-anak Islam. Itu silakan menurut Abang benar. Ya kan? Itu yang Anda mau kan? Islam semua kembali ke masjid aja, nggak usah ada debat-debat agama. Biarkan kami Kristen memurtadkan anak-anak kalian. Itu kan yang Anda mau? Ya kan? Ya udah, bangun aja masjid, gereja seperti bangunan masjid, pakai kubah. Terus kalian azan juga tuh.
Pakai bahasa Arab sekalian. Sekalian aja kalian ke gereja kalian itu pakai kopiah, pakai baju koko. Ciri khas Islam ambil aja semua. Biar kami semua murtad. Kan itu yang kalian mau. Bang, itu semuanya saya pahami mengenai yang abang sampaikan itu. Tapi pada intinya yang maksud saya di sini, biarlah tunjukkanlah diri kita kepada Tuhan apa adanya, itu aja, Bang. Kalau memang kita benar yang hidup ini, kita sudah yang paling benar, silakan. Hanya Tuhan yang menilai. Saya nggak bisa menilai apakah abang benar apa tidak. Saya bukan Tuhan. Yang menentukan orang itu benar apa tidak hanya Tuhan, bukan orang lain loh, Bang. Yang menentukan orang itu benar atau tidak bagi manusia adalah kitab sucinya. Kalau kitab sucinya penuh dengan beroncong, kanjoling dan kalinjong dan kalonjing, itu udah jelas, itu udah bukan agama benar itu. Kalau kitabnya penuh syarat dengan penipuan, itu sudah benar bahwa dia itu bukan agama benar. Itu catatan yang harus saudara pahami. Iya. Kalau sebuah agama kitab sucinya bermasalah, maka agama itu bermasalah. Karena abang udah tahu semua ayat-ayatnya, Bang. Saya bukan mempermasalahkan mengenai ayat-ayat Al-Quran ataupun Injil sini, Bang. Saya mempermasalahkan kebenaran orang, manusia itu yang diciptakan Tuhan itu sendiri. Sudah benar nggak perilaku atau tingkah laku sifat dia ataupun kebaikan dia itu dalam hidup ini, Bang? Itu aja. Anda harus belajar, kalau begitu Anda harus belajar membedakan antara baik dengan benar. Baik belum tentu benar, benar sudah pasti baik. Kristen mungkin baik, tapi tidak benar. Kristen itu nggak benar. Dari konsep Tuhannya aja, Tuhannya bayi manusia, nggak benar itu. Iya, itu menurut abang karena abang nggak mengamaninya, Bang. Bukan, itu menurut Yesus. Itu menurut para nabi. Itu menurut para nabi. Mana ada nabi mengajarkan menyembah kepada bayi? Ada? Ada. Sudah begitu menyembah kepada bayi, menyembah kepada manusia, ambil lagi istilah-istilah Al-Quran. Cobalah saudara-saudari, andai saja agama Kristen ini jujur dalam penerjemahan, maka tidak ada debat lintas agama. Untuk apa? Inilah Yesus, anak Theos. Gak ada masalah dengan kami. Kami malah dukung. Tapi apa? Inilah Yesus, anak Allah. Wah, itu menyakiti kami, Bang. Karena Allah di situ Anda plesetkan yang adalah Allah, yang diambil dari Al-Quran, dipelesetkan supaya nggak kentara bahwa ini miliknya Islam, disebut Allah. Itu kan pandai kalian itu memang. Kalian itu pandai, kalian licik. Bang, itu menurut prediksi dan penilaian abang sih mengenai itu, Bang. Tapi kalau sekarang kata Allah ini Anda ambil dari mana? Anda ambil dari mana kata Allah? Karena saya tidak tahu sejarahnya, saya nggak ini, Nah Bang. itulah agama Anda. Harusnya Anda dibawa aja mendengarkan penjelasan di atas. Kalau Anda tak tahu, Kristen menggunakan kata Allah itu dari kata Allah, Tuhannya umat Islam yang adalah Allah. Apa tujuannya? Supaya bisa kemudian menyesatkan umat Islam bisa masuk ke dalam agama kalian. Itu tujuannya. Apa dalil pembenarannya? 1 Korintus 9 nomor 20. Menyamar Yahudi, menyamar Yunani, menyamar penganut ajaran Torah dan seterusnya. Supaya apa? Supaya memenangkan banyak orang untuk dikristenkan. Itu dalilnya tuh. 1 Korintus 9 nomor 20. Memang ada dalilnya dalam agama Anda untuk nyamar-nyamar seperti serigala. Ada dalilnya. Terus perintahnya lagi. Markus 16 nomor 16, Matius 28 nomor 19. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah orang semua menjadi muridku. Iya, kami nggak mau. Enak kali. Udah, Bang? Udah. Gini, Bang. Saya tidak membicarakan ataupun mendiskusikan mengenai ayat Bang di sini. Yang saya maksud, yang mau saya diskusikan, marilah kita, ya, apapun yang abang sampaikan mengenai ayat kami, saya tidak terpengaruh juga, Bang, karena saya udah mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu aja, Bang. Apapun yang abang bilang, dan juga abang kan udah pasti bahwa Nabi Muhammad itu adalah sebagai
Rasul juga sama orang abang kan gitu kan bang? Iya. Ya, jadi saya tidak memaksakan, abang tidak menerima itu. Saya tidak memaksakan. Jadi saya pun jangan Begitu juga saya juga tidak memaksakan Anda. Permasalahannya di sini menyalahkan semua ayat-ayat kami. karena ayat kalian itu hasil rampokan dari Quran, belum jelas juga. Itu menurut abang kalau dirampokkan dari Quran, bang. Menurut saya tidak. Karena Lalu saya dari mana kata Allah ini Anda ambil dari mana? Ya kalau soal kita belajar begitu bang, kita harus dari awal, dari dulunya lagi bang. Itu dia kan. Iya. Jadi inilah hebatnya Anda itu. Maksud saya. Piciknya Anda itu di situ. Saya tidak. Anda mengatakan Anda tidak mencuri. Ketika ditanya dari mana Anda mengambil kata Allah, saya tidak tahu bang. Itu kita bang. Itu bang. Ya karena kalau saya jelaskan, aku pasti ada perbedaan dengan kita bang. Jelaskan aja yang benar. Jelaskan aja yang benar itu kayak mana. Oh, kata Allah itu kami ambil dari bahasa Papua. Sebutkan aja di mana asal usul daripada kata Allah itu dari mana. Memang tahu dari mana bang? Ya dari Al-Quran, dari mana lagi? Bahasa apa itu bang? Allah itu bang? Allah itu nama Tuhannya umat Islam. Bahasa apa bang? Bahasa Arab. Dan kata Allah itu Anda harus tahu itu nama Tuhan kami. Bahasa Arab lebih dulu dari mana bang? Bahasa Ibrani atau bahasa ini bang? Bahasa Ibrani mana lebih dulu bang? Memangnya Allah itu bahasa Ibrani. Kalau Anda menggunakan bahasa Ibrani berarti Allah yang Anda maksud itu sumpah serapah. Tapi kan bukan kata. Beda kan artinya bang. Berarti menurut agama abang bahwa Allah itu adalah Tuhan. Kalau menurut bahasa Ibrani bahwa Allah itu adalah sumpah serapah, beda bang. Jadi nggak bisa kita satukan bang bahasa itu. Berarti Yesus itu adalah anak sumpah serapah gitu. Ya kalau menurut abang begitu, karena abang artikan dengan Allah itu dengan bahasa Ibrani, ya itu menurut abang. Loh. Makanya saya bilang di situ susah bang. Kita sulit ketemunya bang. Kalau itu kita sulit ketemunya karena barangnya orang, Anda katakan barang Anda. Abang bawakan dengan pengertian abang. Tidak bisa. Nah, sekarang coba pengertian Anda. Coba pengertian Anda. Allah itu apa? Kalau dalam bahasa Yunani, Allah itu adalah melainkan atau hanya. Kalau dalam bahasa Ibrani, Allah itu adalah sumpah serapah. Yang mana yang Anda pakai? Kalau dalam bahasa Arab, Allah itu adalah nama pencipta langit dan bumi. Yang mana kira-kira yang cocok untuk agama Anda? Sumpah serapah, melainkan, atau nama pencipta langit dan bumi? Padahal original teks kitab saudara itu adalah Theos. Kalau ingin diindonesiakan, arti Theos itu yang sebenarnya adalah dewa. Kenapa Anda tidak menggunakan kata dewa aja? Kenapa harus menggunakan nama Tuhannya umat Islam? Coba Anda lihat di dalam Matius 10 nomor 34. Kata Allah itu artinya adalah melainkan atau hanya. Mazmur 10 nomor 7 kata Allah itu artinya sumpah serapah. Pakailah itu salah satunya. Kenapa harus menggunakan nama umat Islam? Ya karena abang kaitkan ke agama abang itu. Lalu kalau saya tidak kaitkan, Anda mendapatkan kata Allah itu dari mana? Toples. Ini udah ketahuan merampok, mencuri, masih juga ngeles. Tuh, Theos tuh artinya apa? Dewa. Agama kok usil kali. Untung umat Islam itu sabar. Agama kalian itu usil. Udah merampas rempah-rempah, istilah Islam juga dirampasnya. Sadis kalian itu. Tapi Anda gak sadar, ditanya malah ngeyel. Marilah kita saling menghargai. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamaku. Dengan kaidah yang benar. Jangan, oh kita harus masing-masing, agama kita masing-masing. Tapi Anda mencuri. Mana ceritanya? Ya karena abang menurut abang karena itu ayat-ayat abang ini dicuri kan bang. Kalau menurut saya tidak loh bang. Oh, kalau tidak berarti hak Anda kan. Nah sekarang sebagai hak Anda dapatkan dari mana? Allah itu bahasa apa? Bahasa Indonesia. Mulai kangkung. Baru bahasa Arab abang bilang. Udah silakan Bang Samudra. Kita kasih kata Allah. Sulit kalau orang nggak berilmu. Silakan yang lain. Bang,
Saya kasih tahu ya Bang Hengki, jangan ngeyel. Dalam KBBI, Allah itu sesembahan umat Islam. Kau pakai dalam biblosmu, kau terapkan ajaranmu buat misionaris-misionaris. Asal abang tahu ya, naik, sok-sokan, gak tahu ilmunya. Baca sejarahmu. Kalau memang Kristen itu benar, artiin tuh dari Yunani ke Indonesia. Theos artinya dewa. Kalau mau pakai Theos aja. Nggak usah pakai nama sesembahan umat Islam. Naik bikin malu aja kau. Besari dulu host biar dia baca nih. Menurut KBBI apa itu Allah? Host, udah turun ya? Nih, dengar ya. Di dalam KBBI makna kata Allah, dengar ya oten-oten ya. Laknatullah kalian. Di dalam KBBI makna kata Allah dicatatkan menjadi Bang Hengki, coba simak ya. Dicatatkan menjadi sebuah nama, proper name ya, bukan jabatan. Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab atau merujuk kepada pujaan umat Islam, umat Muslim. Pahami ya, ini yang kau curi nih. Kau curi sementara kau nyaman dengan curianmu. Kau nikmati curianmu ini, kata Allah kau curi. Kemudian kau plesetkan, kau bilang Allah. Terus kau jadikan dia sebutan, bukan nama. Kau balik-balik, inilah kebiadaban kalian ya, penerjemah. Tapi yang penting saudara-saudara muslim saya sadar. Dan Anda harus sedikit malu ya. Oteng-oteng laknatullah kalian ya. Udah tahu bersalah tapi nggak ngaku. Ngeyel pula dikasih tahu sama guru kami. Maling jangan ini baca nih. Baca ini kau, jangan kau masa bodoh. Itu KBBI apa itu? Dalam KBBI apa maksudnya itu KBBI? Itu kau baca Bang, makanya kau baca sendiri Bang. Itu apa itu KBBI? Ini artinya Kamus Besar Bahasa Indonesia. KBBI pun kau nggak paham, kau tolol bener. Kau kalau masih tolol itu jangan kan menurut bahasa Indonesia, Pak. Bu, itu kan menurut bahasa Indonesia. Makanya Hengki, kitamu bahasa Indonesia enggak? Theos itu dalam bahasa Yunani Tuhan loh, umat bukan dewa. itu makanya aku bilang jangan jadi umat terjemahan. Inilah ketololan kalian, jadi umat terjemahan tapi sok pinter padahal botol. Oke ya, supaya telingamu cukup paham. Nih baca baik-baik, belajar lebih banyak lagi berkonai. Jangan diomelin anak orang, kasihan. Gak apa-apa Bang, biasa itu Bang. Udah ada di kitab kami Bang. Kami akan dihujat, kami akan dihina. Udah cukup, gantian ya. Udah Bunda. Kami sudah Ini tahu loh Hengki. Iman kami tetap Bang. Apapun yang dibilang sama orang-orang kita di sini. Hengki. Ya, saya akan goyang Bang. Iya Bang, Hengki dengerin dulu Hengki. Kamu sebenarnya Tuhannya, kamu nama Tuhanmu siapa Hengki? Nama Tuhan kamu siapa Hengki? Yesus Kristus. Oke. Kalau Allah yang ada di Bibelmu itu siapa? Sang Pencipta. Yang mana yang kau sembah? Allah atau Yesus? Ya. Yang mana? Allah yang saya sembah, Sang Pencipta. Yesus diapain? Ya sebagai Allah yang turun ke dunia sebagai menjelma jadi manusia, makanya ditanya Allah sama kami Bang. Berarti Tuhanmu ada dua? Itu menurut Abang. Itu seberapa? Ya itulah Bang perbedaan kita Bang. Abang mengartikan Tritunggal itu, kan kami bilang Tritunggal jadi satu Bang. Oh Tuhanmu satu? Iya. Tapi kalau Tuhanmu satu, apakah Tuhanmu itu yang anaknya Maria itu? Gini Bang, Abang percaya juga ada Allah. Abang percaya juga Nabi Muhammad adalah utusan Tuhan, Rasul. Iya. Sampai Terus Bang, tujuannya Bang yang Abang bilang tadi, Yesus dengan Allah itu Bang. Jadi Yesus utusan. Hah? Jadi Yesus adalah utusan. Allah yang menjelma menjadi manusia turun ke bumi. Lewat mana dia turun ke bumi? Lewat mana dia? Ya? Lewat mana dia turun ke bumi? Ya, yang dikandungkan, yang dikandungi oleh Bunda Maria, Bang. Yang dikandung Maria itu Tuhan ya?
Ya, Yang dikandung Maria Tuhan, anak Allah. bukan Tuhan. Jadi dituankan Bang karena anak Allah menjadi Tritunggal Bang. Ada anak Allah, ada anak Allah, ada Roh Kudus. Oh, jadi Tuhanmu itu yang pernah dikandung gitu. Itu menurut Abang. Nah, terus yang dikandung itu siapa? Kalau menurut kami Bang, itu Allah sendiri yang menjadi manusia Bang, dilahirkan Ya, di bumi. manusia ini apakah dia Tuhan? Manusia adalah ciptaan Tuhan Bang. Oh, jadi Yesus ciptaan Tuhan. Iya. Karena Yesus turun menjadi manusia, jangan dibilang menjadi ciptaan Tuhan Bang. Dan Allah itu sendiri yang turun menjadi manusia, itulah Yesus. Jadi waktu menjadi manusia, Saya Bang. dengerin Hengki, waktu Yesus menjadi manusia, dia ciptaan atau bukan? Bukan. Bukan. Jadi Yesus pencipta? Bukan. Yesus pencipta? Bukan. Yesus diciptakan? Bukan. Terus Yesus ini siapa? Allah yang menjadi manusia. Iya, waktu dia sudah menjadi manusia itu, apakah dia pencipta atau dia diciptakan? Kalau dia menjadi manusia, dia bukan pencipta dan bukan diciptakan Bang. Karena dia menjelma jadi manusia. Ya, waktu jadi manusia tugasnya apa? Memberitakan Injil Bang, yang kebenaran Bang. Sebagai apa dia memberitakan Injil? Sebagai Tuhan kah atau sebagai utusan? Kalau dia bilang dia sebagai Tuhan, banyak akan menyangkal Bang. Terus jadi dia harus berbohong. Ya? Dia harus berbohong. Sebenarnya dia Tuhan, tapi harus utusan Tuhan. Takut dia. Dan manusia itu sendiri yang mengatakan dia Tuhan Bang, dengan perbuatannya, bukan dengan omongannya Bang. Oh, berarti emaknya pernah mengatakan anaknya Tuhan? Tidak. Tidak. Terus di umur berapa dia jadi Tuhan? Semenjak dia udah lahir di dunia Bang. Oh, jadi bayi itu Tuhan? Iya. Kalau abang apakan mengenai kemanusiaan Bang, bayi itu adalah Tuhan, itu nanti salah abang salahkan. Oh, berarti bayi Yesus bukan Tuhan. Jangan kita gabungkan dengan suatu bentuk yang diciptakan itu sebelum dia terbentuk. Jangan digabung-gabungkan Bang, karena berbeda artinya nanti Bang. Saya kan cuma nanya Anda. Loh, apakah bayi itu adalah Tuhan? Itu sebenarnya sudah paham maksud saya. Abang sebenarnya sudah paham maksud Dengerin saya. dulu. Hengki, apakah bayi itu adalah Tuhan? Bayi itu adalah Tuhan abang bilang. Apakah, bertanya saya? Apakah bayi itu adalah Tuhan? Bayi kalau sudah menjelma jadi manusia bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Kalau abang secara biologis Bang ya, secara manusia Bang diciptakan Bang ya. Memang Yesus pernah bukan secara biologis? Pernah. Bukan, dia dikandung Bunda Maria dengan Roh Kudus Bang, dengan Roh Kudus Bang, bukan dengan biologis Bang. Yesus ini Roh Kudus apa manusia sih? Sekarang gini Bang, Yesus itu terbentuk dari Roh Kudus. Oh, jadi materinya Yesus terbentuk itu Roh Kudus, dari Roh Kudus materinya. Karena Bunda Maria tidak biologis Bang, dia perawan tua Bang. Nah, terus kenapa Bunda Maria bisa hamil? Nggak punya suami? Itulah keajaiban Tuhan Bang. Tuhan siapa? Ya Tuhannya Maria. Siapa Tuhannya Maria? Ya Allah pencipta. Tuhan kamu? Ya? Tuhan kamu sama nggak Tuhannya Maria? Begini Bang, yang membuat Tuhanmu namanya begini. Masa Tuhanmu begini? Gini Bang. Abang mempermasalahkan ini sekarang. Antara arti Tuhan yang disembah dengan yang dia menjadi manusia, karena Tuhan itu bisa menjadi apapun. Oh, jadi betul nggak? Jadi Tuhanmu bisa menjadi apapun, bisa? Ya, bisa Bang. Oh, ya. Pernah nggak Tuhanmu menjadi pohon? Bisa kalau sedangkan menciptakan manusia dan bumi ini bisa Bang. Pak, saya nanya pernah atau tidak Tuhanmu menjadi pohon? Kalau itu abang tanya, saya tanya dulu. Abang pernah nggak? Saya tanya dulu juga, Tuhan abang itu menjadi pohon.
Saya manusia bukan Tuhan. Tuhan mau kayak Loh, siluman tapi enggak, aku mau nanya jadi-jadian. juga, Tuhan Abang bisa nggak menjadi pohon yang Abang Enggak, enggak. Kan tadi kamu ngomong Tuhanmu bisa jadi apa saja. Yang Ya, saya namanya tanya Tuhan dong. punya kuasa bang, mau menjadi sedangkan membentuk dunia ini bang, alam dan bumi ini bisa dia bentuk. Atau Apalagi begini, dia menjadi pohon, selain bisa menjadi, saja, Bang. dengerin, Itu selain maksud saya. Tuhanmu selain pernah menjadi manusia, pernah menjadi apa saja selain pernah menjadi manusia? Silakan. Tot, kotok. Abang tahu nggak bola api yang datang dari Musa? Siapa itu bang yang datang sebenarnya bang? Selain pernah Tuhan mau menjadi manusia, pernah menjadi apa saja. Kenapa Nabi Musa dibawa-bawa, Hengki? Kamu lagi mabuk apa sih? Abang biar tahu keajaiban Tuhan itu bang. Tuhannya Nabi Musa siapa? Sampai cipta. Bukan Yesus. Ya? Bukan Yesus. Pada waktu itu bukan. Karena Yesus belum lahir. Kalau sekarang? Ya kita tanya Musa lah. Kita kembali bang. Kalau sekarang Tuhannya Musa siapa? Ya kalau abang tanya itu, kita tanya sama Musanya bang. Musanya di mana? Nah kalau sekarang Tuhan kamu masih hidup nih. Tuhan kamu dan keluargamu siapa? Bingung. Kok bingung? Ya, Ya, Yesus Tuhan- bang, dari dulu udah saya bilang Yesus adalah Tuhan sama kami bang. Oh jadi Tuhanmu anaknya Maria? Jadi Tuhanmu anaknya Maria? Kalau kita apakan ke manusia bang, wujudkan ke manusia bang. Anaknya Maria. Yesus. Anaknya Maria itu Jangan manusia dibilang atau jadi ayam? Maria, Tuhan itu bukan. Itu di situ bang perbedaan kita jadinya bang. Di situ selisih pemahaman kita berbeda bang. Anaknya Maria, dengerin anaknya Maria, anaknya Maria bukan Tuhan. Itu maksud Tapi saya. kalau Tuhan kan gimana sih? Kamu kok kayak orang nggak waras gitu ya? Kenapa ya? Waras, abang yang nggak waras bang. Abang mau menjebak saya dan abang sebenarnya sudah paham. Anaknya Maria itu manusia atau Tuhan? Ya, Anaknya Maria manusia atau Tuhan? kalau kita di dunia ini kalau udah ciptaan Tuhan adalah manusia yang menjadi manusia. Manusia. Berarti anaknya Maria nama Yesus bukan Tuhan ya? Betul? Maksudnya? Anaknya Maria yang namanya Yesus yang manusia ini bukan Tuhan ya? Betul? Saya mau bilang bukan Tuhan bang. Berarti anaknya Maria Tuhan? Yang dinamakan bukan dibilang Ini orang Bukan ini dibilang- bener-bener deh. Ini kunci begini, dongkrak Bang. loh saya pegang ini. Kunci dongkrak loh saya pegang ini loh. Bukan, maksud saya begini bang. Imannya kami itu bang, walaupun dia itu Yesus itu dilahirkan secara manusia, kami percaya bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri. Itu aja bang. Gak usah Iya, kita berarti- lebar-lebar lagi. Iya artinya anaknya Maria Tuhan, betul? Itu kalau abang buatkan bahasa begitu. Terus anaknya Maria ini manusia atau Tuhan? Yang kita bicarakan di sini bukan secara bentuk manusianya bang. Keimanan itu adalah nggak nampak loh bang sebenarnya. Arti Tuhan itu sebenarnya bukannya. Sepertinya gini bang ya. Saya mau bilang ke sama abang dulu. Nama abang siapa nih? Saya namanya Marwoto Adi Kusumo, belok kiri, belok kanan, jalan terus dapat jurang. Sarjana hukum. Abang bisa saya bilangkan bupati. Saya ulang nama saya ya. Enggak, abang bisa saya bilangkan bupati. Kan Anda nanya nama saya tadi. Iya, tapi Dengerin nama abang udah saya. bilang, tapi saya bilang Dengerin abang bisa dulu. saya bilang bupati. Nama saya adalah Marwoto Adi Kusumo, belok kiri, belok kanan, lurus terus masuk jurang sarjana hukum. Tuh nama saya. Panjang kan? Alias Palu-Palu Getah. Tuh nama saya alias Palu-Palu Getah, alias Batula SE. Tuh nama saya banyak kan? Nang kanan, kira-kira. Tina aku lek jalan nah. Pantas Banyu mak pusing. Dari tadi gue dengerin Banyu mak. Gak nyamu ada jadi satu dia bener-bener. Tensiku turun 80 per 70.
Darah putihku naik. Kok ada orang kok ada orang begini ya? Kok Aisyah bisa ya? Murna lagi live takut ini ke Ben. Itu ya. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Coba Ustadz Alif deh. Gue pengen. Aduh, parah ini saudara kita ini. Rusak itu. Nasanya Modalnya Ogi cuma iman. Nasanya Ogi ya banyu Mau mapat. belajar, saudara-saudara. Petu nih telu petu. Di mana? Di mana? Ini dapat tuh manang, ini dapat tuh manang, tapi ada selama. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi saudara Hengki harusnya beragama itu mengedepankan akal dulu bang. Jangan cuma beriman saja, iman, tapi akal dulu. Kenapa umat Islam kenapa muncul kemudian Yayasan Apologet Islam Indonesia? Agar tidak terjadi diskusi yang liar, tidak terjadi perbincangan lintas agama yang tidak sah, ya, perbincangan agama yang nanti justru akan memicu pertikaian antar anak bangsa. Apologet Islam Indonesia itu berdiri kemudian untuk menjadi ajang diskusi lintas agama. Jangan dihentikan. Kalau dihentikan kajian antara Islam Kristen, maka antara Islam dan Kristen ini akan terjadi sesuatu yang tabu di antara keduanya. Kita harus saling mengenal satu sama lain. Karena kenapa? Islam itu agama syiar, Kristen juga adalah agama syiar. Buddha, Hindu, Yahudi itu bukan agama syiar, itu adalah agama keturunan. Agama yang dianut secara turun-temurun oleh sekelompok orang tertentu. Sedangkan Islam ini adalah agama syiar yang diperintahkan untuk disampaikan kepada seluruh manusia. Kristen pun demikian bang. Kristen juga adalah ajaran yang diajarkan untuk disampaikan kepada seluruh makhluk malah. Seluruh makhluk. Di dalam Markus 16 nomor 16 sampai nomor 20, Matius 8 nomor 19. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Barang siapa yang percaya baptis, barang siapa yang tidak percaya hukum. Itu agama saudara punya hukum kayak gitu, punya kaidah aturan kayak begitu. Islam juga begitu. Daripada kita ngotot-ngototan di lapangan, mending kita di sosmed. Sampaikan kebenaran versi agama saudara, kami sampaikan kebenaran versi agama kami. Biarkan penonton, biarkan masyarakat, biarkan penduduk kemudian yang menilai. Biarkan kemudian umat yang menilai. Ini salah, yang ini yang benar. Oh ternyata Kristen ini begini. Jadi umat Islam sudah paham tentang Kristen. Dan orang Kristen sudah paham tentang Islam. Jangan dibatasin. Kalau kita batasin berarti kita justru akan memperluas jurang antara Islam Kristen. Kalau kita sudah saling membuka diri, Yesus kenapa dituhankan? Karena Yesus begini. Umat Islam tahu, oh itu alasannya. Kenapa Allah itu dituhankan? Nah, umat Islam akan menjelaskan begini. Orang Kristen pun akan tahu, oh ternyata kayak begitu. Jadi akan terjadi kemudian yang kita harapkan hubungan yang luas, hubungan yang harmonis antara Islam dan Kristen. Tapi kalau tidak ada diskusi kayak begini, kita akan kaku. Hal-hal agama itu dianggap tabu sehingga syarat dengan adanya keadaan muncul pertikaian antar anak bangsa karena adanya perbedaan agama. Nah ini yang disebut syarat. Namun yang perlu disadari adalah yang mewakili Kristen itu selayaknya pendeta, pastor yang paham Bible. Begitu juga yang kami di Islam ini minimal yang bisa baca Quran. Supaya orang yang mendengarkan betul-betul mendapatkan edukasi. Jadi tidak ada tendensi saling benci, tidak ada tendensi saling menyakiti. Jadi salah kalau Anda ingin mengerem Islam ini, karena Islam itu adalah agama dakwah. Islam itu agama dakwah. Kami umat Islam diperintahkan untuk menyampaikan ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Itu perintah dari Al-Quran. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Itu adalah perintah dalam Al-Quran. Sama di dalam Bible saudara juga diperintahkan. Nah, cuman bedanya kami umat Islam menyampaikan Islam secara jujur, terbuka. Tak ada kami menggunakan penyesatan, istilah-istilah agama lain. Karena kami ingin mengislamkan orang Hindu, maka kitab kami ke Hindu-Hinduan. Karena kami ingin mengislamkan orang Kristen, kitab kami ke Kristen-Kristen. Tidak ada kita pakai kayak gitu. Al-Quran begitu aja, lurus dia.
Nah, ini tidak dialami oleh kitab saudara, agama saudara. Agama saudara justru ya seperti yang saya terangkan tadi. Tuhannya, sembahannya tadinya Theos. Di Indonesia kan jadi Allah, padahal di Indonesia kan itu Theos itu jadinya harusnya dewa. Kalau dia mau di Indonesia akan menjadi Tuhan, harusnya Yunaninya itu adalah Akontas. Tapi ternyata di Bible itu tidak ada kata Akontas, yang ada adalah Theos. Berarti kalau di Indonesia kan, ya suka tidak suka, ikhlas ataupun tidak, harus jadi dewa dia. Masalahnya kalau Tuhan Anda dewa, seman Anda dewa, siapa yang mau jadi Kristen? Nah, untuk mensiasati itu, yang tadinya dewa digantilah menjadi Allah. Supaya Islam tidak keberatan, supaya Islam itu tidak menemukan bahwa itu adalah Tuhannya, maka lidah dilipat sedikit menjadi Allah. Begitu, Bang. Ya, jadi pahamilah itu. Bang, kalau soal bahasa, Bang, sudah itu menurut bahasa masing-masing, Bang. Pengertian daripada satu bahasa itu berbeda-beda, Bang, artinya. Jadi kalau Abang kaitkan ke sana, ya pasti nggak akan nyambung, Bang. Bahasa itu. Jadi maunya Anda ini gimana? Maunya Anda itu apa? Ya? Maunya Anda itu gimana? Ya, marilah kita, ya kalau soal mengenai agama kami, ya kamilah yang berurusan dengan itu, Bang. Agama Abang, ya udah, Abang yang berurusan dengan agama Abang. Gak usahlah disinggung-singgung mengenai ayat kami, yang mengambil dari ayat kami ini, gitu. Gak usah, Bang, itu maksud saya. Ya udah, biar aja itu. Yang sekarang Masalahnya gini, Bang. Al-Quran membahas kalian. Masa kami dibatasi untuk membahas agama kami? Membahas Al-Quran sama dengan membahas agama terdahulu. Membahas Al-Quran sama dengan membahas kitab-kitab terdahulu. Karena Al-Quran itu datang meluruskan apapun yang bengkok dari masa lalu. Bagaimana mungkin kami dilarang untuk membahas agama kami? Lagian yang Anda harus tahu, ketika saya mati dalam berapologet, maka saya mati dalam keadaan mati syahid. Dalilnya ada. Yohanes 8 nomor 52. Ali Imran ayat 169. Itu dalil di agama saya. Dikatakan bahwa jangan kau menyangka orang yang mati di dalam jalan Allah itu adalah orang yang meninggal. Tidak, sesungguhnya mereka itu tidak mati. Mereka itu hidup. Itu di dalam Al-Quran diterangkan. Jelas itu. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dan mereka mendapatkan rezeki. Di dalam Yohanes 8 juga dikatakan hal yang sama kepada orang-orang Yahudi yang ada hidup di tengah-tengah Yesus pada masa itu. Dikatakan apa? Di Yohanes 8 itu. Apa dikatakan? Barang siapa menuruti perkataanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Jadi kalau ada orang mengikuti perkataan Yesus, mati jasadnya tapi dia hidup selama-lamanya, itu menurut Bible. Nah, seirama dengan Al-Quran. Orang yang berjuang di jalan Allah seperti yang kami lakukan sekarang ini, mati mereka mati, tapi dikatakan oleh Allah mereka hidup. Mereka nggak mati, mereka itu hidup. Barang siapa menuruti perkataanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Nah, umat Islam mengikuti perkataan Yesus itu, meskipun Yesus itu yang di dalam Islam disebut Nabi Isa hanyalah Nabi dan Rasul. Beliau mengatakan, aku Rasul untuk Bani Israel. Kami ikuti, kami percaya itu. Itu jelas. Beliau mengatakan dia tidak berkata-kata dari diri sendiri. Kami percaya. Beliau mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Kami percaya. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Kami percaya. Jadi perkataan Yesus itu kami percaya. Kami turuti. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Itu dalam kitab kami. Nah, di dalam pengakuan Yesus kemudian, di dalam Yohanes 14 misalnya, nomor 31 atau 11 nomor 27, jelas itu. Yesus inginkan supaya Bani Israel percaya kalau dia adalah Rasulullah. Di Islam, oknum yang lahir tanpa ayah diajarkan sebagai Rasulullah. Berarti kami menuruti perkataan Yesus. Firman yang kau dengar daripada aku, kata Yesus, bukan dari aku tapi dari dia yang telah mengutus aku. Nah,
Berarti Yesus ketika dia berbicara itu adalah firman Tuhan yang dia sampaikan. Harusnya Anda percaya kepada Yesus, kok kami yang lebih percaya kepada Yesus, Anda malah tidak. Ketika dia mengatakan dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kami percaya. Ini Rasulullahi ilaikum ya Bani Israel. Kami percaya. Ya, Anda nggak percaya, berarti kami lebih mengikuti Yesus daripada Anda. Begitu, Bung. Makanya diskusi agama itu penting. Kami nggak percaya, kenapa nggak kami tuankan, Bang? Kenapa kami tuankan? Kalau Anda percaya Yesus, tidak mungkin Anda tuhankan. Contoh nih, Anda percaya kepada Jokowi. Anda percaya kepada Jokowi, tapi kenapa Anda tuhankan? Kalau Anda percaya kepada Bapak Jokowi, percaya bahwa dia presiden. Jangan percaya bahwa dia Tuhan. Katanya Anda percaya. Lah Yesus mengatakan, aku adalah rasul, aku adalah utusan, aku adalah nabi, aku adalah manusia. Lalu kenapa Anda sembah? Oh, karena aku percaya. Loh, apa-apaan ini? Yesus mengatakan, barang siapa yang percaya kepadaku, dia juga akan melakukan apa yang aku kerjakan. Yohanes 14 nomor 12. Yesus puasa, Yesus sunat, Yesus sujud, sholat. Kenapa Anda tidak lakukan? Kalau Anda percaya. Yohanes 14:12, barang siapa yang percaya kepada aku, dia juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Kenapa Anda enggak lakukan? Yohanes 14 nomor 24. Apa kata Yesus di sana? Barang siapa yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti perkataanku. Ayo. Perkataan mana yang Anda ikuti sampai Anda menuhankan Yesus? Coba. Ada perkataan Yesus yang Anda ikuti sampai Anda menuhankan Yesus? Akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, sembahlah aku. Mana? Ada ucapan Yesus kayak begitu? Tidak. Yesus mengatakan, barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti perkataanku, dan perkataan yang kamu dengar itu bukan daripada aku, melainkan dari Tuhan yang mengutus aku. Kenapa Anda enggak percaya kepada Yesus? Kenapa malah Anda percaya kepada Paulus? Paulus mengatakan apa? Untuk itulah Yesus mati, agar dia bangkit, agar dia menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Roma 14 nomor 9, Roma 10 nomor 9. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Nah, Anda percaya bahwa Yesus itu Tuhan karena siapa? Karena Paulus. Padahal Yesus ketika ditanya oleh Paulus di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 8, konon ceritanya begini. Paulus tiba-tiba mendengarkan suara dari langit. Katanya sih. Habis itu Paulus bertanya, siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Yesus menjawab, akulah Yesus, manusia dari Nazaret yang kau aniaya. Yesus mengaku manusia. Apakah engkau Tuhan? Tidak, aku manusia. Ayo, kenapa dituhankan? 2 Yohanes 1 nomor 7. Penyesat itu adalah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itulah penyesat itu, dan itulah antikristus itu. Kata siapa? Kata kitab Anda. Di mana dalilnya? 2 Yohanes 1 nomor 7. Penyesat itu adalah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia. Itulah penyesat. Anda menyesat, Anda menyembah, Anda menganggap dia Tuhan, berarti Anda tidak menganggapnya manusia. Karena tidak mungkin Anda menyembahnya kalau Anda menganggapnya manusia. Anda punya mulut mengatakan dia manusia, tapi iman Anda mengatakan dia adalah Tuhan. Maka Anda sembah, berarti Anda adalah penyesat, berarti Anda adalah antikristus. Makanya diskusi ini jangan diambil dari sisi negatifnya, Bang. Ambil dari sisi positifnya. Orang-orang Islam ketika menjelaskan tentang Bible kaitannya dengan Al-Quran, orang Islam itu jujur. Tak ada tendensi apapun di dalamnya. Tak ada muatan uang perpuluhan di dalamnya. Kami menyampaikan sesuai apa yang kami pelajari di Bible. Dan kalau itu salah, tolong luruskan. Apa yang salah? Sedangkan pastor dan pendeta di gereja selalu menggaung-gaungkan apa? Yesus Tuhan, Yesus Tuhan.
berilah pembendaharaan rumah Tuhan, perpuluhan. Tujuannya memang duit. Tapi kalau umat Islam yang menjelaskan itu, rangkaiannya berdasarkan Al-Quran. Karena Al-Quran memang membahas kitab terdahulu. Suma, kalian terlalu bicara berlebihan Suma. Apa yang berlebihan, Bung? Justru Anda yang berlebihan menganggap anak orang menjadi Tuhan. Kau bilang pastor cari duit. Kau itu yang cari duit. Perpuluhan itu tidak ada. Oh. Kau harus bedakan. Kau baru punya ilmu sedikit saja kau sudah bacot sana sini. Oh ya? Bar, diskusi baik-baik. Apa yang salah, Bung? Apa yang salah? Apa yang salah yang saya sampaikan dibantah? Bantah aja. Sederhana bukan? Anda punya hak jawab selama Anda mau berdiskusi dengan baik. Syaratnya bawa akal. Itu aja. Kau ini kemarin baru diskusi dengan Elia, kasih apa tuh? Enak-enak kenapa? Malam ini kau ganas begini. Kau makan apa tadi malam, ha? Ya sudah. Santai saja, Bos. Kau sudah tahu. Kau saja ada minta ampun sama Tuhan. Waduh. Terus? Masa kau mau intervensi orang punya agama dan segala macam? Kau siapa? Kok saya jadi intervensi? Kok saya jadi intervensi orang? Mana buktinya saya intervensi? Udah Bang Sandro, saya nggak akan terpengaruh Bang. Tetap saya percaya Yesus adalah Tuhan. Udah. Ya, kami juga. Meskipun kitab kalian itu habis Al-Quran kalian curi, kami tidak akan pernah menyembah manusia. Bayangkan aja. Majikan kalian datang di Indonesia membawa senjata lengkap 350 tahun menjajah kami. Kami tidak bergeming untuk menyembah manusia. Kalian aja, karena kalian itu adalah keturunan nenek kakekmu itu entah apa jabatannya pada saat penjajahan. Itu harus dicuci pakai air aki biar kau paham, kau punya otak gitu. Sekarang saya tanya, pada saat masa penjajahan Belanda, kakek nenekmu itu sebagai apa? Kutanya dulu samamu. Kenapa kamu bisa mengikuti agama warisan penjajah? Kutanya dulu. Iya, kalau kau tahu kau jawab sudah. Ya, kenapa kamu mengikuti agama warisan penjajah? Itu pertanyaan saya. Kau ini aduh, kau ini sebenarnya sampah agama kau ini. Nah, kau bilang saya lagi sampah. Yang diwariskan kemudian penjajah adalah agama dan gereja kitab kepada kamu. Dingin Bang. Tenang. Pertanyaan saya, kenapa kamu mengikuti agama warisan penjajah? Apa jawabanmu? Oh, karena kakek nenekku dulu adalah pahlawan, gitu. Agama penjajah itu agama apa? Ya, yang dibawa oleh penjajah warisan agama. Iya, siapa? Apa yang diwariskan kemudian penjajah? Agama apa yang diwariskan penjajah? Kau bilang. Saya ulang. Kenapa kamu mengikuti agama yang diwariskan penjajah? Apa jawaban saudara? Iya, karena ajaran penjajah itu baik. Itu agama apa? Gitu ya. Karena agama penjajah itu baik. Dia menjajah dan membunuh jutaan pribumi. Makanya kami mengikuti agamanya, gitu. Itu alasannya. Karena Belanda datang ke Nusantara mengajarkan kasih. Itu menurut isi otak kau yang tidak ada isi itu. Lalu jawab. Kenapa kamu mengikuti agama yang diwariskan penjajah? Apa jawaban saudara? Jawab, bro. Belanda ke Nusantara itu wisata doang, berwisata ke Indonesia. Coba kau itu tenang kayak dengan Elia kemarin, kan enak. Kau itu yang emosi. Kok saya jadi emosi? Saya pelan kemarin itu karena saya tahu saya lagi berhadapan dengan pasien, orang sakit. Ngerti? Sekarang bicara begini. Sekali nada saya naik, rontok rambutnya semua, giginya permisi satu-satu. Kamu sudah lihat orangnya gitu, entah saya sampai sekarang bertanya, laki apa perempuan saya hadapi kemarin itu. Tenang Bang Juma, naik orang takut kau siapa? Emosi Bang, saya nggak ada emosi dari tadi Bang. Tenang Bang Juma. Saya juga nggak emosi, saya memang begini kalau bicara. Bugis Makassar itu kalau begini, sedang berdiplomasi memang begitu. Sultan Hasanuddin, Medan juga Kahar begitu, Musakar, pahlawan-pahlawan dari Sulawesi Selatan itu yang begitu. Kenapa sudah kayak pahlawan-pahlawan ini, Bos?
Enggak, saya dibilang emosi. Memang saya ngomong gini, cara saya ngomong gini. Kalau saya ngomong, coba kau lembut-lembut antara wanita dan perempuan kayak kemarin lawan saya itu. Begini Bang Suma, di dalam kitab kami logos itu beda dengan rema. Nah, coba kau bilang, pasti juga saya lembut. Dengan kau buka kamera dengan bibirmu itu kau polis-polis pakai gitu, pasti saya lembut. Coba. Ya sudah. Kamu muncul-muncul. Nah, kau buka kamera terus kau buka masker itu, kau berani tidak? Kamu juga bagaimana? Berani nggak kau? Oh sudah, buka sudah. Udah, ayo buka kameramu. Buka. Bibirmu aja kayak bibir kuda. Gimana mau buka kamera? Pakai Nokia 3310. Mana? Bibirnya bibir kayak bibir kuda kok. Sandro, open cam. Bun, Ya, Bun, buka. saya dari tadi Bun bicaranya nggak ada yang kasar-kasar gitu ya Bun ya, yang ada ini. Bercanda bang, bercanda. Terus jadi itu santai lah kau diskusi sama Bang Hengki tuh. Naik sini ngomel-ngomel. Coba tengok sana komal-komal Kristen itu bagaimana menghujat. Sangat tegur kau itu komal-komal oten penghujat. Bang Zuma kalau lawan si cewek Elia, masa harus keras sih? Kan lucu. Sambil basa-basa bibir Elia kan. Tapi gue mau nanya ya. Cuman bahasa bibir, dimonyong-monyongin bibirnya. Tapi gue mau nanya itu Elia itu. Gue mau nanya itu Elia itu laki apa perempuan sih? Kalian kayak itu. Mengejek Sandro, itu Elia itu laki atau perempuan? Ya tidak tahu. Pamanak apa ini Sandro Pamanak kok. Suara saya memang begitu Bang. Saya itu tak marah. Suara saya memang keras. Karena memang dulu saya mantan penyanyi rock. Langkah-langkahnya tak terarah. Masya Allah. Pang pang pang. Nenek penyanyi rock dulu. Jari bersih sebelum Ya udah, di tempat kita Sandro berlembut-lembut. itu Bang dukun beranak. Siapa yang bilang dukun? Kau pikir saya ini dukun kak? Namamu itu Bang, kalau orang sini itu namanya Sandro itu dukun beranak. Tahu tidak nama Sandro itu Nama di tempat tuh kalau Sandro dukun beranak. Kalau orang melahirkan tuh dukun beranak tuh. Gitu Bang. Kamu tua sekali di santai kalau diskusi sama guru kami. di daerah Abang kan, Bang Jo. Kenapa? Nama saya juga nggak ada artinya kan di daerah Abang kan bahasanya kayak Bang Sandro. Iya, seandainya diganti huruf M awalnya ada artinya di tempat kami. Saya? Wow, iya, Bang Suma ya? Pisang. Mangki. Ya. M sama O. Jangan lagi itu Bun. Bang Suma, asli mana? Saya orang sini Bang. Makassar. Oh Makassar. Iya. Bugis. Abang di mana? Saya di Papua. Oh Papua, saudaranya kita. Makassar Papua itu saudara. Ya, Kita adik, situ kakak. Bukan caranya begini Bang. Lah kita ngapain memang dari tadi? Sama-sama dari timur tuh. Iya dong. Adik kakak kita kan? Iya. Bersaudara. Nah, itulah sudah. Sama-sama kita makan papeda toh? Aku tidak tahu makan papeda, mau kau alasan lagi. Wah, enak kali. Yang bikin kepala saya ini keras itu papeda. Dulunya. Dulunya mungkin. Papeda, tempat saya itu makannya papeda. Pernah ke Papua atau tidak Bang? Anda di Papua. Di Papua papeda, di tempat saya namanya KPR. Sekarang masih ada ini koleksi koteka ya Bang. Kapurung. Masih ada koteka di sana. Nggak ada ya? Udah habis. Oh banyak. Kalau mau datang, besok juga bisa. Jadi Anda pakai koteka? Mahal itu, Enggak kalau ya? koteka mahal.
Ibu, Enggak, oh mahal. ibu jangan asal bicara ibu. Kau pikir koteka itu barang hina? Koteka itu di sana itu. Barang langka itu. Bunda Rahma itu jangan tanya, asal bicara. abang pakai koteka enggak? Gitu loh maksudnya. Saya ini jawab, memang tinggal saya di tidak Papua. pakai, Bunda. Cuma saya bukan orang Papua. Kau mengerti atau tidak? Emangnya semua orang yang tinggal di Papua harus jadi orang Papua begitu? Bahasamu kayak Papua. Kau tengok kau orang Papua asli. Orang kalau lahir besar di Papua. Bukan. Kau pendatang. Bunda Rahma kau ini memang. Diskusi lagi. Kau ini. Ya lanjut diskusi. Lanjut Bang Sandro, lanjut. Lanjut. Beda Sandro. Tinggi dari Sandro. Semua kapan-kapan ke Papua semua biar kita ketemu. Ada undangan saya, tapi ke Sorong, Bang. Aduh, iya. Jauh sudah? Ke Timika tuh. Saya di Timika. Timika, iya, boleh. Nanti di sana kamu kasih aku babi makan. Lah itu kan barang haram buat kalian, ngapain saya mau kasih kalian? Nah itu dia makanya, janganlah dikasih ya. Kalau kau mau ikan ya aja saya ikan. kasih. Ikan Kalau kau Papua mau, itu saya kasih. terkenal. Kalau tidak mau ya tidak usah dipermasalahkan. Janganlah, buat kamu aja itu. Ya saya memang di agama kami ini memang soal babi itu memang ya, tapi saya kan dari lahir tidak makan barang itu. Semua jenis daging saya tidak makan, Bang. Saya alergi. Oh gitu. Manusia tersial sedunia berarti. Masa makan daging alergi? Ya mau buat bagaimana? Itu kan ciptaan Tuhan semua. Kita harus terima. Oh iya betul juga. Iya. Berarti pendatang di sana, Bang. Kapan ke Sorong, Bang? Mungkin intinya tahun inilah. Tahun kemarin dibatalin. Oh, ada itu yang apologet muda itu. Dia kan orang Bugis juga kan, Makassar, tapi bapaknya kan Ambon tuh. Dia kan di Sorong. Di Saya juga Papua, kasih ke Sorong. di Ya? Papua aqua besar itu sekarang berapa? Satu botol. Ada yang 7.000, ada yang 10.000. Yang aqua besar? Ya. Murah ya? Kurasa mahal dulu. Yang mahal rokok tuh 50.000 itu Surya, rokok yang mahal 50.000 Surya Itu besar yang ya ibu Bang. maksud itu mungkin di pedalaman Papua. Kalau dalam kota mungkin masih 30.000, 30 lebih, 34, 32. Aqua. Kalau aqua ya Rokok Deng, rokok. Oh, rokok. Begini ya, begini. Sejak saya belum menjadi presiden di Papua itu, sekarang tuh harga bensin udah sama dengan Jawa. Perjalanan apa udah murah jalanan berarti ya? Pak? Iya, jalanan udah bagus begitu. Sampai dari Wamena sampai ke sana apa tuh? Iya, itu udah bagus semua jalannya begitu. Itu Ya, lah. memang itu Bang, pembangunan sekarang udah mulai difokuskan pemerintah ke daerah lain. Bukan di daerah Jawa. Saya dulu di sana Bang belum pernah jadi presiden loh. jangan asal bicara Kepala Jangan suku kau saudara tinggi kita. darah. Jangan dicelek Sabar, Bang. Jangan dicelek mancing-mancing, nggak boleh Bang. Ya. Kau tahu Papua ini tempat penampungan segala macam suku ras dari segala penjuru Indonesia yang semua ada di Papua. Maksud saya itu pembangunan Papua itu udah maju. Ya semenjak Dulu. presiden di sana Bang bilang nggak boleh. Sebelum saya kan belum pernah jadi presiden di sana. Iya, memang benar tidak pernah menjadi presiden. Tapi nggak usah gitu bahasanya untuk menyebutkan. Jadi presiden. Ya kan bener. Ketawa Pak Sandro ketawa. Ya kan. Ya itu kan humor jadi kita. Kata di bawah, kata netizen Sandro kata netizen, debat aja kotaku habis, kata gitu. Ayo kau di Sandro bertanya. Di bawah itu sampai ngomel-ngomel mereka, sabar netizen. Apa itu? Ngomel-ngomel apa? Suruh mereka naik. Disuruh debat, kotanya habis, kok ngomong terus. Oke Bang Juma. Terserah dari Bang semua kalau dia mau. Mas Sandro, Oke, Bang Hengki. Mohon izin ya, makasih ya atas Makasih ya. diskusinya malam ini. Mohon maaf Iya. kata-kata yang Sama-sama. salah ya.
Saya Tapi tidak minta Bang, maaf kalau ada kata-kata itu yang aja, salah. Yang Iya. paling banyak salahnya itu Bang Sandro dari tadi yang kalau ngoceh terus. Kalau begini kan enak. Toh, ntar lagi dia Bang. emosi tuh. Bang Hengki, Bang Iya, Bu. Hengki sebelum turun, Iya. Bang Hengki, tolong Iya, Bu. tolong dikaji kembali Bible-nya, tolong diikutkan akalnya berpikir gitu loh, tolong ya, Oh, kaji kembali. itu- Jangan cuma imani gitu Bang, jangan. ya gini Bun. Kenapa? Jangan kayak Sandro. Ganjarannya kekal neraka Bang. Gini Bun, pada intinya kalau saya sih pada prinsipnya soal kehidupan ini, soal yang berketuhanan ini atau yang mengimani ini Bang, Bun, itu tergantung dari diri kita Bang, Bun, ya diri kita. Udah kok. cukup Wengki. Itu Sebelum aja. Anda turun Wengki, dengarkan saya. Nggak usah doakan saya untuk menjadi presiden ya. Siapa pula yang doakan Bang? Saya kan cuma minta, jangan lo doakan. Bang. Ya, nggak usah ya. Pancing emosi sudah. Emang saya doa dapat. Oke, baik. Makasih, mohon maaf semuanya. Ya kalau memang ada kata-kata yang salah atau yang udah terlanjur, Iya, sama saya mohon Bang, maaf. saling memaafkan Ya. kita ya. Sama, saya juga. Ya, gitu ya, Mohon Bun. maaf ya. Ya, Iya, makasih. jangan kayak Sandro Bang emosi Bun. terus. Bang Sandro, ya kalem-kalem, tenang-tenang aja Bang. Ya, Aman. ya itu aja Bang. Diskusi aman-aman aja Bang ya. Oke, terima kasih. Oke. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, saya itu udah lama kenal Bang Sandro loh. Dulu sepermainan Bang Sandro itu ya. Kalau dia tidur sabar banget kalau dia tidur. Bener. Pas bangun langsung cari bangun, periuk. Ya, langsung mana tahu gitu. Cari periuk langsung dia bikin papeda. Ya, papeda gitu. Iya Bang Sandro ya, kalau Anda tidur sabar kan? Apa? Kalau Anda tidur pasti sabar. Nah saya tidak tahu saya tidur itu sabar atau tidak. Kalau lagi tidur kok sadar. Dia tidur itu masih ngamuk dia. Bang Suma jangan begitu Ya itu Bang Handi bilang, pas tidur aja sabar. Begitu bangun langsung kerja. Ya Bang Sandro. Kakak Sandro, kapan ke Jakarta kita? Ketemu ngopi-ngopi kita. Bagaimana? Kapan ke Jakarta? Itu ada saya punya masyarakat banyak Jakarta itu. Preman banyak Jakarta saya punya masyarakat. Punya masyarakat banyak Jakarta. Preman banyak Jakarta saya punya masyarakat. Punya masyarakat banyak Jakarta. Preman banyak Jakarta saya punya masyarakat. Kenapa Ibu Rasmi begini nih? Udah pernah ke Jakarta? Sudah, tapi waktu itu ke Bandung saja. Lewat Jakarta, maksudnya ke Bandung, tapi turunnya di Jakarta baru dengan mobil ke Bandung. Siapa cara lagi nama? bicaranya Sandro kayak orang Papua. Iya. Emang iya. Siapa nama Kapolda Papua? Mualaf dia ya, Pak Sandro ya? Aduh, saya kurang tahu, jangan tanya itu, saya kurang tahu. Siapa namanya? Saya tidak pernah dengar Kapolda Papua Mualaf. Kalau Mualaf juga ya itu urusan pribadi dia. Papua jam Sandro berapa? sendiri kapan? Sandro kapan mualaf? Jam 3 di Papua ini. Bagaimana? Jam 3 di Papua kan? Ya jam 3 lah tempat. Tadi Bang Suma tanya apa tadi? Kapan mualaf? Kalau soal itu kayaknya sampai dunia kiamat ya apa saya tidak tahu. Sampai kiamat dunia ya. Tapi kemarin saya nonton Bang Suma itu lagi debat dengan Ferdinand itu seru juga ya. Iya seru. Ferdinand yang ngajak diskusi soalnya. Cuman dia ini nggak tahu Bible. Iya. Sorry saya ini awam juga jadi kalau soal debat begini saya kurang terlalu tertarik.
saya naik karena Suma tadi punya nada agak bagaimana begitu, jadi saya terpaksa naik saja. Iya. Berarti dekat dengan Pak Bom Bom di sana, Bang. Di mana? Bom Bom itu di mana? Di Timika kan dia? Sorong. Oh, di Sorong. Yang benar. Saya cari dia sebentar, nanti besok pagi gitu. Dia punya salon itu di pasar, di Sorong itu. Dia punya salon istrinya. Oh, saya di Timika, dia di Sorong. Tahu Sorong apa Timika ya? Tahu. Beda itu. Papua Barat itu kalau Sorong, kalau Timika Papua Tengah. Tapi masih di Indonesia kan itu? Iyalah. Belum ngantuk Pak Sandro, Kakak Sandro. Belum ngantuk. Ya kalau mau istirahat sudah. Saya juga kayaknya mau istirahat ini. Suruh saya tidak ini debat ya. Iya Bang. Kita harus saling bersaudara ya Kakak. Nggak boleh saling bermusuhan kita Kakak. Begitu ya. Betul. Makassar Papua itu adik kakak sudah. Ini banyak yang bilang saya turun tidur aja Sandro. Wah. Disuruh tidur. Itu ada Bu Rasmi mau ngajak debat. Bu Rasmi. Ibu siapa? Bu Rasmi. Oh Rasmi. Iya. Debat apa Ibu? Bilang saja. Saya akan keluarkan apa yang saya tahu. Bu Rasmi ada masalah. Dia ada pinjolnya. Pinjol dia. Gimana katanya melunasi utang di pinjol gitu. Oh iya, kirim nomor rekening nanti saya transfer 2.000 rupiah. Nah itu Bu Rasmi. Ada pinjol belum terbayar sama Bu Permen. Untuk beli cas HP. Aduh, ya Allah. Maksudnya begini Bang Suma, sekali-sekali biar debat dengan pikiran yang terkuras, terus otak yang terkuras ya, sekali-sekali kita bercanda gurau begini kan enak juga tuh. Iya betul. Kan debat cuma di area debat lintas agama. Kalau ketemu kita rangkulan, kita minum kopi sama-sama. Iya. Waduh, masa ada yang bilang saya 10 hari lagi mualaf. Rangkulan, punasak kulu. Pesan Minau 10 hari. Iya tuh, ada siapa yang komentar masa bilang saya 10 hari lagi mualaf. Hidup itu, yang komentar itu, hidup itu jangan terlalu tentukan nasib orang. Karena kau punya nasib juga ada di orang punya tangan itu. Sandro, di Timika itu ada masjid kah? Timika masjid banyak. Banyak ya. Mau apa? Timika. Freeport di sana, Freeport ya, tambang emas. Ya itu dah. Berarti kau banyak emas ya? Kau banyak emasmu? Ya, kalau ibu mau besok saya kirim lewat ini apa? 2 kilo. Dikirim 2 ton. Lewat email. Iya lewat email. Nanti dilipat-lipat tuh. Di-download. Di-download. Aduh Bang, ini saya minta maaf saya tidak berdiskusi tentang ini ya. Kalau abang mau diskusi, mau naikkan yang lagi mau diskusi, saya bisa turun ya. Bisa kasih turun saya. Oke Kakak. Ayo host. Ya, thank you. Ya. Thank you saudara ya. Ya. Kalau ke Makassar info-info biar kita. Saya punya teman orang Makassar, teman kantor. Namanya Nasro. Ya, banyak lah pasti. Di sini juga teman kantorku banyak orang Papua. Oh iya. Orang Papua itu lucu-lucu. Kita lagi ngantuk itu hilang ngantuk dibuat kalau ketemu. Suka bercanda mereka itu. Iya. Tapi yang jelas yang gua tahu Sandro itu kalau tidur sabar banget orangnya kalau dia tidur. Terserah kau lah Dia sudah tahu, Bang ah. Andi Celebga. Masa tidur sambil bicara? Nah itu tidak mungkin orang tidur sambil bicara, itu mungkin mimpi kah apa? Abang Handi ini tidur, dia adiknya nggak mau tidur, ya kan Bang Handi? Iya. Bedanya ini, kalau Bu Rasmi kalau lagi tidur debat ya.
Kalau Bu Rasmi itu tidur di atas pohon, pas bangun udah jatuh. Monyet kapan? Bangun dia, bangun. Bangun dia. Dicari Iya, sama kakak ya. permen tuh. Di sini semua muslim kan? Di rumah ini berapa orang? Bu Rasmi Kristen. Oh, yang benar bang. HDS Iya. HDS. ADS juga. Itu sudah debat sama Bu Rasmi, saya dengar saja. Bu Rasmi kayaknya Dia selalu cari terong kalau berdebat, susah kita dibuatnya. Sikit-sikit cari terong. terong buat. Kan tidak ada kan tidak ada teron atau belum beli. Nggak tahu dia. Kalau nggak terong Dia juga selalu cari Ahi Sugi kalau datang. Ini minta bantuan pinjolnya dilunasin. Ya makanya tadi saya bilang nomor gini saya transfer 2.000. Bu Rasmi pinjol udah lunas Bu Rasmi. Nggak ada Bang Sandro, orang itu apa itu fitnah itu, doyan fitnah orang itu. Masa sih? Iya, si Handis Lebes tidur, adiknya tak mau tidur. Apa nggak ngarang-ngarang dia jadinya, gelisah Itu coba. bawaannya. Tuh. Bahas-bahas terong pasti dia kan? Selalu begitu dia. Adeknya aku bilang kok terong, cemananya. Nanti kalau tidur diintipin sama Bu Rasmi itu. Iya Bang Suma, saya turun dulu ya. Gas turun saya. Oke Bang, oke. Ya, terima kasih Bang Sandro. Sehat selalu ya, saudara Ya Sandro sorry ya, tadi ada nada-nada yang agak kasar, saya minta maaf ya. Iya nggak apa-apa, sama Sama-sama Bang, maafkan juga kalau ada yang salah. Ya tidak apa-apa ya, oke malam ya. Iya Bang, makasih Bang. Ya, ADS. Iya, selamat pagi. Pagi Bang. Salam. Salam. Ya, atau kenapa? Silakan. Masih bisa berdiskusi? Ya, ada yang mau ditanggapi? Apa yang mau ditangkapin ya? Papua. Baru menyimak ya? Itu aja nggak mungkin nanti dibahas itu. Suaranya Boleh saya bertanya kalau gitu Bang, izin? Silakan. Di dalam Bibelmu Yesus berkata, kan muridnya bertanya nih, kok kami tidak bisa seperti itu guru? Kata Yesus, kalau kau percaya dan imanmu sebesar biji sesawi saja, gunung pun bisa kau pindahkan. Kau tinggal berkata kepada gunung ini, pindah ke sana, maka gunung itu akan pindah. Tidak ada yang mustahil bagimu. Nah, apakah Anda ini sebagai pentuhan Yesus sudah punya iman sudah punya iman? Kalau punya iman, pasti sudah bisa pernah memindahkan gunung. Udah ya Bang? Atau belum? Silakan dijawab. Kalau itu masalah iman sebesar biji sesawi itu adalah merupakan karunia kepada orang-orang yang telah ditentukan saja, nggak ada semua orang. Kalau saya nggak punya. Oh, nggak punya iman? Ya nggak punya iman seperti yang Anda paparkan tadi. Iman Tapi di sini kata Yesus. Sesawi. Tapi kata Yesus gini Bang, dikit lagi Bang, saudara yang lain. Aku berkata kepadamu, coba Matius 16 ya, 28. Aku berkata kepadamu, kepada muridnya ya. Karena muridnya juga kepingin seperti Yesus gitu loh. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara ini sampai ini ya. Salah. Aku berkata kepadamu, seandainya imanmu sebesar biji sesawi saja, gunung pun bisa kau pindahkan. Tinggal memerintahkan gunung itu pindah ke sana, dan gunung itu akan pindah. Tidak ada yang mustahil bagimu. Ini perkataan Yesus loh. Kalau ada imanmu sebesar biji sawi. Biji sawi itu kan kecil Bang. Iya. Kalau Anda ini tidak bisa memindahkan gunung, berarti belum ada imanmu. Bedakan itu kan, iman itu dasarnya di hati. Kalau masalah besarnya sebesar biji sesawi itu karunia. Nggak semua orang, bahkan para rasul pun tidak pernah melakukan itu kok. Murid Yesus pun nggak pernah melakukan itu kok. Bahkan Berarti Yesus siapa pun pembohong nih? tunggu. Bahkan Yesus pun tidak pernah memindahkan gunung.
Berarti dia siapa yang bohong? Yesus apa penulis? Saya bukan bilang pembohong, Anda kan menyimpulkan demikian. Gitu loh. Kata Yesus kalau kau percaya tidak ada yang mustahil bagimu, gitu loh katanya. Iya, Jangan penulis Yesus bohong berkata itu Yesus. benar. Yesus berkata benar. Kan aku bilang tadi, kalau iman sebesar biji sesawi itu karunia. Terus Anda belum ada imannya sehingga belum bisa memindahkan gunung. Loh, sekarang kan tadi saya juga udah bilang, para murid juga, murid-murid Yesus, Rasul. Udahlah, Bahkan silakan. Yesus sendiri pun tidak melakukan. Intinya kau tidak bisa pindahkan ya. Anda menyimpulkan. Saya tidak mengatakan itu. Data loh, data gitu. Mau ku tunjuk data? Iya, datanya benar. Masalahnya, pertanyaan ibu kan beda. Bukan bertanya berdasarkan data, tapi ibu sedang membangun pertanyaan dengan narasi yang tidak ada dalam data, kan gitu. Lah datanya gini bang, kalau imanmu sebesar biji sesawi saja, gunung pun bisa kau pindahkan. Ini kata Yesus. Ya, tapi karena saya bilang, karena ada sambungannya, ada sambungannya, tidak ada yang mustahil. Berarti kalau Anda tidak bisa memindahkan gunung, berarti imanmu belum ada. Belum ada sebesar biji sesawi. Sawi itu kecil loh. Biji ukuran kecil besar bijian itu. tuh sayuran paling kecil tuh sawi, tahu nggak? Berarti iman. Dengan beriman kepada Injil aja iman. Paus Paulus. Nah, kalau sekelas pendeta, kalau Anda bukan pendeta, pastor, apa dia imannya gimana tuh? Karena belum ada yang bisa memindahkan gunung. Kenapa harus Anda mencari hal-hal yang tidak ada? Tadi kan saya bilang. Lah kan ini data kata Yesus. Betul kata Kalau Yesus imanmu itu. sebesar biji sesawi saja, gunung pun bisa kau pindahkan. Nah kita cari siapa kira-kira ini yang pendeta atau pastor atau siapa yang pemuka agama Kristen yang pernah memindahkan gunung. Ternyata nggak ada, berarti nggak ada yang punya iman. Sebesar biji sawi, gunung bisa dipindahkan. Tidak ada yang mustahil, itu kata di Matius 17:20 loh. Iya, yang kan saya tadi sudah bilang, para rasul juga, para murid juga kan belum pernah melakukan itu. Apakah mereka tidak beriman? Saya kira tidak. Oke ya, nggak masalah bang, aku nggak maksa. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa kemungkinan Yesus yang salah ngomong atau penulis salah nulis. Berarti karena nggak ada yang bisa membuktikan ya. Padahal kalian sudah mengaku beriman. Anda sedang membangun narasi yang bersifat fitnah, yang membangun narasi yang bersifat menghakimi. Kita tunjuk data izin ya. Karena kalau ada data juga yang aku bilang, aku dari tadi katakan nggak ada yang salah dengan data. Yesus perkataannya benar. Terus kau bilang kenapa aku yang membuat narasi? Saya cuma baca Bibelmu loh. Nih baca nih Bibelmu ya. Anda beda, ya harusnya ibu bedakan mana narasi ibu, mana isi Bibel. Dengar, ini Bibel dari sini nih. Iya, aku tahu yang ibu sampaikan. Dengar dulu dong, dengar. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak, ini ya, mengapa, muridnya bertanya nih ya, kata muridnya nih, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Muridnya bertanya ke Yesus, dijawab oleh Yesus, ia berkata kepada mereka, Yesus berkata, yang tinta merah, karena kamu kurang percaya. Muridnya bertanya, kok kami tidak bisa mengusir setan? Kata Yesus, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, ini Yesus berkatin ya, tinta merah. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah ke sana. Oke, kita ini ya, kasih naik sedikit. Mana dia? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah, kepada gunung ini pindah, dan apa lagi nih? Pindah dari tempat ini ke sana. Ya kan? Apabila kau berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Dan takkan ada yang mustahil bagimu. Bayangkan, tidak ada yang mustahil. Kalau kalian sudah punya iman sebesar biji sesawi. Karena aku berkata kepadamu, ya, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu bisa berkata kepada gunung. Berarti karena kau belum bisa memindahkan gunung, saya yakin gak ada imanmu. Pendeta, pastor itu gak ada imannya, gak ada yang pernah bisa memindahkan gunung. Oke? Itu aja saudara, saya gak akan ini maksa, karena ini tinggal baca Bible. Anda kan menyimpulkan itu tadi. Gak ada saya baca. Saya tidak menyimpulkan nih. Enggak, Anda dengan Tidak ada yang mustahil. dengar. Dengan Ibu mengatakan tidak ada pendeta yang bisa melakukan, berarti pendeta tidak punya Ada iman. ya? Kan seperti itu. Ada ya? Ada ya pendeta yang bisa pernah memindahkan gunung. Anda kan Coba tolong. menyimpulkan, lalu Anda membuat statement. Saya menyimpulkan berdasarkan data ini, perkataan Yesus tinta merah. Kalau imanmu sebesar biji sesawi saja, gunung bisa kau perintah, pindah ke sana, pindah ke sini. Karena tidak ada yang mustahil nih Lalu poinnya pertanyaan nih. yang mau saya buat sama Ini Ibu. poinnya. Iya, aku Nah. tahu data itu. Saya mau tanya sama Ibu, apakah dengan contoh ya, Musa saja pun Akan tidak ada yang bisa. mustahil. Dengar dulu, biar jangan Ibu aja yang saya dengar. Semua nabi, termasuk Nabi Musa pun tidak pernah melakukan memindahkan gunung. Apakah dengan tidak memindahkan gunung lalu Nabi Musa tidak punya iman? Contoh. Ya nggak tahu, ini kan Bible yang saya baca. Yang kau baca itu makanya nggak aku ada yang bilang, salah. Yang siapa salah yang itu bohong? pemahaman Anda. Makanya aku bilang, siapa yang bohong di sini, penulis atau Yesus? Kan Karena saya sudah- selama ini belum ada Saya pendeta sudah ngaku-ngaku jawab. kalian beriman, Tidak beriman, ada yang beriman. bohong. Bahasa Oh, jadi- Yesus, perkataan Yesus itu penuh bahasa kias, simbol. Jadi nggak bisa Lah, secara di sini harfiah. gunung. Jangan ini kan mudah diartikan secara dipahami nih. harfiah, Bunda, Host, Bunda. tolong Bun, besari Bun. dulu. Host ini belum paham dia kata-katanya nih. Host, bahasa izin dulu, Daeng Gurunda. Dia belum paham ini, Host. Nah, terima Hostnya kasih. lagi hostnya. tidur itu atau lagi sembahyang. Nih, sini Tahajud, Bang, ya. saya kasih tahu ya, saya kecil aja. Nah, muridnya kan penasaran nih. Muridnya bertanya, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ya, kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, Yesus ya, karena kamu kurang percaya. Kata Yesus, kau nggak bisa mengusir setan karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari sana ke tempat ini. Gunung bisa pindah ya. Maka gunung ini akan pindah. Dan tidak ada yang mustahil bagimu. Ini tidak ada yang mustahil loh. Bisa kau pindahkan yang gunung. Ibu baca itu benar. Di sana ada bahasa kurang percaya, bukan dibilang tidak beriman. Loh, kalau imanmu sebesar gimana sih kan nih? Kalau ini sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman, ini iman. Sekiranya kamu mempunyai tidak bisa iman, melakukan itu. Yesus sulit katakan kali kau karena paham kamu ya. kurang percaya. Dengar dulu Jangan bilang kata tidak Yesus, beriman. dengar dulu bang, simak baik-baik. Sekiranya kamu mempunyai iman, ini Yesus yang ngomong. Sekiranya kamu mempunyai Ya, aku tahu iman Yesus, sebesar masa kan biji Ibrahim yang ngomong sesawi itu? saja, biji sawi kecil loh, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Sekarang saya minta pindahkan lemariku atau mejaku di rumah ini ke tempatmu, nggak usah gunung, meja aja dulu, meja atau lemari sepatu kayak pindahkan ke rumahmu, bisa kau.
Kalau kau nggak bisa berarti nggak ada imanmu. Kan di sana ditulis Ini ada ini. Bun, kurang percaya. Lah, gimana sih kalian? Loh, gua Silakan gimana? Gurunda kalau mau ini. Nah, ini siapa nih? Berarti ini bohong Yesus atau penulis yang asal nulis ya? Nah, jadi Matius asal nulis. kalian menyimpulkan yang nggak kalian pahami. Tidak ada yang bohong. Saya katakan tidak ada yang Loh, bohong. tidak ada yang menyimpulkan. Kami nggak menyimpulkan. Saya Anda baca. yang menyimpulkan Coba berarti kau baca, kata tolong, berarti tolong kata kau baca, berarti baca. Anda HDS. itu sudah Baca, baca. Kau menyimpulkan. yang baca deh. Kau yang baca deh. Kau yang baca deh. Ayo, baca. Ayo deh, baca kau. Nanti kau bilang aku menyimpulkan, baca deh. Silakan Gurunda kalau mau diambil alih Bang Handi, silakan. Aku sudahi. Baca. Nggak mau kau baca tuh kau malu, berarti penulis yang Loh. salah atau Yesus yang salah, salah satunya. Silakan. Di sana udah jelas ditulis. Ah, Murid-murid silakan. bertanya, kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah murid-murid, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ini kan bahasa kias ini. Oh, bahagia. Iyalah, terserahlah kau. Iya, makanya Bahasa kias. memahami Alkitab itu bukan secara harfiah. Anda memahaminya seperti itu. Sedangkan pertanyaan murid tadi, kenapa kami tidak bisa mengusir setan? Kamu akan bisa mengusir setan jikalau kamu tidak bimbang. Kan itu poinnya sebenarnya. Tapi Anda menggiringnya berbeda. Ya udah, nggak apa-apa. Kita beda cara pandang, kita beda kacamata saja. Ya terserah kau lah, yang penting kita tunjuk data ya. Beginilah memang Bibelmu. terserah masing-masing juga. Iya, Anda punya pemahaman sendiri, saya punya pemahaman sendiri. Tidak harus selalu sama Standar, dong. sebentar. Standar apa kau mengatakan ini kiasan? Standar apa? Jangan-jangan Tuhanmu juga kiasan. Semua data Bibel kau bilang kiasan. Kalau kau terpojok, kau bilang kiasan. Kalau kau nggak bisa menjawab, kau bilang kiasan. Standar apa dari Bibel ini sehingga kau menganggap ini kiasan? Apa standarmu di sini? Jelaskan. Iya, Jangan-jangan Yesus semuanya dalam Bibelmu cuma kiasan ini. Ya hanya hayalan. Perumpamaan semua. Gitu. Jadi dalam Bibelmu Tuhanmu itu perumpamaan. Yesus penuh dengan bahasa perumpamaan. Perumpamaan Iya, itu jadi semua bahasa rahasia. Jadi Tuhanmu juga perumpamaan, hanya hayalan. Hanya alegori, hanya kata kiasan semua. Tuhanmu perumpamaan. Semua isi Bibelmu perumpamaan. Makanya- Kalau kau menganggap ini perumpamaan, dasarmu apa? Dasarmu Yesus apa ini kau selalu bilang ini berbicara perumpamaan? dalam Apa? hal perumpamaan. Dasarmu apa? Jangan ngeyel. Kau Kau bukan sendiri menganggap sudah ini perumpamaan. jawab tadi kan. Kau Dasar, bilang, dasarmu apa? kau tadi Jelaskan. sudah jawab perumpamaan. Nggak ada ku jawab. Saya jawab bahwa ini mengatakan bahwa kau semua tidak beriman karena tidak ada satupun gunung yang dipindahkan oleh pendeta-pendetamu. Gak ada yang beriman. Kau bilang itu perumpamaan. Tuh standarmu apa kau bilang ini perumpamaan? Apa? Ya jangan kau pura-pura gila ditanya karena kau nggak bisa jawab, kau ketawa. Ibu Jelaskan. ini lucu. Makin Ya makin jelaskan. pagi makin Kalau kau pinter, makin panas. kalau kau pinter, kau bisa jelaskan. Jelaskan ini seperti statementmu itu perumpamaan. Standarnya apa? Kau bilang ini perumpamaan. Standarnya apa? Silakan. Oke, kan tadi ya murid-murid bertanya kenapa kami tidak bisa mengusir setan. Poinnya kan di sana. Kamu akan bisa mengusir setan jikalau kamu punya iman. Kan itu poinnya. Tapi Yesus memakai bahasa Masa iman kias. itu perumpamaan? Kau pikir iman itu perumpamaan? Apa iman di kalian itu perumpamaan semua? Ini iman. Ini iman. Iman apa? Keyakinan. Iman itu keyakinan. Kalau kau punya keyakinan terhadap Yesus, gunung pun bisa kau pindahkan. Sekarang gak ada keyakinanmu sama Yesus. Gak ada imanmu. Semua kau maknai perumpamaan dasar dari Bibelmu ini. Jangan-jangan Tuhanmu perumpamaan juga. Ibu, di sana Enggak, saya tanya, dasarmu kau bilang ini perumpamaan Yesus dari mana? mengatakan karena kamu kurang percaya. Tidak ada di sana dikatakan karena kurang percaya pada Yesus. Lah, kan
bilang kan, murid-muridnya bertanya, mengapa kami tidak bisa mengusir setan itu, sementara Iya. Yesus bisa. Yesus bilang karena Kata kamu kurang Yesus, percaya ini kepada alasannya. siapa? Ini alasannya Yesus. Kenapa dia tidak bisa mengusir setan? Ini alasannya Yesus ini. Karena, ini ada kata karena ya. Sebab musabab tidak bisa mengusir setan karena kamu kurang percaya. Ini kurang percaya kepada siapa? Kurang beriman. Tunggu dulu. Nih, baca nih. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman ini percaya. Sebesar biji sesawi saja, sesawi itu biji kecil. Bu, Ibu udah Biji-bijian muter-muter di di situ dalam aja, Bu. biji sayuran Kita udah sawi, mentok di kecil situ-situ aja sawi. nanti, Ibu. Kamu dapat berkata kepada gunung ini, Nggak pindah maju-maju, dari sana Ibu. ke sini. Move on, Bu, Maka move gunungnya on. akan pindah dan tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang mustahil bagimu. Kau bilang ini perumpamaan, dasarmu apa? Karena ini adalah iman. Iman ini percaya. Percaya kepada Tuhanmu ini. Ini perkataan Tuhanmu ini. Jelaskan nih, standarmu apa? Ibu, dalam hal ini Yesus sedang menjelaskan, kamu kurang percaya di sana. Harusnya Ibu bertanya, percaya sama siapa? Lalu Ibu memframing, percaya kepada Yesus. Di sini Anda tidak iman. percaya akan begitu. Abang, di sini Yesus berkata, karena kau dengar. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari sini ke tempat sana. Maka gunung itu akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Berarti kau tidak ada iman, kau tidak bisa memindahkan gunung. Semua pendeta pastor tidak beriman. Tidak ada yang pernah ku tengok bisa memindahkan gunung. Silakan kalau ada pendeta pastor. Ibu, pindahkan gunung. Yesus menggambarkan gunung di sana adalah berbicara tentang setan-setan tadi. Kan gitu. Murid-murid bertanya, kenapa Di kamu tidak bisa mana ada setan gunung? Apa hubungannya Dengar setan dengan dulu. gunung? Apa? Dengar dulu. Di Satu, sana kan murid-murid bertanya, satu kenapa setan kamu itu tidak bisa mengusir setan? makhluk halus, penggoda setan. Gunung Gunung-gunung itu di sana, benda. bahasa kias Mana itu. gunung kau samakan setan pula? Aduh. Inilah pentuhan manusia. Masa gunung disamakan setan? Gimana kau ini? Makanya aku bilang manusia kau samakan Tuhan. Standarmu apa? Standarmu apa? Dari mana kau dapat ini bahasa kias? Mana? Referensimu dari mana? Banyak pula alasanmu kau nggak bisa menjelaskan ini. Itu di ayat yang Ibu Saya baca sudah tadi. bilang, saya tidak ada masalah. Saya nerima. Kalau kau bilang, oh mungkin si penulis itu tolol menulis atau Yesus tidak Kenapa salah aku ngomong. harus mengikuti narasi Ibu dengan mengatakan bahwa penulis salah dan Yesus berarti salah? kau sendiri bingung Kenapa aku ya. mengikuti Berarti kau narasi bingung. Ibu? Berarti kalau ini betul perkataan Yesus, berarti kau nggak ada iman. Cuma imani. Itu kesimpulan Ibu, gak apa-apa. Loh kok kesimpulan? Ya kalau ada imanmu coba pindahkan gunung. Nggak usah gunung. Lemari atau tempat sepatu di rumahku pindahkan ke rumahmu. Ambil semua isinya. Pindahkan. Lemari di ruang tamu itu banyak Kan saya isinya perabot-perabot. bilang, Ambil pindahkan ke rumahmu. saya Ambil tidak semua isinya. mempunyai iman sebesar biji sesawi. Oh, aku bilang. Makanya aku bilang tidak ada imanmu. Nggak ada yang bisa pindahkan Ibu gunung. jangan mengeneralisasi iman, masa perihal Ini ingat, ini bukan saya yang ngomong ya. Ini Yesus yang ngomong. Yesus yang ngomong. Iya, Yesus bukan Yesus saya. ngomong di sana bahasa kias. Sana ndak ada Saya perintah Ibu. boleh ambil jalur tengah nggak? Silakan Ustaz. Mungkin gini, Masuk. tapi saya akan kasih solusi. Saya rasa kan Pak HDS ini punya iman kepada Yesus. Saya Oh iya, ambil silakan. yang termudah aja lah. Saya yakin malam ini juga detik ini bisa. Coba Pak HDS pindahkan saldonya ke Bunda Rahma. Kalau gunung kan terlalu berat. Nanti yang dibilang Pak Sandro tadi itu juga 2000 perak. Bisa tuh lewat rekening ya Ustaz. Iya bisa. Nah itu paling bisa kalau kayak gitu ya. Sandro 2000 bisa. Nah itu. Bisa. Oh minimal 10.000 Pak kalau transfer online Pak itu kan. Sandro tadi Oten-oten panas di bawah ya, ditunjukkan data di Bible-nya yang amburadul. Iya. Panas mereka di bawah. itu. Aduh. Jadi ada sebesar Udah biji ya. sawi. Inilah ya Coba Ustaz, lanjut. Aku pindahkan matikan saldonya. Ya. Silakan guru-guruku. Ntar, Guru udah mau masuk Guru udah. Itulah ginilah teman-teman ya. Kita menunjukkan bahwa beginilah data-data di Bible ya. Jangan kalian panas oten-oten. Lanjut Guru. Iya.
Tapi memang sulit juga sih kadang. Bahkan di dalam kitabnya juga kalau di Yohanes 7 nomor 5 itu keluarganya pun nggak percaya sama Yesus gitu. Di situ itu menarik jadinya. Oke, kita lanjut ya pembahasannya ya. Nanti buktikan aja, kita kasih waktu aja 1 kali 24 jam. Apakah ada yang pindah ke saldonya Bunda Rahma? Besok kita buktikan Pak Hades. Nah, gini Pak Hades. Ya. Ada pembahasan yang menarik. Ini sebenarnya sering diulang-ulang, tapi kita coba berdasarkan narasi dari isi Bible-nya, Mbak. Karena begini, ya saya izin baca ya. Itu tertulis di dalam Lukas 1, ketika Elizabeth itu bertemu dengan Maria, di situ kan dikatakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku, dan seterusnya. Nah, di sini yang dikatakan Elizabeth itu meyakini nggak bahwa di situ Yesus di dalam kandungan dan dia dikandung oleh ibu Tuhannya, Pak HDS? Bagaimana? Oke, baik. Di situ dikatakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Lukas 1:43. Kan gitu ya. Nah, Bunda Maria ini statusnya sebagai ibu Tuhan. Nah, sepakat di sini ya? Ya. Nah, betul. Berarti Bunda Maria di sini sedang mengandung Tuhan, kan gitu? Ya. Betul ya? Betul. Oke. Berarti Tuhan Anda dikandung oleh seorang ibu namanya Bunda Maria. Sebentar ya. Kita harus lihat dulu, garis bawahin dulu ya ayat 41-nya. 41. Tadi kan udah bilang betul. Ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Nah, lalu berserulah dengan suara nyaring. Jadi Elizabeth menyampaikan yang kita baca tadi ini adalah diurapi dengan Roh Kudus. Kan di sana dikatakan adalah penuh dengan Roh Kudus. Jadi perkataan Elizabeth itu pasti berasal dari Roh Kudus. Bukan dari Elizabeth sendiri, tapi ada Roh Kudus yang menggerakkan Elizabeth untuk mengatakannya. Lalu berserulah dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buat rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Nah, ini si Elizabethnya sudah penuh Roh Kudus. Jadi Roh Kuduslah yang memberi kesaksian itu. Iya, yang jadi pertanyaan di situ adalah ibu Tuhanku di situ kan karena Maria sedang mengandung, betul kan? Ya, betul. Nah, yang dikandung di situ oleh Bunda Maria itu Tuhan. Dari nats itu iya. Nah, iya. Makanya kan tadi saya tanyakan, di sini statusnya Bunda Maria sedang mengandung Tuhan, kan gitu? Betul. Oke. Kalau betul ya memang Tuhan Anda kan pernah dikandung ya, pernah berada di dalam kandungan. Betul. Dan Tuhan Anda itu punya ibu namanya Maria. Betul. Betul. Makanya Tuhan Anda ketika dia waktu bayi, waktu kecil bahkan usia 12 tahunan, itu kan dicari oleh ibunya. Betul. Nah, kemana saja engkau sehingga ibu dan bapamu cemas mencari engkau. Iya. Nah, ya selama ini sebagai klarifikasi buat kawan-kawan Kristen, banyak yang menolak bahwa Yesus itu, yang Tuhan itu punya ibu namanya Maria gitu. Tuhan Anda itu punya ibu. Ada yang menolak itu. Loh, Tuhan Anda punya ibu, Anda sepakat atau tidak?
Berdasarkan teks yang kita baca, nggak bisa kita bantah. Lah iya, kalau tidak dibantah berarti Tuhan Anda punya ibu. Iya, yang masalahnya Anda katakan Kristen tidak menerima. Saya kira Anda Loh terlalu... iya, sering menolak Pak, sering menolak. Oh, Nah, Anda di sini termasuk aku yang buktinya percaya nggak kalau menolak. Tuhan Anda punya ibu. Saya percaya. Oke, baik. Tuhan Anda ini kan anak ibunya. Anak ibunya, maksudnya Anda anak Maria. Iya. Ya. Anak Bunda Maria ini kan Tuhan. Iya. Nah, sip. Anak Bunda Maria ini Tuhan. Iya. Berarti Tuhan itu punya ibu namanya Bunda Maria. Iya. Nah, kira-kira Tuhan Anda ini tunduk nggak kepada ibunya? Dia pasti tunduk kepada ibunya. Nah, berarti Tuhan Anda tunduk kepada ibu, kepada makhluk. Kepada ibunya yang sedang mengandung dia. Iya kan ibu Tuhan di sini. Iya, walaupun ibu Tuhan, dia kan masih ada dalam kandungan, Bos. Iya. Nah, terus Tuhan Anda itu, jadi kan Bunda Maria ini pernah mengandung dan melahirkan Tuhan. Betul. Nah, anak yang dirawat oleh Bunda Maria itu adalah Tuhan, kan gitu? Iya. Nah, berarti Bunda Maria pernah merawat Tuhan. Benar. Bener ya Pak ya? Wah mantap, jujur ini enak aku diskusinya nih Bang Andi. Nah, berdasarkan ayat ini, kalau berdasarkan ayat memang nggak bisa dibantah gitu. Nah, di situ kan dikatakan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Nah, yang dikatakan oleh Bunda Maria, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, itu merujuk kepada Yesus atau kepada bukan Yesus, Pak? Itu merujuk kepada Bapaknya Yesus. Oh, iya. Berarti Yesus ini, Tuhan ini punya ibu dan punya bapak. Tuhan Yesus ya. Oh, Tuhan Anda punya ibu dan punya bapak. Nah, kalau bapaknya Yesus Tuhan atau bukan, Pak? Kalau Bapaknya Yesus itu adalah Tuhan langit dan bumi. Kalau ibunya Yesus? Kalau ibunya Yesus itu adalah manusia. Oh, berarti Yesus itu punya keluarga, cuman yang satu Tuhan, yang satu bukan Tuhan. Yang jelas melihat teks ini ya. Oh iya. Tapi Yesus di sini punya bapak dua, Pak. Bapaknya kalau Iya. Anda katakan dua, bisa saya bilang iya juga karena satu Iya Bapak yang di dong. sorga, Data nggak satu bisa bapaknya dibantah. si Yusuf. Makanya kan tadi Tuhan Anda ketika dia masih kecil itu kan dia tunduk kepada ibunya, bahkan dia dirawat oleh ibunya. Makanya ketika Yesus menghilang, artinya dia pergi kemana? Dia ke bait Allah, itu kan dicari oleh ibu Tuhannya. Makanya kata ibunya, kemana saja kau nak, ibu dan bapakmu mencemaskan engkau. Ya. Nah, ya udah berarti benar kan di situ Yesus ini punya dua bapak, punya satu ibu. Iya. Mantap. Gitu Pak. Kalau gini diskusinya enak. Kita nggak muter-muter bingung. Yesus. Terus yang muter yang gimana? Oh, enggak. Ya kita belajar dari pengalaman. Makanya dari tadi saya bawa narasi berdasarkan runutan dari kitab Anda. Kan Iya. gitu. Kalau kitab nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Ya. Ibu Tuhan ini Tuhan atau bukan? Sejauh yang saya baca tidak disebut di sana ibu Tuhan itu Tuhan. Berarti Tuhan itu pernah dikandung oleh ciptaan. Pernah dikandung oleh Bunda Maria. Lah iya, oleh ciptaan Tuhan kan? Iya. Nah, iya makanya oleh ciptaan Tuhan. Terus Gitu. masalahnya di mana? Ya itu nggak ada masalah. Kalau jujur nggak ada masalah. Kenapa? Lalu kupikir ada masalah. Ya makanya kita bahas di sini. Iya. Kita bahas. Itu masalah besar. Masa bukan masalah sih.
Masalahnya Anda- Tuhanmu dirawat Itu masalah manusia. besar. Masalah besar itu. Lanjut. Karena Anda membuat Lanjut, Mas karikatur Gurunda. tentang Tuhan. Anda mengajarkan sesuatu yang tidak masuk akal, tidak rasional gitu loh Bang. Kecuali kalau Anda jujur mengakui bahwa memang agama kami adalah agama yang tidak masuk akal. Itu narasi yang Anda inginkan. Oh bukan. Apakah masuk di dalam rasio Anda Tuhan dilahirkan? Jikalau bapaknya berkehendak, kenapa tidak? Adakah sesuatu yang mustahil bagi bapaknya? Nah, sekarang permasalahannya ini Tuhan kan, Yesus itu ke Tuhan kan menurut saudara ya kan? Iya, tunggu dulu. Benar Tuhan, tapi dalam pengertian apa tuh Tuhan dalam hal ini? Maksudnya gimana tuh? Tuhan itu masih punya definisi lain gitu ya? Coba beri saya definisi yang Anda ketahui. Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Oh gitu. Lalu menurut Anda Tuhan itu? Yang saya tahu, Bapa itu adalah Tuhan langit dan bumi. Yesus? Yesus adalah putra Allah. Maksudnya dia bukan Tuhan? Dia tetap Tuhan. Tuhan dalam Berarti ada dua Tuhan. Tuhan dalam diri Yesus itu adalah merupakan gelar. Bukan masalah gelar ini. Kita nggak perlu kemudian pakai cara-cara coba tipu sampaikan muslihat. Saya coba sampaikan. Tuhan itu pencipta langit dan bumi, oke. Kalau Tuhan yang Anda sebut Bapa ini pencipta langit dan bumi, apakah termasuk isi dalamnya? Isi langit, isi bumi juga ciptaannya? Kalau dibilang Tuhan langit dan bumi, tentu dialah pemilik semesta alam, pencipta Dia menciptakan alam semesta beserta isinya kan? Iyalah, masa iya dalamannya enggak. Oke, baik. Jadi jasad Yesus ini ciptaan Tuhan Bapa. Jasad Yesus itu memang ciptaan. Bagus. Nah, inilah yang saya katakan irasional alias tidak masuk akal. Memang Allah itu bekerja dengan caranya yang nggak rasional. Kalau rasional maka dia nggak akan disebut Allah yang maha kuasa. Iya, maksudnya bukan begitu. Enggak, bukan begitu, Bang. Ini konsep Anda. Kepada Anda gitu loh. Konsep Anda yang tidak masuk akal. Tapi kalau konsep Tuhan pencipta langit dan bumi itu masuk akal. Nah, kalau Tuhan menciptakan langit dan bumi masuk akal, lalu apa yang nggak masuk akal jikalau Tuhan menciptakan? Yang tidak masuk akal itu sembahan Anda adalah ciptaan, gitu loh. Yang bilang sembahan saya ciptaan itu kan Juma Anda, yang saya. tadi kan? Nah, sekarang Yesus itu sembahan Anda kan? Ah, ini dia yang perlu saya ini yang berbeda. Anda silakan. sedang membangun narasi seolah-olah Yesus ini bukan sembahan Anda. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup kepada Bapa. Sembahan Anda atau bukan? Saya sudah jawab, jalan dan kebenaran dan hidup sembahan kepada Bapa. Anda atau bukan? Harusnya Anda bertanya, siapakah sembahan Anda? Kan begitu. Loh, sama aja kan? Beda. Nah, sekarang sembahan Anda siapa? Bapa, Tuhan langit dan bumi, Bapaknya Yesus. Yesus tidak. Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran atau perantara. Oh, jadi dia bukan sembahan. Bagi saya yang saya pahami, dia adalah jalan dan kebenaran kepada Bapa. Dialah medianya. Nah, berarti Anda menyembah Yesus juga. Loh. Kenapa Anda menyimpulkan seperti itu? Karena tadi Anda mengatakan dialah jalan menuju ke sana, Anda sembah jalan. Kan gitu. Bukan. Makanya kalau Anda tadi bertanya, siapakah yang Anda sembah? Maka saya jawab, Bapaknya Yesus yang di sorga. Berarti Yesus tidak Anda sembah. Yesus adalah jalan untuk sampai kepada Bapa. Untuk menyembah Bapa harus melalui dia, melalui Yesus sebagai jalan. Dan berarti Anda menyembah Yesus demi untuk sampai kepada Bapa. Itu Anda kan sedang membangun narasi kan? Saya menyembah Yesus. Jadi Yesus ini posisinya apa sih sebenarnya menurut saudara? Menurut saya udah jelas. Yesus sendiri yang mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Anda bertanya sebagai apa? Berarti Yesus ini bukan teman Anda kan? Saya kira udah jelas. Karena Yesus memberikan perintah, sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Sesembahan itu hanya satu, Bapa yang di sorga. Bapaknya Yesus.
Baik, berarti Anda mendudukkan Yesus ini sebagai utusan saja, betul? Benar, Ya dia kan? utusan. Oke, dia adalah utusan Tuhan. Berarti dia bukan Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia, kan gitu? Ya kan? Anda dapat narasi dari mana itu Tuhan menjadi manusia? Ya itu kan dalam agama saudara. Dalilnya mana Tuhan menjadi manusia? Yohanes 1 nomor 14, Kolose 2 nomor 9. Tunggu, Yohanes 1 ayat 14 apa dibilang? Ada di sana Tuhan menjadi manusia? Jangan-jangan Pada ada mulanya salah. adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, dengan Theos. Terserah lah. Dan mau firman Theos, itu mau adalah apa. Theos. Ya. Kan gitu. Yo. Nah, Theos itu menjadi daging. Anda kan langsung menerjemah di sana nggak ada ditulis Theos. Bahasa aslinya apa? Bahasa aslinya sana Logos. Logos yang adalah Theos. Theos adalah Logos. Makanya di sana ditulis Logos, bukan Theos yang menjadi. Pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos, dan Logos itu adalah Theos. Iya, itu betul. Nah, Logos adalah Theos, artinya Theos adalah Logos, betul? Yang tertulis di sana Logos, bukan Theos. Iya, Logos adalah Theos. Berarti Theos adalah gini. Firman itu dikatakan tadi bersama-sama. Satu, firman itu Logos itu bersama-sama dengan Theos. Udah, itu yang pertama harus dicatat. Dia bersama-sama. Kata bersama-sama di sini ada suatu perbedaan. Tapi tidak boleh kita katakan sama. Karena Logos dan Theos beda. Yang saya pahami beda. Nah, yang menjadi daging adalah Logos. Logos ini apa, Bang? Ya kalau Logos itu dibilang ya firman. Firman ini apa? Firman itu adalah perkataan. Oke, perkataan menjadi Yesus. Kan gitu ya? Ya. Lalu bagaimana dengan Kolose 2 nomor 9? Apa dibilang Kolose 2 ayat 9? Di dalam jasad biologis Yesus, kepenuhan keteosan, kepenuhan dewa biologisnya, jasadnya. Oh ya. Terus? Maksudnya gimana itu? Oke. Maksudnya kepenuhan kealahannya kan itu ya. Kolose 2 ayat. Ya, sebab dalam dialah berdiam secara biologis seluruh kepenuhan keteosan, ketuhanan. Ya, kealahannya atau keilahiannya. Berarti jasadnya kan? Berarti jasadnya kan? Disinilah yang harus coba kita buka, ambil rujukan dulu kalau boleh ya. Yohanes 10 ayat 29 dan 30. Di sana dikatakan Yohanes 10 ayat 20 bahwa saya katakan tadi bahwa Logos dan Theos itu berbeda, nggak boleh disamakan. Ya, Yohanes 10. Apa yang dikatakan di sana, Bang? Oke, kita akan coba baca ya, 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun. Ini yang harus kita catat. Bapaknya Yesus lebih besar dari segala sesuatu. Lebih besar dari segala makhluk apapun. Baik gaib maupun tidak gaib, mau apapun namanya, Bapa itu tetap lebih besar. Itu harus dicatat. Artinya Yesus tetap lebih kecil dari Bapa. Bapa lebih besar dari Yesus. Itu udah ada poin itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang ke-30. Di sana dikatakan, meskipun mereka berbeda, meskipun Bapa lebih besar dari Yesus, tapi Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Ingat, yang dikatakan Yesus satu, bukan dikatakan sama. Udah. Jadi kepenuhan Allah memenuhi Yesus itu berbicara tentang ketika Yesus berkata bahwa yang pertama dalam ayat di Alkitab dikatakan, Bapa di dalam aku di dalam Bapa, Logos di dalam Theos, Theos di dalam Logos. Nah, itulah yang dikatakan oleh Yesus. Ya, berarti pada intinya
pada intinya jasadnya Yesus ini adalah Theos itu sendiri kan? Kalau dikatakan jasadnya Yesus adalah Theos itu sendiri, maka saya katakan tidak. Dalilnya kan gitu bunyinya. Betul, secara harafiah memang seperti itu, tapi pemahamannya bukan seperti itu. Dasarnya apa? Sampai Anda mengatakan dasarnya tidak seperti itu. Dasarnya sederhana saja. Yesus tidak pernah mengatakan dalam doa yang diajarkan dalam Matius 9, demikianlah kalian harus berdoa. Bagaimana kami berdoa? Bapa kami yang di sorga. Dengan bahasa yang lain, Bapa itu ada di sorga dan tidak pernah meninggalkan sorga, tapi dia bisa berada dimanapun dalam waktu yang berarti bersamaan. dalil ini sama. Salah berarti dalil ini. Tidak ada yang salah. Jasadnya Yesus itu dari rambut sampai kuku, kaki, Iya. itu kepenuhan keteosan. Dia adalah Tuhan, dia adalah akontas, atau dia adalah dewa. Kata kepenuhan di sini ya, karena Bapa itu mengutus dua dari dalam dirinya. Yang pertama, firman dan roh. Firman disebutlah dengan firman Allah atau firman Theos, roh yang disebut dengan roh Theos. Jadi yang diutus ke bumi hanya dua elemen itu saja. Katakanlah elemen saya memakainya, ya, memakai istilah nggak ada di Alkitab itu istilah saya aja. Dua unsur, yaitu firman itu diutus, roh itu diutus, keluar langsung dari dalam diri Bapa. Berarti mulutnya Bapak yang turun ke bumi gitu. Kan tadi saya katakan perkataan. Firman itu kan Perkataan. Oh, bagaimana berarti bisa dikatakan mulut? Saya kira berarti Yesus ini makhluk. Bagaimana? Berarti Yesus ini makhluk. 100% dia makhluk. Nah, oke. Jasmaninya. Tetapi kenapa jasadnya dikatakan kepenuhan Theos? Oke. Arti kepenuhan menurut Anda seperti apa? Sebab dalam dialah berdiam secara biologis. Iya, maksud saya apa yang Anda pahami dengan kepenuhan? Kepenuhan itu secara biologisnya Yesus, tangan, daging, tulang, gigi itu adalah Tuhan, Theos. Yang saya tanya, arti kepenuhan itu apa? Kepenuhan itu full. Pada dirinya, apapun itu pada diri Yesus, jasadnya itu adalah Theos. Iya, kepenuhan di sana artinya bahwasanya ada suatu kuasa yang itulah tadi firman dan roh yang diutus itu dalam diri Yesus. Karena tadi kan dikatakan, tadi Juma yang membilang, buka Yohanes 1 ayat 1, 2, dan 14. Ada di sana Logos dan Theos itu bersama-sama, udah. Dan Logos itulah yang menjadi manusia. Tentu ketika Logos dan Theos itu bersama-sama, itulah yang memenuhi pribadi jasmani daripada Yesus itu. Nah, berarti Tuhan Anda sudah menjadi daging, kan gitu, Bang? Kok susah muter-muternya ya? Jangan disimpulkan Tuhan itu telah menjadi daging. Nanti akan Anda pertanyakan itu di mana dalilnya. Kita nggak punya dalil. Kita berdasarkan dalil saja. Logos lah yang menjadi. Nah ini sebab dalam dialah berdiam secara biologis seluruh kepenuhan keteosan. Iya. Di sana kealahannya berbicara tentang keilahiannya. Kuasanya biologis loh Bang. Ya disentuh di sini biologis. Keilahian Theos itu memenuhi jasmani daripada Yesus. Itulah namanya kepenuhan. Iya, jasadnya Yesus itu yang Theos, jasadnya. Nah, akibat daripada kepenuhan firman tadi, kebersamaan Logos dan Theos itu tadi di dalam diri Yesus, tinggal di dalam diri Yesus. Makanya Yesus katakan, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Bahasa yang lain, Theos di dalam Logos di dalam Theos, Theos di dalam Logos. Nah, kepenuhan di sini adalah kata bersama-sama.
Bukan bersama-sama ini. Bukan bersama-sama. Enggak ada bersama-sama. Jasadnya Yesus itu adalah Theos itu sendiri, tangannya, kakinya. Kan, tadi kan Juma yang bawa. Ini dalil ini. Iya, Juma Ini dalilnya. Juma tadi bawa dalil Yohanes 1 ayat 1 dan 2. Saya kira catatan Anda enggak pikun lah, kan? Iya. Ini dagingnya Yesus itu adalah Tuhan itu jasmani. sendiri. Iya, Logos itu telah menjadi firman. Firman itu telah menjadi manusia. Jasmaninya Yesus. Ya, berarti jasmaninya Yesus adalah Theos itu sendiri kan? Jasmaninya Yesus itu dipenuhi dengan keilahian Theos. Iya, dagingnya ini yang Theos sendiri kan? Nah, kalau nanti Bang Juma memahaminya seperti itu, maka nanti akan mencari dalil lagi. Mana dalilnya bahwa Allah menjadi manusia? Enggak ada. Ya ini Tuhan Anda yang jadi manusia. Ini Tuhan Anda. Coba Anda lihat di Filipi 2 nomor 6 sampai 8. Filipi 2 kita buka yuk. Iya, silakan. Jadi yang Anda sembah itu, Tuhan Anda itu memang manusia, Yesus. Iya, memang manusia. Saya nggak sangka. Nah itu dia, maksudnya sang Bapa yang Anda katakan tadi itu sudah nggak ada, dia sudah jadi manusia. Enggak, sang Bapa tetap. Kalau Juma mengatakan sang Bapa tidak ada, maka akan berbenturan dengan Matius 9. Ya memang berbenturan. Kita pandang memang berbenturan. Iya, kalau Anda membuat sesuatu hal yang berbenturan, berarti bukan kitabnya yang salah, tapi cara berpikir. Kita pandai yang berbenturan ini, kita pandai yang berbenturan. Karena satu ajaran Yesus, satu ajaran Paulus. Tidak ada yang berbenturan. Paulus memang mengajarkan supaya orang Roma menyembah manusia Yesus. Kan itu memang tujuan Paulus. Tidak. Loh, kok tidak pula? Baca Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8. Ya, Filipi 2. Yang walaupun ayat mulai dari ayat 6 ya. Iya. Oke, sebentar ya saya. Tadi katanya yang dikandung Tuhan, kok sekarang ditolak? Gimana sih? Pak, Ya itulah Kristen. Ini ternyata masalahnya ini benar masalah. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sendiri, dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Udah. Nah, ini yang walaupun dalam rupa Theos tidak menganggap kesetaraan dengan Theos itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan si Theos telah mengosongkan dirinya sendiri dan si Theos mengambil rupa seorang hamba dan Theos menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, Theos telah merendahkan dirinya dan Theos taat sampai mati. Bahkan Theos sampai mati di atas tiang kayu salib. Inilah yang saya katakan, Tuhan Anda itu Theos, Yesus itu Theos, Yesus itu Bapa yang mengambil jasad manusia. Jadi memang seperti itulah yang dipahami oleh Rasul Paulus. Nah, itu makanya aku bilang jangan berkelit. Tidak ada yang berkelit. Ya, jadi Yesus ini adalah Bapa, Yesus ini adalah Theos, Yesus ini adalah Roh yang menjadi manusia. Itu nggak ada lagi Bapa, udah jadi daging dia. Bapa itu kan saya bilang, Bapa itu ada mengutus Firman dan Roh, ya kan? Firman dan Roh inilah yang sebenarnya yang memenuhi Yesus. Bukan Bang, ini dalilnya yang walaupun dalam rupa Theos tidak menganggap kesetaraan dengan Theos itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan si Theos mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia. Iya. Enggak ada lagi Bapa, udah jadi manusia. Kalau Juma yang memahaminya seperti itu,
nggak ada masalah juga kan? Iya, itulah makanya saya katakan. Bukan berarti kalau Allah menjadi manusia, bukan berarti surga jadi kosong. Berarti Allah kosong jadi lah. Dia jadi manusia gimana sih abang ini? Di sana lah, makanya memahami teks jangan secara harfiah, kan pemahaman itu berbeda. Jangan Anda tabrakan ajaran Yesus dengan ajaran Paulus. Memang dua oknum ini ajarannya berbeda. Yesus mengatakan Bapa di surga, Paulus mengatakan Bapa turun jadi daging. Tidak ada Paulus menulis itu Bapa menjadi ini daging. Filipi 2 ini apa? Filipi 2 ini nggak ada di sana Bapa menjadi daging. Yang walaupun dalam rupa Theos tidak menganggap kesetaraan dengan Theos sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa manusia menjadi manusia. Iya. Jangan bermimpi ada Bapa lagi di surga. Udah turun dia jadi manusia Yesus. Itu kan akalnya Juma saja. Ini dalilnya ada kok jadi akalnya. Memang kalau ditabrakkan dengan ajaran Yesus, ajaran Paulus ini konyol. Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Paulus mengatakan, Bapa datang atas kehendaknya sendiri menjadi manusia. Tuh, Filipi 2 tuh. Iya, dalam pemahaman Paulus dalam bahasa manusia yang dia pahami memang seperti itu dia menulisnya. Nah itu dia makanya berarti Kristen menyembah Bapa yang sudah jadi daging. Gitu aja kok repot, Pak. Enggak. Enggak lagi. Kembali kepada ajaran Yesus. Paulus kecuali kembali ke ajaran Yesus, berarti ajaran Paulus dibuang. Menyadari bahwa Allah itu dan Yesus itu dua hal yang berbeda. Nah, berarti ajaran Yesus dan ajaran Paulus jelas berbeda. Tentu kalau ajaran Paulus itu adalah ajaran yang memang seperti itulah dia memahami bahasa manusianya, kan begitu. Nah, yang Paulus mengajarkan hal yang berbeda dengan yang Yesus ajarkan. Udah selesai. Makanya Anda bingung mutar-mutar berkelit ke sana kemari karena Anda berada pada dua ajaran yang berbeda. Anda mau menyatakan satu, susah itu. Kalau dia berbeda bisa satu, kalau berbeda nggak bisa dipaksakan sama. Nah, memang ajaran Yesus dan ajaran Paulus tidak bisa disamakan, disatukan, tidak bisa disamakan, nggak bisa memang. Siapa? Lah Anda sedang memaksakan itu sama. Tidak ada saya paksakan sama. Lah tadi Anda mengatakan bahwa tidak ada Bapa jadi manusia, tapi Paulus mengatakan dia jadi manusia bahkan sampai mati. Nah, lalu gimana yang mau saya samakan Paulus dengan apa yang kita dengan Anda mengatakan Yesus itu hanyalah nabi, bukan dia adalah makhluk. Saya tidak katakan itu nabi. Tadi Anda mengatakan dia makhluk, dia ciptaan. Iya, Yesus itu jasmaninya memang ciptaan. Nah, sementara di Filipi 2 dia bukan ciptaan, dia adalah Bapa yang mengosongkan diri menjadi manusia. Gak ada Bapa yang mengosongkan diri. Lah ini apa? Filipi 2 nomor 6 sampai 8 ini apa? Yang mengosongkan diri di sini Yesus, bukan Bapa. Ya ampun. Gimana? Yesus mengosongkan diri, ada-ada aja. Yesus itu hasil dari Tuhan mengosongkan diri, jadilah dia daging Yesus. Ada gimana sih enggak seperti itu. Anda dapat dari mana? Ini dari saya bacakan lagi ya. Yang walaupun dalam rupa Theos tidak menganggap kesetaraan dengan Theos sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yaitu siapa? Yesus. Dia menjadi manusia, manusianya itu adalah Yesus. Dan dalam keadaannya sebagai manusia Yesus, Theos telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini yang mati Bapak ini. Bukan, di sana logos. Aduh, parah. Iya, memang kalau Juma memahami seperti itu akan menjadi parah.
Ya memang begitu. Ini sekarang yang mengosongkan diri ini siapa? Bapak atau bukan? Yang mengosongkan diri di sini adalah jasmaninya Yesus. Alamak. Alamak. Udah Gimana baca, cerita? baca Justru ayat setelah limanya, baca ayat Bapak lima. mengosongkan Tidak, baca dulu ayat diri, lima. jadilah Jum, dia Jum. Yesus. Juma. Baca ayat Benar-benar lima. ngeyel ini umat Hendaklah Paulus. kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, yang terdapat dalam Kristus Yesus, jadi yang mengosongkan diri, yang merendahkan diri sebagai hamba, itu adalah Yesus, karena itulah yang ada dalam Apa-apaan orang ini? Yesus itu adalah hasil dari teos Anda itu jadi orang. Juma, baca ayat 5 aja. Alamak. Jumi. Makanya jangan kelamaan nyembah Yudas ente, jangan banyak makan babi ente. Ini makanya otakmu nggak berfungsi, Bung. Justru karena berfungsi lah saya ajak baca ayat 5 yuk. Nah ini dalilnya apa? Yang walaupun dalam rupa teos, yang walaupun dalam rupa teos tidak dianggap setara dengan teos itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan si teos bla 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 si bli 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 telah mengosongkan dirinya sendiri. Dan si Theos mengambil rupa manusia dan menjadi sama seperti manusia. Setelah menjadi sama seperti manusia, jadilah dia Yesus. Kalau Jum, kalau yang kau baca itu ya tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, masakan Allah setara dengan Allah, kan lucu. Enggak, si Theos ini yang adalah dewa senior menghilangkan kedewaan seniornya menjadi daging. Jadilah Tuhan junior Anda, dewa junior Yesus. Baca ayat 5 Yesus yuk, itu dari ayat 5. Yesus itu tadinya nggak ada. Begitu Theos datang di dunia menjadi daging, baru Yesus ada. Jangan lagi Anda mengatakan masih ada Theos di atas. Tak ada, sudah jadi daging dia. Alamak. Ayat selanjutnya data di dalam kitabnya dibantah sendiri ya. Allah sangat Kenapa Anda membantah dalil ini? Kenapa Anda membantah dalil ini? Karena dalil agama Anda ini tidak masuk akal. Yang nggak masuk akal, benar. Akalmu nggak masuk dalam tulisan ini karena memang iyalah akalmu yang tidak masuk di dalam kitabmu sendiri, makanya kau akal-akalan. Nakal kau. Akalmu nggak ada dalam Alkitab ini, Ju. Ini. Theos tidak menganggap kesetaraan dengan dirinya. Status Theosnya itu maksudnya dihilangkan, dikosongkan. Lalu dia mengambil rupa manusia, yaitu Yesus. Jum. Aduh, toples. Apa ayat selanjutnya? Di ayat selanjutnya itu di sana ayat 9 dikatakan itulah sebabnya Theos sangat meninggikan Yesus. Iya, dia meninggikan dirinya sendiri. Theosnya tadi menjadi manusia. Theos menjadi manusia. Harusnya Theos menulisnya sebab itulah sebabnya. Dia mengosongkan diri siapa? Kutanya dulu, toples. Kutanya dulu kau. Ini yang mengosongkan diri siapa? Jumi. Toples. Ini yang mengosongkan diri siapa? Yesus. Nenekmu kiper, laknat kau. Turunkan penyesat biadab ini, turunkan. Hos. Laknat biadab. Kamu ke gereja, kau colok pantat pendeta, habis itu kau jilat tanganmu. Dungu, tulul, toples. Mau menyesatkan di sini, nggak usah lah ya. Pandai kali kau nipu. Yesus mengosongkan diri menjadi Yesus. Toples. Bicaranya pelan, seperti setan nyesakin orang pelan-pelan. Masakan Yesus yang mengosongkan diri? Toples. Tuhanmu yang dewa itu datang mengosongkan diri jadi Yesus. Bukan Yesus datang jadi Yesus, kampret. Yesus datang mengosongkan diri menjadi Yesus. Nah itulah dia manusia laknat tadi tuh, pemakan Kores, noise. Ih, Bang Kores ya.
Agama aneh. Serba tipu aja, tipu-tipu aja. Filipi 1 nomor 18 coba baca tuh. Ada yang bisa baca nggak Filipi 1? Walaupun dalam rupa itu ya. Filipi 1 nomor Filipi 18. 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Itu maksud palsu bahasa Yunaninya apa? Bahasa Yunaninya apa? Propasis. Apa propasis itu? Mengelabui. Apa mengelabui itu? Menipu. Nah, ini memang agamanya begitu. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Yesus diberitakan baik dengan maksud menipu, mengelabui, membodohi, maupun dengan maksud jujur. Tentang hal itu aku Paulus tetap bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Dasar agama. Agama aneh. Memang jadi apa yang dipraktekkan tadi si toples itu, dia melakukan ini yang diperintahkan oleh Paulus dengan cara mengelabui, dengan cara menipu. Dalam bahasa Yunaninya propasis. Propasis itu adalah teknik-teknik mengajarkan manusia untuk tersesat agar menganggap manusia Yesus itu dewa. Yang si laknat tadi itu mencoba untuk menipu dengan cara itu karena memang diajarkan di agamanya. Dia diajarkan menipu. Dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan tipu daya. Coba. Memang ajarannya begitu dia. Tapi susah kau nipu kita orang sehat, bos. Makanan kita makanan halal semua, nggak ada yang haram. Maka otak kita itu waras, tetap terjaga dari kegilaan, nggak kayak ente. Oh, Yesus datang mengosongkan diri menjadi Yesus. Dasar laknat. Kalau cuma sekali kamu menipu kayak gitu nggak masalah. Ini kau diulang-ulang, kau dijelaskan dalil kitabmu pun kau bantah. Nah, kau heran kan? Ajaran Yesus dengan Paulus berbeda kan? Nah, itulah kau. Kau itu pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Cuman kamu itu adalah serigala yang nyamar. Seakan-akan pengikut Yesus. Ya, tak pula Yesus. Yesus mau agar orang percaya kalau dia adalah rasul utusan Tuhan. Paulus mau agar orang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dasar kucluk, toples. Semua artinya roh kanda. Toples. Iya, oh jangan. Tenia. Iya tuh. Dia cakap pawi. Tenia toplores. Bunda goreng telur. Ini yang digoreng di bawah itu telur. Kok harum kali? Orang kayak gini apa ya? Akalnya mau mati, matol dia. Mau ban? Sedikit bun. Yang pakai nasi lah. Dua bun. Ya, nasinya 5 piring ya bun. Dua telurnya bun. Yesus datang mengosongkan diri menjadi Yesus. Toples, toplores. Emang sulit bro. Sepanjang Yesus tahu Tuhan kan, dia manusia soalnya sulit. Kamu tersiksa kalau kau ketemu kita, tersiksa kalian. Iya Bang Handia. Iyalah, gimana? Akal sehat dilawan, dimatikan akalnya. Datang Bunda Rahma, kalau kau punya iman sebesar kutu, pindahkan ini gunung katanya. Pindahkan telalat aja enggak bisa. Hapus tato aja nggak bisa. Suruh pindahkan telalatnya Joshua siapa? Joshua Tewu ya? Ya. Iya. Pindahkan ke hidung, bisa enggak? Nanti itu-itunya pindah guru. Ladongo, toples. Kalau begini terus tambah banyak mualaf loh. Tiap hari nambah mualaf. Iya. Sang nipu-nipu aja terus kerjanya. Dalil kitabnya dibantah, diplesetkan. Oh,
Benar-benar Al-Quran ini benar kali ya. Yuhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasturun. Mereka ingin menipu, tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Benar Al-Quran. Oh, itu bukan begitu maksudnya. Oh iya, itu kiasan. Maksudnya adalah itu maksudnya itu dibangkitkan. Kita sudah ditebus dosanya, gitu maksudnya. Nah itu cocok. Kalau kayak gitu-gitu silakan aja. Nggak masalah. Orang yang suka menghayal, nah ikutlah begitu di sana. Ini bacain yang tertulis. Oh, bukan begitu maksudnya. Ini tertulis ini. Tapi maksudnya tidak begitu. Maksudnya nah, dia ngarang lah. Maksudnya itu dia ngarang sendiri lah. Ini yang nulisnya sakit gitu, sakit otaknya atau lu yang sakit otaknya? Oh, jelas-jelas orangnya nulis begitu gitu. Orangnya menulis begitu itu. Si Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dibilang bukan begitu. Ayo berikutnya. Ada yang mau diservis otak? Ya ini ada yang baru bergabung, Haris Japalus. Ya. Sini. Saya bikin kamu onani otak. Semangat pagi. Dikocok otaknya. Oh, hilang. Hilang. Ejakulasi dini dia. Belum dikocok otaknya. Udah keluar duluan. YouTube dulu ya. 3:30. 3:30. 3:30 di tempat di sini. Oh iya. Saya kan lagi di Makassar. Siap. Ya, tahu. Siap Bang Andi. Iya tahu Wak. Mantap Tongji. Iya tahu. Ya udah yang ada di YouTube, terima kasih ya. Kita tutup dulu. Terima kasih atas apanya ya kira-kira ya? Atas nama? Atas atensinya, perhatiannya, menonton channel kita. Tanpa kalian semuanya, kita nggak mungkin live lah kalau nggak ada yang nonton. Mending tidur. Tapi karena banyak yang nonton, artinya banyak penikmat. Tanpa kalian semua ya kita nggak ada apa-apanya, kan begitu. Selamat beristirahat. Kita jumpa lagi nanti di lain kesempatan. Sehat selalu. Ya sudah, maaf atas segala hilap lah kalau begitu. Kita hanya menyampaikan, dan disampaikan nggak mau diterima ya nggak apa-apa. Tetaplah menjadi toples. Karena toples itu memang baik untuk menampung segala hal. Supaya tidak kena jamur, kan begitu. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juntak di bawah juntak. Emang Islam ada mujizat. Baca Matius 24:24 itu. Yang bermujizat itu nabi palsu. Nabi palsu. Nah. Kalau Gurunda masih baik. Kalau aku yang pakai itu Yesus lu nabi palsu itu. Karena dia bermujizat bagitin orang mati. Palsu dia. Gurunda masih baik ke Paulus terus. Udah Kores yang maju, Yesus lu gua iniin minum racun. Minum racun di atas tiang. Disuapin. Pakai sendok. Minum dulu, sus. Sudah selesai katanya. Alah. Sandiwara Radio kapan? Resla mau ikut ke Surabaya? Rencananya sih gitu Bang Handi. Cuman ini yang ini bentrok sama Gurunda kan? Itulah yang aku bingung. Pasukan Surabaya tadi ke sini semua, Jesslyn sama ya yang mau berangkat ke Surabaya lah tadi di sini. Ayolah Bang Andi berangkat lagi. Saya bilang ntar aku naik pesawat deh, tanggal 25 gue berangkat. Aku mobil-mobilan. Oke mobil. Tahu si Julius gimana Julius? Tak tahu si Jul tuh. Oh nggak ada berarti tadi ya? Ya barengan aku kalau misalnya jadi barengan dia. Si Jul nggak ada tadi. Gurunda di ini berapa lama? 2 tahun kayak aku. Apanya tuh Dek? Di nanti Cimahi. Tanya Satli lah, dia ngatur. Japri berapa lama di sono? Kalau lama Surabaya dulu gua. Lama lah, seminggu lah. 4 tahun mungkin. Lebih malah.
4 tahun, 4 tahun. Balik Makassar lo gue. Mau aku pergi mana lu? Apa itu? Logat mana Gurunda? Makassar, Jakarta. Aduh, mau pergi kemana lu? Mau aku pergi mana lu? Oh, Betawi itu gini, biji mata lu meletak. Nekan temunya lagi? Atau sudahi saja, Gurunda mau istirahat mungkin? Telurnya udah jadi barangkali. Ada lawannya. Sini, ayo naik, bertanyalah. Kita pur, karena mau tutup ya. Ya, Mangnya silakan mau ini. pulang, mangnya bade uwi. Jadi mangga sok anu paneri. Bertanya, nggak akan ditanya balik, nggak akan di mirroring. Tanya aja tanya. Kenapa Islam? Oh, gitu. Kok dikit-dikit protes? Kayak gitu-gitu. Kenapa Islam Tuhannya perlu dibela? Gitu-gitu. Ayo, ini. Ya bahas yang itu aja ya. Bedanya Kristen ketika ada agamanya dihujat dengan Islam ketika ada penistaan kepada agamanya gitu kan. Islam itu sedikit aja, nggak perlu patung, nggak perlu gambar gitu kan. Sedikit aja ucapan keluar, dar langsung murka kami. Kenapa? Karena kami mencintai Tuhan kami gitu. Itu bedanya. Ya, kalau kalian kan enggak. Kalau kalian kan biarkanlah Tuhan bekerja. Asik, Tuhannya kerja. Wis, shift malam. Waduh. Kalau kami enggak. Yang kami cintai tinggal kami yang bela gitu. Langsung hilang si Juntak. Juntak, naik tak, sini tak, Juntak. Bang, satu pertanyaan, ada Otet bilang Imam Mahdi anak Bunda Maryam, pendapat Bang Zuma. Oh, ke Gurunda berarti nanyanya. Gurunda mau jawab nggak? Imam Mahdi katanya anak Bunda Maryam. Ngawur itu, sahur dulu. Oh iya. Puasa Selasa Gurunda. Puasa apa? Syawal ya? Jadi ini ikhwan, itu Kristennya kasih paham lah. Imam Mahdi sama Nabi Isa itu beda. Imam Mahdi itu adalah dari keturunan Nabi Muhammad SAW, orang Arab, gitu. Bukan Nabi Isa, gitu kasih paham lah. Itu kan eskatologinya Islam. Udah pada tahu. Waktu TK kan di apa namanya? Diajarin kita kisah-kisah nabi-nabi. HDS 78 kirain Nabi Zuma itu singa, rupanya anak kucing. Oh, ini yang tadi ya, yang Yesus berubah jadi Yesus itu. Kayak gimana itu, Bre? Penjelasannya, Yesus berubah jadi Yesus. Maksudnya gimana? Paulus berubah menjadi Paulus. Mukidi berubah menjadi Mukidi. Itu maksudnya gimana? Kadang kita nggak paham dengan apa yang kalian omongin itu ya. Yesus berubah jadi Yesus itu kayak ini. Saya menghisap jeruk berwarna jingga, kayak gitu. Kalimat nyambung ya, SPOK gitu. Cuman logikanya jatuh. Ini nggak ada kawan-kawan Kristen mau bertanya tentang Islam apa? Nggak, ini gitu apa namanya? Nggak mau
menuju kebenaran. Ah, ini ada siapa? Cungka. Namanya unik. Cungka, selamat pagi. Cungka? Cung. Oi. Oi. Hah. Tidur. Oh iya, si Pendi Aceh kalau mau kesini lah bertanya gitu kan. Bertanya lah soal sesat menyesatkan gitu. Ya enggak? Iya, satu pertanyaan yang belum pernah dijawab sama kawan-kawan Kristen itu ya, kapan pertama kali nenek moyang kalian itu beragama Kristen gitu? Kapan gitu? Kami pengen tahu. Kalau gua nih ya, gua itu nenek moyangnya Laksamana Cheng Ho, nah, gitu. Jadi dia jenderal laut Cina, singgah ke Jawa, lalu nyebarlah Islam di sana. Nah kalau kalian tuh gimana? Jangan melupakan sejarah, coba dicari tahu. Siapa tahu dulunya apa namanya, bapaknya bapak itu Islam kan, terus pindah Kristen, siapa tahu. Ya, coba ceritain. Siapa tahu ada yang keturunannya Alfonso Albert QQ. Pengen tahu ini, pengen tahu apa? Di keluarga kalian itu kapan kalian mulai Kristennya gitu? Gitu. Wah. Weh, saya moderator naik pangkat, asik. Coba kita lihat. Ada ini aja nih. Nanda Friska. Anda Assalamualaikum. Cewek atau cowok? Nah, cowok bang. Mukanya kenapa begitu fotonya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya itu mah bang. Nyimak aja, saya pengen belajar dalam aja bang. Oh gitu, siap. Ya. Maaf ya Oke. bang. Dimaafin, jangan diulangi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti bapaknya udah ini ya, udah tua banget. Bangga tuh bapaknya, anaknya cantik. Usman Ridwan Ledo Triwando. Ini yang request yang Kristen yang mana ya? Cuma ini jadi berhaka, pendiam. Nah, turun aja dulu. Anak saya juga cantik, bagus, mantap. Mantap Ikhwan, berbahagialah kalian yang punya anak cantik dan tampan. Udah hilang si Cuka. Kata Muhammad Ali, apa Tuhan berkulit putih? Nggak adil dong bagi orang yang beda kulit. Terus gimana, harusnya belang-belang gitu? Mukanya sebelah putih, sebelahnya hitam gitu, lehernya kuning. Apa itu? Res Aceng naikkan, Aceng saha? Yakhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahduna illa anfusahum wa ma yash'urun. Lise Barongko, nah ini mungkin ya, mungkin Lise Barongko. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf Bang Kores, saya muslim aja, cuma mau nanyain tentang salah satu konsep di Kristen. Siapa tahu bisa mencerahkan. Saya sempat nanya di room Oten, tapi pertanyaannya malah dibalik, saya takut jawab salah-salah. Apa yang mau ditanyakan? Mereka mah malu-malu jawabnya. Iya. Pertanyaan tentang konsep kehidupan setelah mati, sama konsep hari kiamat dari versi Kristen itu sebenarnya seperti apa? Itu aja. Ya, jadi yang dijelaskan oleh kawan-kawan Kristen kepada kita mengenai apa namanya? Konsep surga dan juga konsep apa? Itu satu lagi tadi, konsep kiamatnya, zaman hari akhirnya itu mereka tuh nanti ada masa tribulasi. Jadi setelah perang Armageddon ada masa tribulasi. Tribulasi itu masa-masa pemerintahannya Yesus di sorga gitu. Jadi setelah zaman ini ada zaman pemerintahan 1000 tahun, setelah zaman pemerintahan 1000 tahun baru ke sorga gitu. Nah, kalau mereka kiamatnya kayak gimana itu ada di Wahyu. Itu ada tiupan sesangkala 7 kali. Jadi kayak gini ya, aku bacain aja lah. Ini kiamatnya. Wahyu berapa dia ya? Wahyu 11 kayaknya. Oh, enggak. Jadi dari 5 kayaknya, dari 5. Dari Wahyu 4, Deng, Wahyu 4. Di sini tuh nanti ada sasangkala. Tunggu. Wahyu. Materai, ini masih materai. Mana sih sasangkala itu? Sasang belum. Ayo 8. Sasang belum. Ya di sini. Jadi anak dombanya dikasih materai 7, terus itu materainya dibuka-bukain tuh. Terus ada bacaan apa? Habis itu barulah di Wahyu 8 nomor 2-nya. Lalu aku melihat ke-7 malaikat berdiri di hadapan dewa dan kepada mereka diberikan 7 sasangkala. Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah penupan emas dan kepadanya diberikan kemenyan untuk dipersembahkan. Lalu kemudian ke-7 malaikat itu bersiap-siap untuk meniup sasangkala. Malaikat yang pertama meniup sasangkala, lalu terjadilah hujan es dan api. Nah, jadi nanti ada hujan es tuh. Hujan es, jujur. Terus ada hujan api juga. Wah, hujan api, jujur gitu. Campur darah, ada darahnya juga, ada darah. Dan semuanya itu dilemparkan ke bumi, maka terbakarlah sepertiga dari bumi, sepertiga dari pohon-pohon, hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau gitu. Jadi esnya nggak ada ininya, nggak ada fungsinya ya. Nah, terus habis itu malaikat yang kedua niup sangkakala. Terus ada gunung besar yang nyala-nyala oleh api. Ada yang kayak seperti gunung kayak gitu ya. Terus dilemparkan ke laut. Jadi sepertiga laut itu jadi darah. Terus matilah sepertiga makhluk yang bernyawa dalam laut dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Kumaha yuk. Lalu malaikat yang ketiga meniup sasangkalanya, yang ketiga sekarang, terus jatuhlah dari langit bintang besar menyala-nyala seperti obor. Dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata air. Tunggu dulu.
bintang. Bintang jatuh ke bumi, bintang jatuh ke bumi. Bintang jatuh ke bumi itu kayak bola kayak bola sepak jatuh ke kelereng. Ya, bola sepak jatuh ke kelereng. Karena apa? Yang namanya bintang lebih gede dari planet. Bumi itu planet. Gitu. Saya agak bingung. Sangkakala. Siapa yang mau naik? Si Hotang. Halo. Halo si Hotang. Ya, halo. Mau apa? Ya. Nah, saya mau nanya sama sampean ya. Boleh. Oh, jadi pertanyaan saya gini, simpel aja. Nah, saya kan dari agama Kristen yang paling itulah. Tunggu. Dari si Hotang dari agama apa? Agama yang paling benar, yang anda jelek-jelek tiap hari, padahal situ nggak tahu kebenarannya sendiri. Ya udahlah ya, cuman aku mau nanya gini. Ampunilah dia, dia tidak tahu apa yang dia katakan. Ya amin, kalau aku udah salah ya oke. Jadi aku mau nanya gini, agamanya apa dulu, harus pede, harus percaya diri. Kristen. Oke, silakan bertanya. Jadi aku mau nanya sama sampean. Aku kan gini penasaran ya. Siapa sih yang pertama kali mengajarkan ini, mengajarkan agama Islam yang kalian bilang itu banyak kebenarannya, full kebenaran, terus jalan masuk surga gitu loh. Siapa yang pertama kali dalam hal mengajarkan agama Islam ini, memberitahukan kebenaran agama Islam ini dalam kepercayaan sampean? Siapa yang pertama kali? Yang pertama kali kepada manusia? Terserah sih. Iya, jadi ya kalau dalam Islam, agama Islam ini yang mendatangkan itu Allah Azza wa Jalla kepada manusia. Allah, Tuhan, Allah. Ya Allah. Terus yang memberitahukan ini di bumi siapa ya? Nabi-nabinya, dan yang terakhir nabinya itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang berarti maksudnya yang memberitahukan kepercayaan sampean di dunia ini Muhammad gitu? Iya, itu yang terakhir. Karena kita di zamannya Nabi terakhir, ya. Oh, jadi pas Muhammad bilang kalau ini agama paling benar, ini agama paling suci, dia ngomong gimana ngomongnya dia? Ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang esa, dan dia tidak diperanakan dan juga tidak memperanakan, dan dia juga tempat bergantungnya segala makhluk, dan tiada satupun yang setara dengan dia. Oh, berarti dari sini udah nampak sedikit kayak gambaran gitu loh, kayak kalau sepengetahuan saya Muhammad agama dulunya saya tahu, cuman ya udah saya tahu sendiri doang, saya tahu sendiri aja gitu ya kan. Nah cuman dari bahasanya kamu menjelasin katanya Muhammad, udah dapat sedikit gambaran bahwa memang Muhammad dari yang pengetahuan saya yang saya bilang dasarnya dia dari agama mana, ujungnya dia benci sedikit sama agama saya gitu loh kan. Terus pada sampai dengar dulu, belum siap ya. Nah, terus pada sampai semua gini, kenapa sih bisa percaya sama omongan Muhammad? Emang ada kebenarannya yang dia bilang, yang dia omong? Ya kan dia cuma ngomong percayalah sama Allah gini. Kok percaya sampai? Padahal saya gitu loh kan? Iya. Padahal saya sudah terbukti kebenarannya dan disaksikan manusia sendiri. Tuhan turun ke bumi,
terus banyak mujizat yang dilakukan di bumi ini. Nah, terus sampean juga cuman mengakui omongan orang yang gak jelas juga nya. Terus kenapa percaya sama situ? Terus kenapa bully-bully agama sini? Nah, gitu loh. Situ kan cuma dengar-dengar omongan orang doang. Nah, Kita tapi agama menyaksikan. saya udah jelas kebenarannya, udah kalau Kalau agamanya si Hotang jelas, kenapa Israel Yahudi? Kenapa mereka nggak Kristen? Kan mereka sudah melihat Tuhan jadi manusia. Terus gini. Kalau kami kan kebenarannya Nabi Muhammad bener nggak bener? Kenapa satu Arab Islam? Kan gitu. Gue mah gitu simpel ya. aja. Iya, satu Arab Islam. Artinya apa? Mereka yang hidup di sana menyaksikan dan mengetahui dan diceritakan turun temurun, kan gitu. Nah sekarang kalau misalnya Yesus itu benar Tuhan yang menjadi manusia, kenapa Israel Yahudi bukan Kristen? Nah, menurut pengetahuan saya kalau dalam ilmu agama saya kurang paham. Cuman Enggak, kita nggak usah pakai ilmu agama, kita pakai logika aja. Simpel aja, pembuktian kan? Ya makanya saya bilang gitu juga. Dalam kalau bahas ilmu agama saya kurang paham. Cuman dari ilmu logika yang sampean katakan kayak gini, gini ya. Kalau situ bertanya, kalau dalam pemahaman saya, kenapa kalau agama Kristen itu benar, tapi orang Yahudi nggak masuk Kristen gitu loh ya? Nah, terus kenapa orang Yahudi nggak percaya sama Yesus gitu kan? Kristen, kalau dalam bahasa Kristen, bahasanya tahu nggak artinya? Pengikut Kristus. Pengikut Yesus ya. Nah, Kristen pengikut Yesus. Kalau dulunya dalam pengetahuan saya dan masuk logikanya saya, Kristen itu, Yahudi itu udah ada sebelum Kristen ada. Nah, terus Tuhan turun ke bumi untuk meluruskan orang-orang berdosa, menebus dosa-dosa orang berdosa di kalangan agama ini. Gua nggak nanya tujuannya, yang gua tanya Yahudinya kenapa nggak percaya ada Tuhan jadi manusia. Ini masih mau denger apa orang sih? Enggak langsung dong, kan gue juga langsung jawabnya ketika ditanya kenapa gue percaya. Kayak gue lihat Arab satu Arab Islam gitu loh. Ya kan gini logikanya kalau kita main logika sekarang. Situ nanya, kenapa kalau agama Kristen benar Arab nggak masuk Yahudi nggak Israel. Yahudi nggak masuk masuk Kristen gitu kan? Iya. Nah, terus gini. Kita kan, kalau saya kan menganggap agama saya benar. Terus ada juga pertanyaan yang sama kayak pertanyaan sampean. Ya udah gini aja gue jawab ya. Gue bantu jawab. Kenapa Yahudi tidak percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia? Karena kurang kuat buktinya. Itu aja sih. Ya denger dulu mas ya, denger dulu. Kalau pertanyaan itu mah kayak mana bilangnya? Orang Yahudi nggak percaya sama Yesus. Ya karena kurang kuat buktinya. Iya denger dulu gue. Orang Yahudi nggak percaya sama Yesus, sebagian ya kan, tapi orang Kristen juga. Sebagian satu negara, sebagian. Ya satu negara. Jadi maksudmu yang orang Kristen dari mana asalnya? Orang Kristen dulunya Vatikan. Protestan Jerman, Vatikan Itali. Itulah kau. Gimana? Kalau kau salah, gua Indonesia. Kalau kau salahkan orang Yahudi kenapa nggak masuk Kristen, ya salah juga orang Islam. Kenapa? Kan kita tidak apa tuh? Kan kita salahnya di mana? Kan kita Arab. Ya kan gimana? Jadi maksudmu ini Yahudi apa emang? Yahudi juga. Kau Yahudi Arab, Israel. Ya itulah. Nah, Yesus orang mana? Makanya saya bilang kita tidak boleh menyalahkan orang itu. Orang siapa yang kita nggak nyalahin, kita main logika. Ini kan pertanyaan lu sendiri. Ketika lu nanya apa sih, kenapa sih lu percaya? Gue simpel jawabnya. Gue lihat Arab, satu Arab Islam. Nah, sekarang kenapa lu bisa percaya Yesus itu Tuhan menjadi manusia gitu? Ketika Israelnya aja nggak ada yang Kristen, kan gitu maksudnya? Oh, Israelnya nggak ada yang Kristen? Iya, kan Israel satu negara itu Yahudi. Oh, jadi sama sekali nggak ada yang Kristen gitu? Ya ada, cuma pendatang lah. Oh, ada juga pendatang. Situ sama kayak di Arab juga ada Kristen, tapi tenaga kerja mereka. Enggak, maksud saya contoh dari Filipina. Enggak, maksud saya awal-awalnya ini dari kelahiran agama Kristen gitu loh. Lah iya, nggak ada sama sekali. Gini deh, si Otang kayaknya lu mesti ngerti. Coba buktikan, coba deh pelajari.
Ada memang orang tua yang dari Israel beragama Yahudi ngasih anak namanya Matius. Ada emang ngasih anak namanya Lukas, Yohanes, satu lagi apa? Markus. Ada orang Yahudi namanya kayak gitu. Oh, gini Mas Ayo ya. kawan. Gini Mas ya, kan saya juga Ya. bilang tadi kalau saya kita kan kalau kayak gini Mas ya, kayak saya sendiri masih enak ngomong sama sampean kayak gini, debatnya enak gitu loh, nggak sama kayak kawan-kawannya yang lain. Nah, Ini mau dibawa kemana? kan sebelumnya saya udah ngomong sama situ. Saya kalau ilmu agama kurang paham. Makanya di sini gua ajari, supaya enggak, paham. Kalau maksud saya kalau ilmu agama kurang paham, tapi kalau masalah logika ya dikit-dikit bisa lah gitu loh kan. Bagus. Nah silakan Ini kan- dijawab gitu loh. Kenapa Terus kenapa ini kan- si Hotang bisa enggak, percaya ini dulu, ketika Mas. satu Israel mayoritasnya Yahudi gitu loh? Ini dulu gue. Pernah nggak dengar orang Yahudi ada kitabnya yang perjanjian lama gitu? Tahu ya. Nah, ada kan? Kan ada juga persamaannya sama agama Kristen ya kan? Nah, apa namanya ya itu sama ya kan karena memang dalam- itu punya Yahudi harusnya Iya kan. Dalam agama Kristen juga tertulis juga perjanjian lama kan gitu. Gimana ya bilangnya ya, gue takut. Tapi nggak apa-apa ya karena ini kebenaran itu nggak peduli sama perasaan. Kitabnya si Hotang yang perjanjian lama itu sudahlah bukan sama dengan kitabnya orang Yahudi yang namanya Tanakh gitu. Kenapa? Karena kitabnya si Hotang itu dia ngambilnya bukan dari orang Yahudinya langsung, tapi ngambil dari yang sudah diterjemahkan di Mesir. Namanya Septuaginta dan dia berbahasa Yunani. Sehingga ketika judul-judul kitabnya sama tapi dalamnya itu berbeda. Contoh misalnya di Yesaya 63 nomor 9. Dicatat ya, misalnya 63 nomor 9. Di Kristen itu dibilang bukan duta, bukan utusan, melainkan Tuhan sendiri yang menyelamatkan mereka. Tapi kalau Yahudi ini kebalikannya. Tuhan mengutus utusannya untuk menyelamatkan mereka. Kayak gitu. Jadi ya makanya saya sama sampulnya, dalamnya enggak gitu loh. Itulah intinya. Ya, makanya saya bilang Mas, kan ada persamaan. Nah, terus yang dalam pengetahuan saya, ya, orang gimana ngomongnya ya? Aman, ini waktu luas kok, nggak perlu diburu-buru. Silakan dicari kata-katanya. Ya maksud saya kan, orang Kristen kan, jadi bingung saya ngomongnya serius. Mau ngomong apa? Orang Kristen datang dari Yahudi itu. Oh iya betul. Iya. Itulah. Kenapa saya bilang begitu? Ya gara-gara yang menyalibkan Tuhan Yesus itu siapa? Orang Yahudi kan? Bukan orang Roma. Coba dicek lagi deh. Oh kalau masalah itu sih gimana? Saya nggak tahu. Nah, ya, ini gue jujur-jujuran aja. Jadi gini, Kristen datang dari Yahudi itu tidak bisa dibenarkan sepenuhnya gitu. Karena orang-orang yang datang dari Yahudi percaya Yesus, itu percaya Yesus sebagai Mesias, bukan percaya Yesus sebagai Tuhan. Dan namanya bukan Kristen kawanku, namanya Ebionites dan juga Netzarim. Jadi ada dua cabang, Ebionites dan Netzarim. Dan itu pure Yahudi gitu. Tapi nanti seiring berkembangnya zaman, nggak tahu kenapa, ini masih gue cari datanya, ini Netzarim dan Ebionites ini menghilang lalu kemudian digantikan dengan kekristenan Vatikan dan kekristenan Roma. Dan itu Syotang, ini fakta, itu tidak ada satupun orang-orang di sana yang berdarah Israel, tidak ada satupun gitu. Itulah kenapa Kristen ini bisa kita bilang tidak terhubung dengan Ebionites dan Netzarim gitu, karena dia lahirnya tidak di Israel. Itulah kenapa kayak contoh gini deh, Protestan itu kan datang dari Lutheran. Luther itu kan orang Jerman. Vatikan itu Roma, Itali, kayak gitu. Jadi nggak terputus dengan Israelnya. Jadi ini saya mau nanya Mas, soalnya ini boleh. Ini saya kurang tahu. Yang menyalibkan Tuhan itu orang apa ya? Oke, sini. Nah, itu gue jelaskan. Jadi ketika Yesus datang mengajarkan pengajaran,
orang Yahudi itu nggak menerima. Kenapa? Karena yang Yahudi cari itu bukan pengobatan, bukan orang mati dibangkitkan, tapi yang Yahudi cari itu yang seperti Musa, yang menyelamatkan mereka dari penjajahan bangsa Roma, kan gitu. Akhirnya sama Yahudi Yesus itu dijebak Yesus ini dijebak untuk dihukum. Berarti yang menyalibkan Yesus itu si Yahudi ya? Bukan. Nah, tunggu dulu. Nah, ketika dijebak ini, di sini menariknya. Yahudi menyerahkan Yesus kepada Roma. Sehingga Roma yang menjalani. Tahu Pontius Pilatus? Tahu? Dengar dong. Ya. Nah, itu dialah yang mempunyai mengvonis Yesus untuk disalibkan, dan disalibkannya oleh tentara Roma. Yang menusuk lambung itu bukan Yahudi, tentara Roma. Jadi ini orang Roma yang menyalibkan Yesus, kayak Betul. yang sampean bilang agamanya sebelumnya ya pagan Roma, penyembah Jupiter. Oh, penyembah Jupiter, bukan Yahudi gitu. Bukan, kalau kita bicara yang menyalibkan bukan. Yahudi itu yang mendakwa. Nggak tahu sih entah. Itu dibaca aja di sini deh supaya nanti tahu patokannya. Dibaca dari Matius 27 sampai 28. Ya, saya nggak ini punya apa, soalnya kan saya nggak tahu pengetahuan saya yang beda atau pengetahuan situ yang beda. Saya kalau membantah saya nggak berani juga, soalnya saya nggak tahu gitu loh kan. Nah, ya terus- gini maksudnya, terus bentar yang si saya- Otang, sebelum lanjut diingat-ingat dulu, dikit-dikit sebelum dilanjut. Kadang ada nilai positif yang kami berikan. Kenapa? Karena yang kalian imani itu datangnya dari doktrinal, bukan dari yang tertulis di kitab suci, gitu sih. Mau diterima mau enggak silahkan lanjut. Ya, makanya saya bilang gitu, kalau membantah saya nggak berani. Siapa yang menyalibkan Yesus? Soalnya saya juga ini kalau masalah agama saya malas juga banyak sih. Cuman saya makanya mau masuk kayak gini juga gara-gara saya kurang enak gitu loh. Soalnya sering dibahas-bahas kayak nggak punya agama aja ya. Jadi kalau masalah ini siapa yang menyalibkan Tuhan? Kalau pengetahuan saya nggak tahu benar apa salahnya yang menyalibkan Yesus itu. Pengetahuan saya ya orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi menyalibkan Yesus? Gara-gara orang Yahudi tidak mempercayai utusan gitu loh, mempercayai jelmaan manusia sebagai Tuhan gitu loh, nggak percaya. Makanya beda perjanjian lama karo perjanjian barunya. Nah, terus orang Yahudi yang mempercayai perkataan Yesus, tapi saya nggak tahu ini mas kebenarannya atau ini kejadiannya di mana, orangnya yang dibuat Yesus percaya sama dia orang mana, saya nggak tahu. Cuman yang saya tahu orang Yahudi. Terus orang itu yang percaya sama Yesus, terus menganggap dia ini benar Tuhan, ini adalah Tuhan, ini adalah utusan Allah gitu loh kan. Jadi ya udah kalau gitu orang-orang yang nggak percaya itu jadi marah gitu loh, jadi menyalibkan Yesus. Makanya orang yang percaya Yesus disebut Kristen gitu. Kalau sepengetahuan saya. Iya, itu yang diceritakan. Cuma ini ya gue bacakan ya, gue bacakan aja supaya nggak kelepas dari doktrin lah seenggaknya sedikit. Matius 27 24. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Matius 27. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhkannya di atas kepalanya lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Perhatikan si Otang. Yahudi pada masa itu di dalam jajahan Roma, itu satu. Lalu kemudian serdadu-serdadu wali negeri itu bukan Yahudi, karena Yahudi jajahan. Serdadu-serdadu ini orang Roma. Itulah kenapa suka lihat ini nggak? Ini si Otang Kristen atau Katolik? Saya kalau jangan situ bilang kayak gitu. Soalnya saya pernah dengar juga dari Juma. Jangan. Enggak. Gue nggak bawa ke sana. Ini supaya ngerti aja. Kristen atau Katolik? Ya pertanyaan sampean salah loh.
Loh enggak, beda dong. Kalau misalnya Protestan dia nggak merayakan 7 sakramen, dia cuma 2. Oh, jadi ngambil perbedaan Kristen atau apa? Bukan kesananya. Coba dijawab dulu aja, Protestan ya? Kristen berarti? Enggak, situ nanyanya gimana? Oke, gini aja lah, gue langsung aja. Nah, coba deh lihat kalau misalnya perayaan penyaliban Yesus di Katolik, lihat deh. Kan itu ada tuh Yesusnya mikul salib, terus ada tentara-tentaranya di sana. Ya. Nah, itu tentaranya Roma itu. Bukan Yahudi dia. Itu Roma itu. Bukan. Jadi yang menyaksikan Yesus disalib terus yang bersorak-sorak salibkan dia itu orang mana? Itu baru Yahudi. Itu baru Yahudi. Jadi yang menonton Yesus disalib itu orang-orang Yahudi dan Roma berkumpul lah di sana. Tapi yang eksekutornya itu orang-orang Roma. Udah gitu doang. Iya. Berarti kan yang dalam berperan juga menyalibkan Yesus orang Yahudi dong ya? Ada perannya. Jadi orang yang dikristenkan oleh Yesus orang mana? Nah itu kalau mau dibaca ada surat-surat Paulus. Contoh misalnya tahu Korintus? Pernah dengar sih. Nah, Korintus, Filipi, Tesalonika, tahu? Ya. Roma. Ya pernah dengar doang. Nah, tahu nggak ini nama-nama apa? Ora. Salah. Ini nama-nama wilayah, nama-nama kota, nama-nama distrik di penjajahannya Roma. Sehingga orang-orang Kristen yang pertama kali kebanyakan dari orang-orang yaitu orang-orang Roma dan orang-orang Yunani. Oh iya, gitu ya. Ya. Tapi bingung saya jawabnya, Mas. Ya Bu, ya apa mau dijawab? Ini gue ngasih informasi bukan bertanya. Ya gimana juga ya kan Mas ya. Orang saya debat juga menurut pengetahuan saya sendiri yang udah saya nggak paham sama sekali gitu loh. Cuman saya si Hotang salah nangkep maksudnya ini. Gimana sih kan orang gini Hotang. Ini obrolan kita sekarang Hotang. Gua ini sharing informasi kepada si Hotang. Kalau misalnya nggak percaya atau percaya itu kan kembali kepada Hotang. Nanti Hotang tinggal cross check aja ke pemuka agamanya si Hotang itu. Apakah benar atau salah yang gue bilang gitu. Di sini gue kalau karena ini Perah Istar dan kami di sini melihat kualitas dari, maksudnya bukan kualitas, melihat dari keilmuan orangnya tentang agama tersebut. Kalau misalnya kayak lu nih polos, nggak mengerti apa-apa, ngapain kita debat? Ngapain? Terus lu juga tidak menghujat, ngapain kita mau debat? Di sini kami ini di sini katanya membantahi syubhat dan fitnah yang didatangkan oleh yang benci Islam dari mereka gitu loh. Nah, ketika kalau misalnya ada orang benci Islam terus ngata-ngatain Islam terus kita jawabnya sama Islam terus, wallahi si Otang itu nggak berhenti. Tapi ketika kita balikan ke kitab mereka sendiri, baru mereka berhenti di sana. Itulah yang kami lakukan di sini. Jadi mohon dimengerti. Kalau masalah itu sih Mas, kalau sampean pada bisa balikin bukti-buktinya sama kitabnya, ya memang kalau dari bukti kitabnya kayak rumit gitu loh. Cuman nggak mungkin kan ada kitabnya yang menjebak agama sendiri gitu loh. Menurut saya, kalau menurut situ ya kenapa keluar dia? Aduh, udah bosan dianya. Padahal mau tanya saya, kalau agama Islam itu benar, kok bisa ya setan malah hantu ini banyak semua sama agama Islam, semua, setan, kuntilanak, genderuwo sama Islam. Apakah ini kuntilanak atau genderuwonya mau bilangin sama anggota-anggotanya ini yang masih hidup loh, jangan keluar aja dari Islam atau gimana, soalnya Muhammad bohong, tak gitu kayak katanya kan, mana tahu. Tapi si Masnya langsung keluar, soalnya kalau dalam kami orang Batak, saya memang Batak ya. Nah, kami orang Kristen gini, kan Yesus juga udah berkata, kamu dosamu telah ditebus gitu loh. Entah mana tahu, saya belum tahu ini kebenarannya. Cuman ya justru kenapa penyaliban Yesus itu semuanya syarat dengan setan? Kenapa? Itu justru pertanyaannya. Setannya yang di mana ya? Yohanes 6 nomor 70.
bukankah aku yang memilih engkau yang 12, tapi satu di antaramu adalah setan, yaitu Yudas. Oke. Matius 24, Matius 26 nomor 4, imam kepala membuat tipu muslihat untuk membunuh Yesus. Matius 26 nomor 59, imam-imam kepala bahkan mahkamah agama melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Oke. Matius 4 nomor 6, iblis membawa Yesus ke dalam bait suci, ke hubungan bait suci. Oke. Kalau ini Kisah Para Rasul 8 nomor 18 dan seterusnya, iblis memproklamirkan kerasulan Paulus. Kenapa agamamu itu syarat dengan setan? Ini Gitu kalau loh. ini loh, kalau udah mulai ngomong sama Juma langsung dia kayak mana bilangnya, saya kagum loh sama Mas Juma ya, sama Bang Juma, saya kagum betul. Saya pakai dalil, Bung. Ya tahu situ pakai dalil. Nah terus denger dulu saya ngomong. Soalnya kalau ngomong sama sampean itu primen ya, pintar, cuman nggak profesional gitu loh. Kayak Masnya tadi kan enak diskusinya. Saya pakai dalil. Cuman profesionalnya nggak ada gitu loh. Nggak enak kalau diskusi sama sampean. Jadi maunya yang asumsi gitu. Nggak ada waktu, kayak mau menang sendiri kak. Enggak, saya baca dalil, habis itu Anda sanggah, silakan. Pertanyaan saya, kenapa di konsep agamamu itu semuanya dikelilingi setan? Jawab. Makanya saya bilang, sampean, saya kagum sama sampean, soalnya sampean itu pintar. Gak perlu. Pintar, banyak pengetahuannya tentang agama saya gitu loh. Cuman situ pintar juga ini kayak membalik-balikan, menjebak gitu. Loh kok saya baca dalil loh. Kenapa saya bilang menjebak? Kenapa saya bilang menjebak atau kurang kayak bodoh gitulah? Kenapa saya bilang bodoh sekarang? Soalnya dalam arti bahasa itu yang saya sampean bacakan udah jelas artinya kayak mana. Kok dalil saya baca dalil loh. Kamu menuduh Islam dengan tuduhan membabi buta. Saya pakai dalil. Itulah kan. Kayak yang sampean bacakan tadi, akulah yang memilih kalian 12, tapi salah satu di antara kalian adalah entah apa kau bilang tadi. Nah, setan. Tapi kan Yohanes 6 nomor 70. Iya, itu kan, tapi kalau kamu memang pintar kan itu bisa kalau logika. Kenapa dia bilang setan salah satu anggotanya? Kenapa? Yesus mengatakan Yudas itu setan karena setan merasuki dia. Setelah dirasuki setan, Yudas berkhianat. Setelah dia berkhianat, Yesus disalib. Setelah Yesus disalib, dia jadi Tuhan. Berarti iblis berhasil menghadiahkan Tuhan kepada Kristen. Apa masalahnya? Itu kau salah, bos. Apanya yang salah? Apa tujuan setan merasuki Yudas? Jawab. Yudas dikatakan setan oleh Yesus karena dia mengkhianati Yesus. Kayak nah, kau lah. Apa tujuan setan merasuki Yudas? Kayak kau cuma udah termasuk setan kau. Kayak gitulah. Emosi dia. Kamu menuduh bahwa agama Islam itu dikelilingi setan. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah makanan yang halal, yang baik dari bumi. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Adam dikasih perintah jangan kamu makan buah ilmu pengetahuan. Dipengaruhi oleh setan, makan aja, itu enggak masalah. Tuhan mengajarkan dalam hukum Taurat jangan makan babi, jangan makan ini, jangan makan itu. Tapi datang kepada Kristen setannya, udah makan aja, itu enggak apa-apa. Kamu mengikuti langkah setan. Jangan, nggak usah kau bawa agamamu. Soalnya kalau agamamu menurut saya dirancang pakai logika gitu loh, nggak kayak. Oh memang Yesus mengatakan kasihi Tuhanmu dengan logikamu, kasihi Tuhan dengan akal budi, bukan dengan iman buta. Agamamu, kitab mau diisi dengan logika, dengan kata-kata menjebak. Oh iya memang harus masuk akal, kitab suci itu harus masuk akal. Kalau tidak masuk akal itu buku Prambon. Itu surat kepompong namanya. Cuma dengar dulu. Banyak yang akal tapi tidak tahu tentang kebenaran kayak kau bisa lucu ente, lucu. Tuhan itu maha tahu.
Kalau ada buku tidak sesuai dengan akal, itu bukan dari Tuhan, itu dari hantu. Sekarang saya tanya samamu, apa tujuannya setan merasuki Yudas? Jawab. Apakah untuk menyalibkan Yesus atau supaya Yesus tidak disalibkan? Pimen? Apa tujuan iblis merasuki Yudas? Apakah agar Yesus disalibkan atau supaya Yesus tidak disalibkan? Ya, agar Yesus disalibkan lah. Nah, jadi tujuan iblis merasuki Yesus untuk Yesus disalibkan. Setelah Yesus disalibkan, dia bangkit menjadi Tuhan untuk orang Kristen. Berarti setan menghadiahkan Kristen Tuhan bernama Yesus. Jadi setan itu adalah pahlawan untuk Kristen. Betul? Itulah kan. Mungkin kalau sampean gini loh, sampean tahu kok saya yakin sampean tahu kok kebenarannya, tahu kok bisa mutar-mutar. Sekarang juga iblis ini pahlawan untuk Kristen, benar atau benar? Nah, saya tanya samamu, kalau yang kau tahu tentang Kristen jawab ini. dulu dong, jawab dulu. Itu nggak Iblis benar. ini pahlawan bagi Kristen, betul? Itu nggak benar, salah. Kalau iblis tidak merasuki Yudas, Yesus tidak disalib. Kalau Yesus tidak disalib, kalian tidak punya Tuhan, betul? Siapa yang nebus dosa kamu kalau Yesus tidak disalib? Ayo. Emang dari atas Yesus turun ke bumi udah mau disalib kian gitu. Loh, dia datang untuk menyelamatkan manusia dengan cara dibunuh. Berarti iblis ini adalah pahlawan. Iblis adalah pahlawan tanpa jasa untuk Kristen. Betul? Mana dalilnya cuma Tuhan Yesus akan turun ke bumi untuk disalibkan atau dimatikan? Gimana dalilnya? Wih, banyak kali dalilnya. Aku bacakan samamu ya, Dek. Aduh, inilah kalau orang tidak pernah belajar Bible, cuman dengar-dengar pendeta bayar perpuluhan, pendeta hanya menipu kalian. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jedar. Sekarang iblis ini pahlawan atau bukan untuk Kristen? Ya enggak juga. Loh, kalau tidak, Yesus tidak mati. Yudas tidak berkhianat. Imam-imam kepala tidak bersekongkol membuat tipu muslihat. Mahkamah agama tidak melakukan saksi palsu. Jadi iblis itu adalah pahlawan untuk Kristen. Makanya Al-Quran mengatakan, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yaksirun. Orang-orang kafir itu adalah saudara setan di dalam menyesatkan manusia. Dan mereka, iblis dan orang kafir tidak akan berhenti untuk tidak menyesatkan. Pasti menyesatkan kerjanya. Kau nggak sadar. Kenapa tiap malam kau live kayak gini gara-gara mencari inilah perpuluhan entah apa, gift. Perpuluhan? Emang kau pikir saya pendeta? Cari perpuluhan? Saya live begini untuk menyadarkan kamu, kalau kamu masih mau disadarkan bahwa iblislah yang menghadiahkan Tuhan untuk kamu. Sadarilah itu. Oh, maksudmu kau ini mengibarkan mengatakan kebenaran di live-mu ini atau betul sekali, benar sekali, betul. Di situ kau salah. Supaya jiwa-jiwa yang selama ini kemudian tergadai oleh iblis bisa terbebas dari pengaruh iblis. Di situ kau salah, Juma. Mana ada salahnya? Coba. Matius 7, dengar Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba padahal mereka adalah serigala yang buas. Dari tanda-tandanya kau bisa melihat dia. 1. Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus. Pada waktu itulah aku Yesus akan berkata dengan jujur kepada mereka, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan akan dilemparkan ke dalam api neraka. Saya tidak mau Anda dilemparkan ke neraka. Makanya saya hadir di sini. Oh, jadi emang kalau saya masuk neraka situ rugi atau gimana? Jadi masuk. Oh, saya kasihan. Itulah bentuk kasih sayang umat Islam samamu. Oh, emang ada sama agama Islam kasihlah musuhmu ada gitu ya?
Oh, jangan kasih musuh. Di Islam itu dikatakan wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah aku mengutus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan untuk sebagai kasih kepada seluruh alam semesta. Kamu itu cuman musuh. Kalau Islam itu seluruh alam semesta. Itu dalilnya. Tangkislah itu. Kalau kau bisa. Oh, saya di sini semua orang Kristen di sini sudah jadi musuhmu cuma kalau kau sendiri orang Kristen. Lah kamu yang menganggap aku musuh, sedangkan saya menganggap kamu itu saudara. Kan lucu ente. Malah kau dari mananya kamu menganggap orang Kristen sebagai saudara? Dari mananya coba? Ini jelas-jelas Al-Quran saya mengatakan bahwa Islam datang sebagai rahmat untuk semesta alam. Kalau saya tidak menganggap kamu saudara, ngapain saya malam-malam sampai subuh begini? Ya, kamu mencari uang, makanya saya bilang kau layak untuk menyesatkan Cari orang. uang. Mana uangnya? Mana uangnya? Udah aku bilang. Kamu itu bicara tanpa dasar pijakan. Udah aku bilang, kau live buat menyesatkan orang, nggak usah. Kok jadi menyesatkan orang? Sekarang saya tanya sama Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang menyamar kepada orang Yahudi sebagai domba padahal mereka adalah serigala. Dari tanda-tandanya bisa kau mengenal mereka. 1. Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka. Saya tidak ingin kamu itu dilemparkan ke dalam api neraka. Setiap hari kamu manggil Yesus Tuhan, pendeta-pendetamu bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Kamu mau sadar itu? Harusnya kau berterima kasih sama aku, bukan malah kau maki-maki aku. Kalau saya ngikut sama ajaranmu saya udah cepat dilemparkan saya ke sana. Tidak bisa, karena Yesus mengatakan hidup kekal itu, hidup di surga itu adalah mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan. Di dalam iman kami, la ilaha illallah Isa Rasulullah. Ayo. Hidup kekal adalah mengenal Nabi yang datang kepada Bani Israel lahir tanpa ayah sebagai Rasul. Isa Rasulullah. Kalau kamu Yesus adalah Tuhan, itu ajaran dari mana? Matius 7 nomor 15 sampai nomor 3, orang Kristen akan dilemparkan ke dalam api neraka. Masa kamu tidak sadar itu? Bisa pula kau tinggi kepercayaanmu yang dibodoh-bodohi si Muhammad kau ya. Ada kan? Mulai muncul aslinya Kristen muncul kan? Coba. Ada pernah saya maki Yesus sebagai penyesat? Ada. Kamu katanya jalan kasih, tapi mulutmu itu seperti mulut muncung Mary. Enggak pernah maki kau bilang, enggak pernah. Ya, mana saya pernah maki kau? Pernah saya maki kau? Pernah saya maki? Yesus pernah aku maki? Saya enggak pernah, cuman kawan-kawan saya udah sering saya dengar kau maki. Oh iya, karena mereka itu di dalam Al-Quran dikatakan itulah kan, udah muncul. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Yesus juga mengatakan kepada kalian sebagai guguk. Balik Yesus menyebut Kristen sebagai guguk. Ayo, bahkan kalian itu diajarin bahwa kalian itu ada keturunan ular beluda. Yesus yang mengatakan itu. Ayo. Bahasamu udah kembali sama kamu juga, udah kelihatan sifat-sifat. Itu Yesus yang mengatakan itu. Udah kelihatan sifat-sifat Islam. Makanya kalau kau mau belajar agama, kau pelajari Bibelmu. Masa saya lebih tahu Bibel daripada kamu? Dari segi logikanya, kenapa bisa kau percaya kau sama perkataan Muhammad? Emang ada buktinya gitu loh? Bukti apa yang ingin kau cari di Al-Quran? Terserah sih. Bukti apa? Terserah. Bukti apa coba? Bukti apa? Al-Quran mengatakan Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu tanpa ayat, hanya ada ibu. Kami sebutkan dengan Isa alaihissalam. Beliau mengajarkan dirinya sebagai Nabi dan Rasul hanya untuk Bani Israel. Di dalam kitabmu Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Salah Al-Quran? Tidak. Justru agamamu yang salah. Maksud saya,
bagaimana Muhammad bisa memberitakan tentang sedikit fakta kebenaran tentang kepercayaanmu gitu loh. Loh, semua yang ada di Al-Quran itu benar. Al-Quran mengatakan 1400 tahun silam ada bahwa langit ditinggikan tanpa tiang. Kitabmu mengatakan langit itu bertiang. Sekarang mana yang benar? Kitabku atau kitabmu? Yang penting kalian percaya. Yang penting pula kau. Yang penting makan babi kan? Yang penting tidur sama guguk kan kau? Itu kan? Yang penting makan babi. Yang penting tidur sama guguk. Itu kan prinsipmu. Kau nggak mau tahu tentang kebenaran kan? Ayo. Jancok, kau juga kutanya kau, apa buktinya kebenaran Islam itu? Kalau benar itu apa buktinya? Buktinya kebenaran Islam itu berhasil mengusir majikanmu Belanda. Itu kan? Buktinya kebenaran Islam dijadikan sebagai dasar negara. Ketuhanan yang Maha Esa itu adalah konsep Islam, bukan ketuhanan yang Maha Tiga. Agamamu nggak dipakai. Ngerti kau? Ayo. Kenapa negara ini mengambil konsep Islam? Kenapa tidak mengambil agamamu sebagai konsep? Kenapa? Ayo. Tuhanmu tiga. Yang kutanya nggak bisa kau jawab. Yang kutanya nggak bisa kau jawab. Apa pula? Apa salah satunya komentar? Apa salah satu bukti bahwa benar perkataan Muhammad? Jangan salah satu bukti. Semua yang ada di Al-Quran semuanya benar. Nggak bisa ku bantah itu. Ya udah buktikan yang bisa dipikir logika fakta. Kan kau bilang kamu penuh dengan fakta. Al-Quran mengatakan langit tidak bertiang. Kitabmu mengatakan langit bertiang. Mana yang benar? Kitabku atau kitabmu? Nggak masuk akal kau. Itu siapa yang kena kau kan? Di kitabmu mengatakan tiang langit bergoyang-goyang. Mana tiang langitnya? Mana tiang langit? Itu yang mengatakan itu yang di Al-Quran itu siapa yang mengatakan coba? Lah, ini wahyu dari ilahi, wahyu Allah. Dikatakan bahwa langit tidak bertiang, sedangkan kitabmu mengatakan langit bertiang. Mana yang benar? Berarti Allah. Ayolah. Mana yang benar? Gitu. Mana kamu minta penjelasan? Penyembah manusia, kamu minta dalil. Mana bukti kebenaran Al-Quran Nabi Muhammad? Ku kasih dalilnya. Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 2, langit ditinggikan tanpa tiang. Di kitabmu, di kitab Ayub yang kamu ambil, yang kamu curi dari agama Yahudi, di situ dikatakan bahwa langit punya tiang. Mana yang benar? Ayo jawab. Kitab hasil curian kalian atau Al-Quran? Enggak logika jawaban masa pertanyaan. Enggak logika. Enggak logika pula. Kenapa enggak logika? Yang enggak logika itu kitabmu. Kau punya langit kau bertiang. Piye toh Mas? Agama apaan? Pertanyaannya cuma itu doang. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha. Allah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Di dalam kitab Ayub dikatakan tiang langit bergoyang dandut. Apa? Itu siapa yang bilang? Siapapun yang bilang, tapi benar kan? Langit tidak bertiang kan? Nah sekarang di kitab yang kamu ambil dari agama Yahudi, Ayub 26 nomor 11, tiang-tiang langit bergoyang dandut. Gimana tuh? Mana ada? Mana yang benar? Mana yang benar? Kau masih mau denger nggak? Masih mau ini nggak? Mana yang benar? Toples, mana yang benar? Kitabmu atau kitabku? Ayo. Berarti kau gini cuma. Kau bahas masalah Ini kitabmu, dengar. Kitabmu mengatakan tiang-tiang langit bergoyang dandut, tercengang-cenganglah oleh hardiknya. Ini apa? Ini adalah kitabmu. Sementara kitabku mengatakan Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha. Al-Qur'anku mengatakan Allah meninggikan langit tanpa tiang. Mana yang benar? Kitabku atau kitabmu? Itulah kau kan. Dengar dulu. Bisa enggak? Gini, kan kau bilang mana yang benar? Kitabmu atau kitabku? Toples. Dengar dulu masih ini enggak? Saya tanya kitabmu atau kitabku yang benar? Jawab. Ya kitabku lah. Nah, mana tiang langit? Tunjukkan.
Terus ini. Iya. Udah kau pergi sana di gereja, colok pantat pendeta, habis itu jilat jarimu. Jadi kalau pintarnya kau jawab penting. Kalau pintarnya kau jawab. Emosi dia. Kalau pintarnya kau jawab. Kalau kau Emosi. bilang tadi kayak gitu, Aku tanya kalau kau samamu, bilang tadi kayak gitu, yang mana yang benar? Kau bilang kitabmu yang benar. Kau tunjukkanlah sama aku mana tiang langit itu. Mana tiang langit? Mana tiang langit? Tiang langit mana? Ini kan tiang kau langitnya kan? mana? Ini kau kan? Cuma Tiang langitnya mana? Doang, kau ngomong modal bacot doang. Tiang langitnya mana? Toples. Agamamu kayak full logika, cuman nggak bisa logikanya. Tiang langitnya mana? Toples. Logikanya agama mana? Logikanya mana? Lah logikanya langit tidak bertiang. Bantai itu. Kita mau mengatakan tiang langit bertiang. Mana tiangnya? Mana tiangnya? Terus kamu bilang tadi mana tiang langitnya mana? Hei, nakal juga kau ini. Hei. Percuma kau itu dikasih makan sama negara kau itu. Mana tiang langitnya? Tunjukkan. Enggak, uang bapakmu hilang. Kalau makan aku. Mana tiang langitnya mana? Itulah kau. Lo kok itulah kau. Wah, kau bikin habis beras aja kau hidup. Otakmu nggak kau pakai. Hah? Kau bilang kau bikin habis uang negara saja, otakmu kau tidak pakai. Rasakan ini. Kau bilang kan? Mulutmu ini harus dikasih pelajaran ini. Siapa bilang harus yang penting benar kau bilang. Dibilang mana tiang langit? Kalau aku bilang tiang langitnya mana? Tiang langitnya mana? Tiang langitnya, tiang langitnya mana? Tiang langitnya mana? Nakal juga kau ya. Kau rasa ini. Kau rasa. Kau mulutmu cuman nyerocos aja, diminta tiang langitnya mana? Nggak ada. Aneh. Agamanya bertentangan, dalilnya bertentangan dengan fakta yang ada. Masih hina-hina Rasulullah. Wah, kau dapat batunya kan? Kau boleh singgung saya, apapun itu, jangan kau bawa nabiku. Kukuliti kau kan jadinya. Malu kan kau kan? Emosi pula dia. Pandai-pandaian kau ngomong. Kenapa di Islam? Aku mau bertanya, kenapa dia turun? Aku mau bertanya tadi. Kenapa di Islam semuanya itu setan semua, kata dia. Dipikirnya aku sudah tidur rupanya. Aku dengar kau ngomong kayak gitu, masuklah aku tanyalah samamu, kenapa pula ada pahlawan terbuat dari setan? Orang itu pahlawannya terbuat dari jenderal, seperti Jenderal Sudirman, Ahmad Yani, Patimura, Sultan Hasanuddin, Zulkifli M. Abbas. Datang situ pahlawannya iblis. Udah gitu, mana buktinya yang bisa dibuktikan sekarang? Aku kasihlah kau Al-Quran. Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 2, yang paling sederhana, yang bisa kau lihat dengan matamu sendiri. Allah yang telah meninggikan langit tanpa tiang. Datang di kitabmu, apa dibilangnya tadi di kitab Ayub itu? Tiang langit bergoyang-goyang. Apa, dandut gampang? Jadi lain kali kalau mau berdiskusi, janganlah menghujat. Ya, kau bilang saya menghujat, itu fakta. Yohanes 6 nomor 70. Aku yang memilih engkau yang 12, satu di antaramu setan. Apa tujuan setan merasuki Yudas? Tadi kau sudah jawab. Supaya Yesus disalib. Siapa yang tepuk tangan setelah setan berhasil menyalib Yesus? Siapa yang tepuk tangan? Islam atau Kristen? Kena kau kan? Dasar toples. Modal ngotot, modal emosi. Kita bilang kita begadang sampai pagi karena kita kasih sama kalian, kita sayang sama kalian. Malah kamu emosi, hujat Rasulullah. Dia kasihlah musuhmu. Ada nggak data dalil di dalam kitabmu kayak gitu? Musuh itu dalam bahasa Ibrani Satan. Kasihilah setanmu. Makanya dikatakan Al-Quran, wa ikhwanuhum yamuddunahum. Kalian itu bersaudara dengan setan karena kalian mengasihi setan. Makanya setan memberikan hadiah kepada kalian. Benar kan?
Begitu sambelu. Jadi kalau berbicara ki pabaji kiri, yang ki asal ngomong di, karena kita di sini mau memperbaiki otak tak supaya jangkit gila permanen. Begitu. NKRI harga mati, keturunan PKI pasti itu. Biasanya kalau NKRI harga mati itu biasa keturunan PKI yang mau ngomong kayak gitu. Oke, teman-teman, kalau sudah nggak ada lagi yang mau kita obati otaknya, kita tutup dulu ya. Tapi hostnya kemana ini? NKRI harga mati, lu aja cek. Kalau perlu nenekmu aku suruh ke sana. Masih bangun nenek kau itu. Nenek, bangunlah. Kau pergi di rumah sana berdakwah. NKRI harga mati. Macam apa aja namanya NKRI harga mati. Kucluk. Dari nama aja penipu. Udah ya, host. Host. Iya. Bisa mungkin tidur itu. Enggak, ke bawah tadi. Tidur hostnya. Udah mau subuh. Iya. Ada tadi barusan kurujak di sini, si Hotang. Iya, saya dengar aja biar saya. Emosi dia. Iya. Emosi. Terakhir dia sebut alatnya bapaknya. Aduh, emosi dia. Aku tadi udah mau tidur tapi dengerin dia, ntar dulu biarin aja. dia tidak tahu dia mau ngomong apa ini, terpaksa dia mengatakan ikan tongkol. Punyanya bapakku besar sekali katanya. Dia sebut ikan tongkol tadi, dasar anak kecil. Punyanya bapakku besar sekali, sampai bapakku menderita 16 jahitan. Di Bibalnya ada tiang langit. Apa kita pernah dengar ada pesawat tabrak tiang langit? Mungkin. Itu dulu ada air. Karena berarti iya tahu. Kebukan tiang langit, nah tabrak itu deh. Terus apa balik? Dia mancing saya tadi hujat Rasulullah tadi. Kau dapat smash, masih mau. Dulu sih Hotang udah bayar anaknya, sekarang menghujat lagi dia. Menghujat emosi tadi dia. Karena dia bilang kenapa di Islam itu setan, jin, iblis berkumpul di Islam katanya. Datang saya masuk. Apa lu bilang? Apa nggak kebalik itu? Justru orang yang kerasukan setan menyembah Yesus, Markus 5, untung nggak kasih tadi itu. Iya. Kalau nggak ada setan, dia nggak punya Tuhan. Betul sekali. Iblis pun gendong Tuhannya kemana-mana. Jangan tong kita woi ya. Itu kan Basurip. Oke teman-teman yang ada di channel Zulkifli Mabas, kita tutup dulu. Insya Allah besok sebentar siang kita jumpa lagi ya. Semoga apa yang kami sajikan pada malam hari ini sampai pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf sekali dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau ada kata-kata saya pribadi, kata-kata saya yang keras, yang kasar, itu semata-mata untuk memberikan not ketukan-ketukan tangga nada sesuai dengan musik yang datang. Kalau musiknya dangdut, ya pasti kita akan iringi dengan seruling yang indah. Kalau yang datang itu lagu jazz, ya musik jazz, pasti kita akan mengikutinya dengan alunan daripada piano yang bagus. Kalau yang datang itu lagu rock, ya pasti kita ikuti dengan nada-nada yang indah. Tapi kalau yang datang itu ada rebana, kecapi, ya pasti juga akan kita ikuti iramanya. Gitu ya teman-teman. Jadi persalahkanlah Bang Suma sesuai dengan standar yang Anda punya. Paling tidak tujuan kita ini adalah untuk memberikan edukasi yang bisa dijadikan sebagai pelajaran. Kepada sahabat-sahabat yang mungkin tidak senang dan tidak suka dengan komal atau cara kami menyampaikan, silakan
di komal-komal lain, mudah-mudahan di komal lain sahabat-sahabat bisa mendapatkan ilmu yang jauh lebih bermanfaat daripada Anda menyimak kita di sini yang tidak sesuai dengan selera Anda ya. Dan teman-teman yang tetap setia bersama dengan kita, saya pribadi dan mewakili sekaligus tim kru yang ada mengucapkan banyak terima kasih. Kiranya Allah memudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia maupun akhirat. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tang tang tang.